الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Rabbul Alamin yang menetapkan dan mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama berkumpul di rumah Allah. Dan tentunya jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ini bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah takdir dan karunia dari Allah Rabbul Alamin. Allah yang menggerakkan hati kita untuk ikut serta dalam acara ini. Dan kemudian Allah pula lah yang menginginkan kita untuk menjadi bagian dari kebaikan, bagian dari perkara yang menjadi sesuatu atau peristiwa yang akan dialami oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dirinya akan mengalami kematian dan dirinya akan diurusi dan diperlakukan sebagai jenazah, sebagai mayit, dan kemudian diurusi oleh saudara-saudaranya. Dan setelah itu kemudian dia akan memulai perjalanan yang tidak singkat, perjalanan yang cukup panjang, dan kemudian akan diikuti dengan penentuan akhir dari kehidupan yang sebenarnya yang Allah persiapkan bagi seorang hamba Allah Rabbul Alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita masih digiring dan ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendengarkan bahwa hidup itu akan berakhir dan kemudian perjalanan kehidupan berikutnya masih panjang, bahwa seseorang tidak ada yang kekal di dalam kehidupan dunia ini, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma ja'alna li ahadin min qablikum min khuld, atau kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Rabbul Alamin tidak menjadikan adanya kekekalan bagi siapapun sebelum engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan hanya saja pengingat bagi Rasulullah SAW. Ini pengingat bagi setiap dari kita yang sering kali termakan oleh ucapan yang mengatakan bahwa hiduplah engkau di dunia seakan engkau hidup selamanya. Kita tidak boleh lupa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengatakan itu. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, bahwa hidup di dunia ini akan menjumpai akhir, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memperingatkan jauh-jauh hari sebelumnya kepada setiap hamba Allah, sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quran, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa akan mengalami, merasakan apa yang disebut dengan kematian. Sehingga tidak pantas bagi seorang mukmin merasa aman dari kematian yang selalu mengejar dan mengincarnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa engkau wahai hamba-hamba Allah, bahwa kalian wahai hamba-hamba Allah tidak bisa melarikan diri dari kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan bahwa sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, bahwa kalian itu sebenarnya pasti menjumpai kematian kemanapun kalian melarikan diri. Bahkan kata Allah, walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian bersembunyi di dalam benteng yang kokoh, maka kematian akan tetap menjumpai kalian dan akan mengakhiri segalanya. Oleh karena yang jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW tidak pernah berhenti mengingatkan hamba-hamba Allah dan umatnya, umat manusia terbaik dari umat-umat manusia yang pernah ada, yaitu kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW, untuk tidak pernah melupakan bahwa kehidupan yang mereka jalani ini akan menjumpai akhirnya, dan setiap kenikmatan, setiap kekuasaan, setiap kedikjayaan, setiap kekayaan yang dimiliki akan hilang, akan berhenti. Bahkan sebagian kaum salaf mengatakan kepada mereka yang meninggal dan kemudian meninggalkan warisan yang banyak, dikatakan kepada salah seorang mereka bahwa si fulan mati dan dia meninggalkan harta yang banyak. Maka jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, kata seorang ulama salaf ketika mendengar kalimat ini, bal maluhu ma'ahu hatta yalqa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata ulama tersebut, harta yang ditinggalkannya sejatinya terus bersama dirinya sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yas'aluhu an awwalihi wa akhirihi, dan Allah akan bertanya kepada dia tentang harta yang dimilikinya dan ditinggalkannya. Allah akan bertanya dari mana dia datang dan kemudian untuk apa dan di mana dia berakhir. Sejatinya jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan dunia akan diakhiri oleh kematian. Dan bagi seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kematian itu disadari sebagai penghenti kenikmatan, tapi bukan penghenti balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dalam sebuah hadis yang hasan, disebutkan bahwa beliau ditanya ayyun nasi afdal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawabannya ahsanuhum khuluqa, manusia yang paling baik akhlaknya. Kemudian beliau ditanya lagi dengan pertanyaan wa ayyuhum akyas, atau ayyul mu'minina akyas, dan manusia seperti apa yang paling cerdas ya Rasulullah? Manusia yang menggunakan akalnya, mukmin yang menggunakan akalnya. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pertanyaan seperti ini, beliau mengatakan aktsaruhum lil mauti dzikra, yakni yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat dan terus mengingat bahwa dirinya akan menjadi mayit, akan menjadi jenazah. Dan bukan hanya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aktsaruhum wa ahsanuhum lahu idada, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling banyak dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jugalah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hidup mereka tidak ubahnya adalah bentuk persiapan untuk menjumpai satu peristiwa di dalam kehidupan dunia mereka, itu ketika mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, jika melihat sebuah jenazah, dan diriwayatkan bahwa beliau pernah melihat satu jenazah, dan beliau bertanya, "Man hadza?" Beliau bertanya sendiri, "Man hadza?" di hadapan jenazah tersebut, dan beliau menjawab pertanyaan beliau sendiri dengan perkataan, "Hadza anta ya Abu Darda." Ini adalah engkau wahai Abu Darda. Engkau akan menjadi seperti ini. Engkau akan menghadapi peristiwa seperti ini, di mana engkau diwafatkan oleh Allah tidak berdaya, dan kemudian menyelesaikan perjalanan dunia yang mana Allah akan bertanya pada waktunya tentang apa yang engkau lakukan. Begitulah mereka melihat kematian, jemaah rahmatullah, bahwa perjalanan ini berakhir, tapi akan mengawali perjalanan yang lainnya. Dan itu yang lebih dikhawatirkan oleh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti mengingatkan kita untuk mengingat dan banyak mengingat kematian. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat penghancur kenikmatan, penghancur seluruh kelezatan yang kita perjuangkan di dalam kehidupan, penghancur segala obsesi, tujuan yang sering muncul dan selalu muncul di dalam hati dan dada kita. Kematian akan menghancurkan segalanya. Dan Al-Imam Shumaid ibnu Ajlan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan seperti ini, "Man ja'alal mauta nusba 'ainaihi," barang siapa yang menjadikan kematian itu di antara kedua belah matanya, dan semestinya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala selalu melakukan itu. Seakan kematian ada di hadapannya, seakan bahwa kematian itu mendampingi dan mengikuti dirinya. Bahkan ketika mengomentari perkataan ini, atau di antara perkataan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan betapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang keluar dari rumahnya namun kemudian dia tidak pernah kembali. Yang berangkat ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, namun dia tidak pernah bangkit lagi dari sujudnya. Kematian yang menghalangi dirinya untuk kembali ke rumahnya. Dan itu yang akan dialami oleh kita, bahkan setiap dari kita. Betapa sering kita mendengar bahwa si fulan dijumpainya di masjid atau dimanapun, di tempat manapun, namun kemudian beberapa saat kemudian dia dikabarkan telah meninggalkan kita semuanya. Begitulah kematian. Yudrikumul maut, kata Allah, kematian akan menjumpai kalian. Sekuat apapun kalian melarikan diri, silahkan tafadhol, pergi, silahkan kalian melakukan apa saja, tapi kematian akan mencegat jalan kalian. Dan barang siapa yang menjadikan kematian di antara kedua pelupuk matanya, fa innahu lam yubali bi dhiqid dunya wala bi sa'atiha, kata Shumaid ibnu Ajlan, maka dia tidak akan peduli
dengan sempitnya dunia ataupun luasnya dunia, bukan urusan hamba tersebut. Dia tidak akan pernah peduli dengan hal-hal itu kalau dia menjadikan kematian berada di pelupuk matanya, pada pandangan matanya, bahwa kematian senantiasa ada, senantiasa mengikuti dirinya. Jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan celakalah kemudian mereka-mereka yang seakan-akan tidak akan pernah menjumpai al-maut, seakan-akan masih sangat panjang jangka kehidupannya di dalam kehidupan dunia. Dan ini diantara musibah yang menimpa seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa tulul amani, panjang angan-angan, merasa panjang kehidupannya di dalam kehidupan dunia, merasa bahwa dia hidup selamanya, merasa bahwa dia akan diberikan usia panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan memalingkan seseorang dari perkara yang hak. Beliau mengatakan, innama ma akhafu fil haya, sesungguhnya yang aku khawatirkan dalam kehidupan ini cuma dua perkara, kata beliau. Yang pertama adalah tulul amani, panjang angan-angan, seakan kita memiliki kesempatan untuk terus berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, seakan kita punya kesempatan demi kesempatan. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, bahwa kita punya kesempatan untuk bertobat. Jika kita melakukan kesalahan, bahwa kita masih punya kesempatan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih panjang. Namun ini kata Ali bin Abi Thalib, yasuddu anil haq, ini akan membuat seseorang tersingkirkan, tertolak, dijauhkan dari kebenaran, maka tidak akan dia berada di atas kebenaran di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, ittiba'ul hawa, kata beliau. Ya, ittiba'ul hawa. Dan ittiba'ul hawa, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, syahwat. Yang pertama tadi tulul amani, dan ini yang akan menyingkirkan seseorang dari akhirat. Afwan. Kemudian yang kedua, ittiba'ul hawa, itu yang akan memalingkan seseorang dari kebenaran, mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Dan inilah yang menjadi musibah kita di dalam kehidupan, yang melupakan kita akhirat, atau yang melupakan diri kita akan kehidupan akhirat, yang mana diawali oleh kematian. Bahkan seorang ulama tabi'in mengatakan seperti ini, bertanya kepada sahabatnya, atuhibbul jannah, apakah engkau suka surga, mencintai surga? Na'am. Atuhibbul jannah? Na'am. Fa'idzan ahibbal maut, kata beliau. Kata Imam Makhul, beliau mengatakan kepada sahabatnya, oleh karenanya kalau engkau mencintai surga, maka cintai kematian. Maka cintai kematian. Kenapa jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala? Alasta talqallaha subhanahu wa ta'ala illa ba'dal maut? Bukankah engkau akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala melainkan setelah engkau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Lantas bagaimana bisa kemudian engkau membenci kematian? Padahal itulah jalan yang membuat dirimu berjumpa dengan Allah. Sehingga bagi seorang mukmin tidak pantas bagi dirinya kemudian membenci satu perkara yang justru akan membuat dia dan bisa membuat dia bahagia selamanya. Jika seseorang kemudian takut akan menjumpai kematian, itu tidak lebih sebenarnya dari ketakutannya menjumpai azab Allah Rabbul Alamin. Maka orang mukmin, jamaah rahmatillah Allah, tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah khawatir dan tidak akan pernah terbebani jika dia harus berjumpa dengan kematian di waktu manapun dan di tempat manapun. Makanya sekarang kalau antum ditanya, antum siap meninggal sebentar lagi? Jawab jamaah. Dan diamnya kita, jamaah rahmatillah Allah, sebenarnya hanya karena kita takut untuk menjumpai azab Allah subhanahu. Takutnya kita akan dosa. Yang membuat kita takut untuk mengalami kematian dan menjumpai kematian. Rasulullah SAW bukan kematian yang beliau khawatirkan, tapi yang beliau khawatirkan apa yang akan terjadi kepada umatnya. Meskipun beliau merasakan sakitnya sakaratul maut yang begitu berat yang beliau jalani, karena beliau SAW dilipat gandakan rasa sakitnya dibandingkan hamba Allah yang lainnya. Begitu juga dengan para nabi dan rasul yang lainnya. Itu menyakitkan bagi beliau, menyakitkan. Beliau menderita ketika sakaratul maut, tapi itu tidak membuat beliau membenci kematian. Beliau justru
berharap bahwa kematian ini menjadikan atau menjadi jalan bagi beliau untuk bisa berkumpul dengan mereka-mereka yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terlihat dari perkataan beliau ketika beliau mengatakan ila rafiqil a'la, menuju mereka-mereka yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang terbaik yang Allah persiapkan bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka yang bergelimang dosa, yang dipenuhi dengan kesalahan, yang selalu mengulang-ulang kesalahan yang sama, kemudian mereka sangat membenci, paling tidak suka untuk berbicara tentang kematian atau apapun yang terjadi setelahnya. Dan mereka-mereka yang berada dalam keadaan seperti ini, sebagaimana yang disebutkan jemaah rahmatullah oleh Al-Imam Yahya ibnu Mu'adz Ar-Razi ataupun ulama salaf yang lainnya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tadhkirah. Ini kitab berbicara tentang kematian dan seluruh apa yang akan terjadi setelahnya, ya, kiamat dan seterusnya. Beliau mengatakan mengutip perkataan salah seorang ulama tersebut, jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan man aktsara dzikral maut, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, fuddila bi thalath, maka dia akan diberikan kemuliaan dengan 3 perkara. Au ukrima bi thalath. Bagi mereka yang mau terus-menerus mengingat dan menjadikan kematian sesuatu yang akan dia hadapi dalam jangka waktu yang singkat di dalam kehidupannya, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, bi ta'jilil taubah. Dia akan menjadi manusia yang menyegerakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah taufik dari Allah bagi mereka yang selalu mengingat kematian. Karena mereka yang berdosa tahu ketika mereka tidak bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan berhadapan dengan mereka dalam keadaan murka, dalam keadaan membawa ancaman bagi mereka untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mungkin terjadi jika seseorang kemudian malas, bosan, tidak mau bahkan untuk membicarakan kematian. Perkara yang kedua, jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka-mereka yang selalu mengingat kematian akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah bi qana'atil qalb, dengan hati yang qanaah, hati yang selalu merasa cukup dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, "Ma yadhkuruhu ahadun," tidaklah salah seorang dari hamba Allah mengingat kematian fi dhiqin illa wassa'ahu, mengingat kematian ketika dia sedang sempit di dalam kehidupannya, melainkan kematian akan meluaskan hati dan kehidupannya. Bagaimana bisa, jemaah rahmatullah, orang-orang yang ditimpa musibah, orang-orang yang selalu merasa menderita dan mungkin memang diberikan musibah demi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengingat kematian yang menjadi pintunya atau yang menjadi penyebab bagi dirinya terhenti seluruh musibah dunia dan kemudian menjadi pintu yang membukakan seluruh kebaikan akhirat, maka kesulitan yang dia rasakan akan luas, kata Rasulullah SAW. Begitu juga sebaliknya. Ketika seseorang hidup di dalam kelapangan, kenikmatan atau apapun dari urusan dunia, ketika dia mengingat kematian, dia sadar bahwa dunianya tidak lebih dari dunia yang sempit. Luasnya dunia yang diberikan oleh Allah tidak ubahnya atau bukanlah dia, melainkan sebuah fitnah dan ujian bagi dirinya. Sehingga menjadi sempitlah dunia yang dia damba-dambakan, yang dia harapkan, yang dia bangga-banggakan. Dan inilah yang disebut dengan qana'atul qalb. Bukan hanya ketika sulit. Qana'ah itu bukan ketika hanya sulit atau ketika dalam keadaan sulit. Tapi ketika seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjerumus ke dalam fitnah luasnya dunia, dia adalah manusia yang diberikan qanaah oleh Allah Rabbul Alamin. Dan di antara penyebab terkuatnya adalah dzikrul maut, ketika seseorang sadar bahwa dirinya akan mati, bahwa dirinya sudah didahului oleh para mayit, oleh orang-orang yang mati sebelumnya, dan sudah semestinya orang yang beriman mengambil pelajaran. Dan perkara yang ketiga, jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, perkara yang ketiga, bahwa mereka-mereka yang memperbanyak zikrul maut, ukrima binasyatil ibadah, dia akan dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersemangat di dalam beribadah kepada Allah. Karena tidak ada jalan terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba untuk menyambut kematiannya melainkan dengan amal soleh dan ibadah kepada Allah. Tidak ada jalan lain, jemaah rahmatullah. Dan itulah yang didambakan oleh mereka yang jujur keimanan. Mereka tidak ingin mengakhiri kehidupannya dengan amalan yang buruk, sehingga mereka terus beribadah dalam keadaan apapun, seletih apapun mereka tidak pernah berhenti. Karena kematian bisa saja dia datang tanpa pemberitahuan tiba-tiba. Dan yang mereka inginkan adalah bahwa diri mereka menyambut kematian dengan kemuliaan, sehingga dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia dibangkitkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh para salafus saleh, man mata ala syai'in atau man 'asha ala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu maka dia akan dibangkitkan dari kematiannya dalam keadaan itu. Tidak mungkin dan tidak akan pernah mungkin mereka yang ingin dimuliakan oleh Allah di dalam kematiannya kemudian meninggalkan ibadah. Oleh karenanya mereka yang mengingat kematian akan selalu bersemangat untuk melakukan ibadah. Orang itu bertanya-tanya, kenapa mereka yang sudah diampuni, mereka yang ahlul jannah dari kalangan para sahabat, masih saja memperbanyak ibadah? Karena mereka tidak ingin mengakhiri kehidupannya dengan keburukan. Mereka ingin menyambut kematian dengan kebaikan yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik. Mereka ingin menjadi hamba-hamba yang dipanggil oleh para malaikat pencabut nyawa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mereka ingin dipanggil dengan penuh kelembutan oleh para malaikat. Kembalilah, wahai jiwa yang baik, kembalilah kepada Rabb kalian dalam keadaan ridha dan kalian diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka ingin. Dan kemudian jemaah rahmatillah Allah, man nasyal maut, dan barang siapa yang melupakan kematian. Barang siapa yang melupakan kematian, jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ujjila au udziba bi thalathah, maka dia akan disegerakan atau diazab dengan 3 perkara. Yang pertama, jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, bi taswifit taubah, dia akan menjadi orang yang selalu menunda-nunda taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah sadar bahwa dirinya akan didatangi oleh kematian. Jika antum menjumpai manusia yang seperti ini, maka pastikan atau ingatlah bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang tidak pernah mengingat kematian. Andaikan mereka mengingat kematian, mereka akan selalu memposisikan dirinya min ahlil kubur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, udda nafsaka min ahlil kubur, atau kama qala, hitunglah atau anggaplah dirimu termasuk ahlil kubur. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wali mithli hadza fa'iddu, untuk yang seperti ini, yakni untuk kematian, maka persiapkanlah diri kalian. Limithli hadza fa'iddu, limithli hadza fa'iddu, untuk yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, kalian harus bersiap-siap. Sehingga tidak pernah terjadi di masa Rasulullah dan para sahabat mereka yang mengantarkan saudaranya kemudian berbicara mengobrolkan dunia, tidak ada. Mereka yang ketika menguburkan saudaranya masih bisa bersenda gurau, tidak ada. Hanya tangisan yang keluar dari mata mereka yang mengantarkan jenazah. Karena mereka tahu bahwa diri mereka akan sama seperti yang diantarkan. Dan ada hal berat yang akan dihadapi ketika seseorang dimasukkan ke dalam kubur. Oleh karenanya Nabi pun tidak banyak berbicara ketika menguburkan seorang mukmin. Nabi hanya mengatakan istaghfiru li akhikum. Mintakan ampunan bagi saudara kalian. Mintakan ampunan, jangan sibuk dengan dunia. Allah itu mengingatkan nabinya, innaka mayyitun Muhammad, engkau akan jadi mayit, kata Allah. Wa innahum mayyitun, mereka pun hamba-hamba Allah yang lainnya pun akan menjadi mayit. Sadari itu jemaah rahmatillah Allah. Semuanya akan menjadi mayit. Dan Nabi mengingatkan bahwa kemudian kata Rasulullah SAW, wasalu lahu tathbit, mintakan keteguhan bagi saudaramu. Jangan sibuk membicarakan masa lalu si fulan. Oh dulu dia pernah begini dan seterusnya, untuk apa? Fa innahum qad ifdau ila ma qaddamu, kata Nabi, mayit itu sudah lewat urusannya dengan amalan mereka. Mereka tinggal menantikan pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Tapi yang menjadi urusan kita terakhir untuk saudara kita, mintakan ampunan untuk mereka. Dan mintakan, doakan mereka agar sanggup teguh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh para malaikat kepada dirinya, yang akan menentukan kebahagiaan di alam barzakh ataupun sengsara di alam barzakh. Jangan sibuk dengan dunia. Dunia ini akan meninggalkan kita, kita akan meninggalkan dunia. Yang tersisa adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang lupa untuk mengingat kematian, maka mereka akan meninggalkan, melupakan, mengakhir-akhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, jemaah rahmatin Allah, yang kedua yang akan diberikan kepada manusia-manusia seperti ini, itu adalah tarkur ridha bil kafafi. Dia akan dihukum dengan sikap atau sifat tidak ridha dengan keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesulitan. Dia tidak akan ridha. Karena mereka-mereka yang sekali lagi sadar bahwa mereka akan dijemput oleh kematian, tidak akan pernah menyesali apapun dari keadaan yang mereka rasakan di dalam kehidupan dunia ketika Allah Rabbul Alamin yang menentukannya. Mereka hanya perlu bersabar. Mereka hanya perlu menunjukkan bahwa mereka ridha kepada Allah. Mereka tidak pernah murka dan berburuk sangka kepada Allah. Mereka tidak pernah kemudian berpikir bahwa akhir dari semua ini juga adalah penderitaan. Tidak. Mereka-mereka yang beriman, mereka yang sadar bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah, mereka tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa kemudian jamaah rahmatillah, sahabat Abdullah bin Abbas itu menyebutkan, ada yang mengatakan ini perkataan Rasulullah SAW, menyebutkan bahwa jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannu billah. Tidaklah salah seorang dari kalian meninggal ketika dia dijemput oleh ajalnya, melainkan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka bahwa dirinya akan diberikan balasan atas apapun dari kebaikan yang dikerjakannya di dunia. Dan kematian menyempurnakan kebaikan seseorang. Kematian menyempurnakan kebaikan seseorang. Mengingat kematian terus-menerus membuat seseorang sadar bahwa semua yang dia alami itu akan selesai, akan berakhir. Semuanya akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberhentikan. Dan Allah akan memulai lembaran baru berupa kebahagiaan bagi mereka-mereka yang sadar, bagi mereka-mereka yang menunaikan tugasnya dengan baik ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka yang tidak mengingat kematian atau melupakan bahkan kematian, mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala bitakasuli fil ibadah. Mereka akan diberikan hukuman berupa takasul, yakni bermalas-malasan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersemangat. Mereka kehilangan kesadaran bahwa ibadah mereka nanti akan menentukan akhir yang baik dan menentukan awal yang baik ketika mereka mengawali perjalanan akhirat. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kemudian mengingatkan kita, irtahalatid dunya, kata beliau, dunia itu meninggalkan kita mudbirah. Kita ditinggalkan di belakang, dia akan pergi. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wartahalatil akhiratu muqbilah, dan akhirat akan menjumpai kita. Itu pasti, itu sebuah keniscayaan. Kita akan disambut oleh akhirat, dan yang menyambut kita pertama kali adalah kematian. Dan jika kematian tidak cukup menjadi pengingat bagi kita, maka tidak ada lagi pengingat yang cukup bagi seseorang. Sahabat Ammar bin Yasir beliau mengatakan, kafa bil mauti wa idha. Cukup, kata beliau, kematian itu sebagai pemberi nasihat, cukup. Tidak ada pemberi nasihat yang lebih kuat dari kematian. Karena dia yang menghentikan kebahagiaan, gelak tawa seseorang. Begitu juga dia yang menghentikan penderitaan seseorang di dalam kehidupan dunia.
Sehingga mereka yang tidak mengambil kematian sebagai pelajaran, maka tidak ada lagi di dunia ini yang bisa memberikan pelajaran dan nasihat kepada mereka. Ketika seseorang kemudian sadar bahwa akhirat mendekati, menjumpai dirinya dan diawali dengan kematian, maka kata Ali bin Abi Thalib, kunu min abna'il akhirah. Jika kalian menyadari itu, maka jadilah kalian di antara anak-anak akhirat. Yakni beliau permisalkan dengan seorang anak atau dengan anak-anak yang kembali ke rumahnya yang selalu disambut, selalu diterima, selalu diberikan yang terbaik. Kita tidak bisa berbohong, jemaah rahmatillah Allah. Sejauh manapun kita melangkah di dunia ini, maka rumah kita tetaplah tempat yang terbaik. Ya, tetaplah orang-orang yang di rumah itu yang masih mau menerima kita dalam keadaan apapun. Begitu juga dengan akhirat. Ketika dia menjumpai anak-anaknya, dia akan menyambut anak-anak akhirat. Dia akan memperlakukan anak-anaknya dengan cara yang terbaik dan memberikan tempat yang terbaik. Itu sebabnya kenapa Ali bin Abi Thalib mengatakan kunu min abna'il akhir. Jadilah anak-anak akhirat sebelum kematian datang. Wala takunu min abna'id dunya, kata beliau, dan jangan jadi anak-anak dunia. Karena dunia ini tidak ubahnya seperti seorang penipu. Dia hanya memberikan iming-iming, tapi tidak ada kebahagiaan sama sekali di dalamnya. Dia tidak ubahnya seperti jebakan yang membuat seseorang sulit keluar dari dalamnya. Nampak indah padahal di dalamnya adalah kebinasaan. Maka bagi mereka yang sadar ini, maka mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk bisa menjadi anak-anak akhirat. Meskipun mereka hidup di dunia, mereka berbeda. Meskipun mereka tergoda oleh fitnah dunia, mereka tidak mau terfitnah dan menjauhi dunia, agar tidak hilang kesempatannya untuk disambut dengan cara sebaik mungkin di akhirat. Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, fa innal yaum amalun bila hisab, kata beliau. Ketahuilah bahwa hari ini, kata beliau, amalan tanpa hisab. Amalan tanpa hisab. Beramallah sebanyak mungkin dan Allah tidak akan melakukan perhitungan. Tapi kata beliau, fa inna ghadan hisabun bila amal. Ingat, kata beliau, besok kalian akan dihisab dan tidak ada amalan yang berguna bagi kalian. Dan disitulah jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, penyesalan mereka-mereka yang tertipu di dalam kehidupan dunia, yang terbuai oleh keindahan dunia, yang merasa bahwa dunia itu memberikan kebahagiaan kepada diri mereka. Di saat itu mereka akan tahu bahwa apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kejar itu tidak ubahnya tipuan yang meninggalkan mereka. Oleh karena salah seorang ulama jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama Rabi' bin Khaitam, beliau memiliki lubang kuburan di dalam rumahnya. Antum mau bikin lubang kuburan di rumah antum? Jemaah, kenapa diam jemaah? Antum mau membuat lubang kuburan di dalam rumah antum? Jemaah, la haula wala quwwata illa billah. Jemaah, antum mau? Kenapa tidak ada jawaban? Apa masalahnya dengan lubang kuburan di dalam rumah? Perhatikan jemaah, beliau membuat bahkan lubang kuburan di dalam kamarnya sendiri, dan setiap malam beliau masuk ke dalamnya, masuk ke dalam liang lahatnya dan mengulang-ulang firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun. Wa qala rabbirji'un. Ucapan yang diucapkan oleh mereka yang gagal di dalam kehidupan ini. Mereka akan senantiasa mengulang-ulang kalimat ini kepada Allah. Ya Allah, kembalikan aku. Kembalikan. Setelah mereka diwafatkan oleh Allah, kembalikan. La'alli a'malu salihan fi'ma tarakt. Agar aku bisa beramal saleh, bisa melakukan kebaikan yang aku tinggalkan ketika engkau berikan kesempatan hidup. Hanya itu yang akan diucapkan oleh mereka. Dan beliau tidak ingin seperti itu. Dan beliau menjadikan kematian sebagai sebaik-baiknya pemberi peringatan jemaah rahmatillah Allah.
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan kita di antara mereka yang mengambil pelajaran. Mereka-mereka yang sadar bahwa hidup itu sejenak dan semuanya akan kita tinggalkan dan semuanya akan meninggalkan kita. Kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Ya rahmatullah, ini yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan di pagi hari ini, dan sisanya sebagaimana yang sudah disampaikan kita buka sesi tanya jawab. Dan mudah-mudahan tegangnya antum ini jemaah, ini muka tegang semuanya. Antum sedang mengambil ibrah dari kematian yang akan menjemput setiap dari kita, setiap dari antum dan semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Ya, tafadhal. Assalamualaikum. Nah, jawabannya boleh. Dan Nabi Muhammad SAW ya mengajarkan kita doa di mana di dalam doa tersebut seseorang meminta kematian untuk dimatikan, diwafatkan oleh Allah, tapi dengan syarat. Kata Rasulullah SAW, ya kata beliau, in kanal mauta khairan li, jika kematian itu lebih baik untuk diriku ya Allah, maka seseorang boleh meminta seperti itu kepada Allah. Matikan aku ya Allah jika kematian lebih baik untukku. Dan begitu juga dia boleh berdoa kepada Allah, fa ahyini, hidupkan aku, in kanatil hayatu khairan li, jika kehidupan lebih baik untukku. Yang tidak diperbolehkan kemudian jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala dalam Islam adalah ketika seseorang minta kematian karena musibah yang menderanya. Musibah, ujian yang begitu bertubi-tubi luar biasa, kemudian dia mengatakan, ya Allah lebih baik mati saya, ya Allah, matikan diri. Maka ini hukumnya haram. Yang benar adalah mengembalikan kebaikan dan keburukannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, ana boleh bertanya, antum sering meminta kematian kepada Allah? Sering tidak? Masya Allah. Begitu juga dengan antum-antum? Enggak. Bagi seorang mukmin hidup dan mati sama saja. Yang terpenting bagi dirinya adalah keduanya menjadi kebaikan bagi mereka. Seseorang panjang usianya tidak ada masalah, tapi selama panjangnya usia tersebut menjadi kebaikan untuk dirinya. Begitu juga dengan kematian. Diberikan kematian yang cepat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah. Selama kematian yang menjemputnya membuat atau mengakhiri kehidupannya dalam kebaikan. Ya, dan menjadi kebaikan untuk kehidupan berikutnya. Maka keduanya sama saja bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Mudah-mudahan terjawab. Izin bertanya Ustaz, orang yang minum di telaga Rasulullah SAW tidak akan haus selamanya. Apabila ada seorang muslim yang telah minum di telaga Rasulullah, tapi dia mampir dulu ke neraka, apakah muslim tersebut tidak akan kehausan ketika di neraka? Antum pernah berpikir seperti ini? Hah? Pernah? Kenapa berpikir seperti itu? Jangan-jangan antum yang bertanya. Kenapa? Anda tanya, kenapa? Nah, barakallahu fiik. Jawabannya jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Neraka itu tempat apa? Tempat siksa. Maka seluruh siksa yang Allah persiapkan bahkan bagi orang yang beriman, yang kemudian dia berhak masuk surga setelahnya, itu menyiksa dirinya atau tidak? Iya. Sehingga ketika berada di tempat siksa, semua rasa sakit akan dirasakan oleh seseorang. Meskipun dia ahlul jannah sebetulnya, dia bukan penghuni neraka selamanya. Sehingga kalaupun seseorang minum dulu, tapi kemudian karena dosanya dia masuk ke mana? Dia menderita. Karena neraka darul azab, surga darul apa? Neraka apa? Darul azab, surga darul khuld, bukan itu. Lawannya azab apa? Ya apa bahasa Arabnya nikmat? Antum sering dengar ini dalam Al-Quran. Naim, darun naim. Naim ini adalah kata yang menunjukkan bahwa surga dipenuhi kenikmatan. Isinya full kenikmatan. Maka ini yang akan didapati oleh seseorang ketika dia masuk surga. Allah Ta'ala. Pertanyaan berikutnya jamaah rahmatullah.
Bagaimana hukumnya memberi uang kepada pengemis yang kelihatannya dia mampu bekerja? Anak akan jawab dengan pertanyaan jemaah rahmatullah. Bagaimana hukumnya memberikan makan kepada binatang padahal dia bisa mencari makannya sendiri? Jawab. Kucing bisa cari makan sendiri, bisa. Apa hukumnya ngasih makan kucing? Lantas kenapa kemudian manusia yang jelas-jelas lebih baik dari binatang, mampu bekerja, kemudian kita berikan? Apakah itu kemudian menjadi dosa bagi kita? Yang salah itu perbuatan dia meminta-minta. Tapi membantu seorang muslim dalam keadaan dia mampu ataupun tidak mampu, kebaikan bukan? Kebaikan. Cara iblis, cara syaitan untuk membuat kita akhirnya tidak beramal soleh apa jamaah? Saya tidak mau memberi karena dia mampu bekerja, agar dia sadar bahwa meminta-minta itu salah. Tapi dia tidak melakukan kebaikan. Kita terjebak dalam jebakan syaitan, jebakan iblis. Seburuk apapun manusia yang meminta-minta kepada kita. Antum ingat jemaah, ingat. Ada orang masuk surga gara-gara binatang. Bagaimana dengan orang yang berbuat baik kepada manusia? Jangan pernah lupakan itu. Ya, jangan pernah lupakan. Dan Nabi membenarkan mereka-mereka yang bersedekah kepada orang mampu. Ada yang bersedekah kepada pelacur, ada yang bersedekah kepada pencuri, ada yang bersedekah kepada orang kaya. Semuanya dibenarkan oleh Nabi. Kepada penzina, Rasul berharap sedekah itu menghentikannya dari zina. Kepada pencuri, Rasul berharap dia berhenti mencuri karena sedekah itu. Kepada orang kaya agar dia sadar, agar dia tidak sombong dengan kekayaannya. Padahal sedekah, infak yang diberikan. Karena semua itu adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Kemudian yang berikutnya jemaah rahmatullah. Apakah seorang anak bisa memohonkan ampunan untuk orang tuanya yang dulu sebelum meninggal, yakni ayah anak bekerja di bank? Wallahi sangat mungkin, demi Allah. Karena ayah antum tidak meninggal di atas kekufuran. Beliau meninggal di atas dosa besar. Dan setiap dosa besar sebanyak apapun dan sebesar apapun, selama bukan kekufuran, itu bisa diampuni oleh Allah. Dan itu yang ditunggu oleh ayah penanya. Itu yang ditunggu sekarang. Istighfar anaknya untuk dirinya. Sudah nggak ada hal lain. Ayahnya ini tidak butuh keadaan dunia anaknya, kaya kah, banyak uang kah, jabatan tinggi kah, gelarnya banyak kah, gak butuh sama sekali. Yang dibutuhkan ketika seseorang diwafatkan oleh Allah adalah ada anaknya yang mau memintakan ampunan kepada Allah. Sudah itu yang dicari, gak ada lagi. Maka jadilah anak yang berbakti kepada orang tua dalam keadaan seperti ini. Wallahu ta'ala alam, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita semuanya. Amin. Ustaz, apakah boleh kita meminta kekayaan kepada Allah? Sedangkan kekayaan itu bisa menjadi fitnah bagi kita. Anak tanya kepada jamaah, boleh tidak? Yang bilang boleh siapa? Kenapa boleh? Silakan Marin. Hah? Karena kekayaan itu bisa mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah. Tapi di sisi yang lain Nabi Muhammad SAW takut umatnya dibentangkan dunia, mereka menjadi mampu semuanya, takut mereka terfitnah. Maka yang benar jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, perhatikan doa-doa Nabi Muhammad SAW. Yang diminta oleh Nabi itu bukan kekayaan, tapi kecukupan. Misalkan dalam satu doa, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah bi'arba, dengan 4 perkara. Allahumma inni as'alukal huda, wat tuqa, wal afafa, wal ghina. Dan kemudian ketika meminta rizki pun yang diminta oleh Rasul bukan hanya kecukupan, tapi apa? Thayyiban. Yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah rizki yang baik, bukan yang banyak. Tapi di hadis yang lainnya kata Rasulullah SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Gak ada masalah kemudian seseorang itu kaya raya, sangat berkecukupan, tapi dengan syarat kata Nabi, jika dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang berpikir untuk meminta kekayaan, fikirkan dulu dan minta dulu kepada Allah, dia menjadi apa? Orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi Allah lebih tahu apa yang maslahat bagi kita. Makanya Nabi mengatakan apa? Kalau minta kecukupan, yang diminta yang baik. Kalau kemudian Allah memberikan banyak, bagaimana? Syukurilah. Dengan cara apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, masyaallah. Kalau mengharapkan kematian orang-orang zalim, apakah boleh? Masya Allah. Jawabannya boleh. Boleh. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengharapkan kematian para petinggi Quraisy. Ya. Dan ingat, orang-orang yang terzalimi
itu boleh dan bisa meminta apa saja dari perkara buruk bagi orang yang menzalimi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk lebih banyak memaafkan dibandingkan membalas keburukan orang lain. Bahwa mereka yang dimudahkan dan menjadi atau berhak masuk ke dalam surga Allah itu al-afina 'anil nas, mereka yang memaafkan kesalahan manusia. Dan yang lebih baik dari mendoakan keburukan apa jemaah? Apa yang lebih baik dari mendoakan keburukan bagi orang yang zalim? Mendoakan kebaikan bagi diri. Namun itu mudah, sulit, atau sangat sulit, bahkan hampir mustahil. Apalagi kalau kezalimannya sangat menyakitkan. Tapi lihatlah Rasulullah SAW. Ketika beliau diusir dari kota Taif, beliau diludahi, beliau dilempari batu, beliau dihinakan. Ketika malakul jibal, malaikat gunung datang menawarkan bantuannya, an utbiqa alaihimul akhsyabain, wahai Muhammad izinkan aku untuk menggencatkan, menghimpitkan dua gunung yang berada yang kota Taif berada di tengah-tengahnya, biar aku hancurkan mereka semuanya. Jika engkau mengiyakannya, aku akan lakukan. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Jamaah rahmatullah, bal arju, bukan itu yang aku inginkan. Bal arju, aku berharap kepada Allah, an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budunallaha wa la yusyrikuna bihi syai'an. Aku berharap kepada Allah bahwa keluar dari keturunan mereka yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Dan Nabi mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Maafkanlah kaumku ya Allah. Maafkanlah hamba-hambamu ini karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka enggak sadar resikonya. Mereka belum paham. Ya? Maka Nabi adalah sebaik-baiknya contoh bagi kita semuanya. Kemudian yang berikutnya, apakah wajar jika seorang muslim takut mati karena rasa sakitnya sakaratul maut dan apa yang akan terjadi setelahnya di alam kubur, fitnah kubur dan lainnya? Wajar jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kemudian rasa takutnya kepada kematian membuatnya tidak suka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibenci di dalam Islam. Seseorang takut mati karena dosa-dosanya. Tapi jangan sampai kematian dia khawatirkan, dia takutkan karena dia tidak mau berjumpa dengan Allah. Dan barang siapa, kata Rasulullah SAW, ingin suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya kematian, maka Allah pun suka untuk berjumpa dengan dirinya. Dan ini pun sulit. Oleh karenanya jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang takut menghadapi kematian, maka yang harus dia lakukan adalah apa jemaah? Tadi 3 hal yang disebutkan tadi. Coba apa? Ta'jilu taubah. Bukan. Qana'atul khalq. Kemudian yang terakhir, nasyatul ibadah. Bersemangat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memberikan pemahaman kepada seorang anak tentang kematian? Antum tidak akan pernah bisa memahamkan mereka jika antum sendiri tidak paham bahwa kematian itu hak, bahwa apa yang akan terjadi setelah kematian jauh lebih besar dari apa yang terjadi dalam kehidupan dunia. Antum tidak akan pernah bisa memberikan pemahaman kepada mereka jika antum di pemakaman orang lain antum masih bisa ingat dunia dan kemudian tertawa. Karena sejatinya seorang anak tidak perlu banyak penjelasan. Dia merekam apa yang dia lihat. Jika dia tahu ayahnya orang yang bertakwa kepada Allah dengan perbuatannya, maka itu yang akan tertanam di dalam benaknya, pikirannya. Bahwa seorang laki-laki itu harus bertanggung jawab kepada keluarganya. Seorang laki-laki itu harus taat dan menunjukkan ketaatannya kepada Allah dengan pergi ke masjid, membantu orang lain, datang ke majelis ilmu, dan seterusnya. Itu yang akan diingat. Dia kenyang dengan ucapan kita. Anak-anak itu kenyang dengan ucapan. Penuh bagi dia. Tapi bagi dia, apa yang dia lihat jauh lebih berharga, jauh lebih menancap. Makanya Abdullah bin Mubarak, ketika datang kepada dirinya seseorang dengan membawa anak, beliau mengingatkan seperti ini kepada saudara muslimnya itu, jangan melakukan apapun yang tidak pantas amamah di depan anakmu, karena itu yang akan diingatnya. Lakukan yang baik. Insya Allah antum tidak perlu repot-repot untuk menyadarkan anak antum. Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, ketika nyawa dicabut, apakah ruh langsung diangkat ke langit? Iya. Dan kemudian akan dikembalikan kembali. Dalam beberapa riwayat disebutkan ketika apa? Sesaat sebelum ditanya oleh para malaikat.
Dan ada hadis yang cukup panjang dari Barra bin Azib tentang ini jemaah rahmatullah. Namun ringkasnya jemaah rahmatullah bahwa ruh orang yang beriman akan semerbak harumnya meliputi seluruh penjuru langit, dan setiap malaikat akan bertanya, ruh siapa? Ruh baik siapa ini? Siapa namanya? Maka yuqalu bi atyabi ismihi fid dunya, maka akan disebutkan namanya yang terbaik di dunia. Nama dia yang terbaik akan disebutkan oleh malaikat pencabut nyawa. Oh, ini si fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan. Diperlakukan dengan kebaikan dan kelembutan sebaik-baiknya oleh para malaikat. Dibukakan pintu langit. Setiap pintu langit dijaga oleh para malaikat, dan setiap pintu itu akan dibukakan sampai langit yang ketujuh. Namun sebaliknya, jiwa yang buruk itu busuk, kata Rasulullah SAW. Dan aroma busuknya akan menyerbak kemana-mana, seluruh penjuru langit, setiap penjuru langit, dan setiap malaikat akan mencaci, akan mengutuk ruh yang seperti ini, sampai dia kemudian dikembalikan ke alam barzakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Dan mudah-mudahan kebaikan antum di hari ini insyaallah menjadi kebaikan yang memberatkan timbangan amal saleh antum, dan penyebab di antara penyebab mudahnya kematian yang akan antum jumpai insyaallah taala. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Bekal Ilmu Islam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Rabbul Alamin yang menetapkan dan mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama berkumpul di rumah Allah. Dan tentunya jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ini bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah takdir dan karunia dari Allah Rabbul Alamin. Allah yang menggerakkan hati kita untuk ikut serta dalam acara ini. Dan kemudian Allah pula lah yang menginginkan kita untuk menjadi bagian dari kebaikan, bagian dari perkara yang menjadi sesuatu atau peristiwa yang akan dialami oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa dirinya akan mengalami kematian dan dirinya akan diurusi dan diperlakukan sebagai jenazah, sebagai mayit, dan kemudian diurusi oleh saudara-saudaranya. Dan setelah itu kemudian dia akan memulai perjalanan yang tidak singkat, perjalanan yang cukup panjang, dan kemudian akan diikuti dengan penentuan akhir dari kehidupan yang sebenarnya yang Allah persiapkan bagi seorang hamba Allah Rabbul Alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih digiring dan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan bahwa hidup itu akan berakhir dan kemudian perjalanan kehidupan berikutnya masih panjang, bahwa seseorang tidak ada yang kekal di dalam kehidupan dunia ini, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna li ahadin min qablikum min khuld," atau kama qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin tidak menjadikan adanya kekekalan bagi siapapun sebelum engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya saja pengingat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengingat bagi setiap dari kita yang sering kali termakan oleh ucapan yang mengatakan bahwa hiduplah engkau di dunia seakan engkau hidup selamanya. Kita tidak boleh lupa, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan itu. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hidup di dunia ini akan menjumpai akhir, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan jauh-jauh hari sebelumnya kepada setiap hamba Allah, sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Qur'an bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa akan mengalami, merasakan apa yang disebut dengan kematian. Sehingga tidak pantas bagi seorang mukmin merasa aman dari kematian yang selalu mengejar dan mengincarnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa engkau wahai hamba-hamba Allah, bahwa kalian wahai hamba-hamba Allah tidak bisa melarikan diri dari kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan bahwa sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, bahwa kalian itu sebenarnya pasti menjumpai kematian kemanapun kalian melarikan diri. Bahkan kata Allah, walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian bersembunyi di dalam benteng yang kokoh, maka kematian akan tetap menjumpai kalian dan akan mengakhiri segalanya.
Oleh karena jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti mengingatkan hamba-hamba Allah dan umatnya, umat-umat manusia terbaik dari umat-umat manusia yang pernah ada, yaitu kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak pernah melupakan bahwa kehidupan yang mereka jalani ini akan menjumpai akhirnya, dan setiap kenikmatan, setiap kekuasaan, setiap kedikjayaan, setiap kekayaan yang dimiliki akan hilang, akan berhenti. Bahkan sebagian kaum salaf mengatakan kepada mereka yang meninggal dan kemudian meninggalkan warisan yang banyak, dikatakan kepada salah seorang mereka bahwa si fulan mati dan dia meninggalkan harta yang banyak. Maka jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kata seorang ulama salaf ketika mendengar kalimat ini, bal maluhu ma'ahu hatta yalqallahu Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama tersebut, harta yang ditinggalkannya sejatinya terus bersama dirinya sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'aluhu an awwalihi wa akhirih. Dan Allah akan bertanya kepada dia tentang harta yang dimilikinya dan ditinggalkannya. Allah akan bertanya dari mana dia datang dan kemudian untuk apa dan di mana dia berakhir. Sejatinya jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dunia akan diakhiri oleh kematian. Dan bagi seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kematian itu disadari sebagai penghenti kenikmatan tapi bukan penghenti balasan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya dalam sebuah hadis yang hasan, disebutkan bahwa beliau ditanya ayyun nasi afdal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawabannya ahsanuhum khuluqa, manusia yang paling baik akhlaknya. Kemudian beliau ditanya lagi dengan pertanyaan wa ayyuhum akyas, atau ayyul mu'minina akyas, dan manusia seperti apa yang paling cerdas ya Rasulullah? Manusia yang menggunakan akalnya, mukmin yang menggunakan akalnya. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pertanyaan seperti ini, beliau mengatakan aktsaruhum lil mauti dzikra, yakni yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat dan terus mengingat bahwa dirinya akan menjadi mayit, akan menjadi jenazah. Dan bukan hanya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aktsaruhum wa ahsanuhum lahu idada, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling banyak dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jugalah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hidup mereka tidak ubahnya adalah bentuk persiapan untuk menjumpai satu peristiwa di dalam kehidupan dunia mereka, yaitu ketika mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, jika melihat sebuah jenazah, dan diriwayatkan bahwa beliau pernah melihat satu jenazah, dan beliau bertanya, "Man hadza?" Beliau bertanya sendiri, "Man hadza?" di hadapan jenazah tersebut, dan beliau menjawab pertanyaan beliau sendiri dengan perkataan, "Hadza anta ya Abu Darda." Ini adalah engkau wahai Abu Darda. Engkau akan menjadi seperti ini. Engkau akan menghadapi peristiwa seperti ini di mana engkau diwafatkan oleh Allah tidak berdaya, dan kemudian menyelesaikan perjalanan dunia yang mana Allah akan bertanya, pada waktunya tentang apa yang engkau lakukan. Begitulah mereka melihat kematian jamaah rahmatullah Allah, bahwa perjalanan ini berakhir tapi akan mengawali perjalanan yang lainnya. Dan itu yang lebih dikhawatirkan oleh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti mengingatkan kita untuk mengingat dan banyak mengingat kematian. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat penghancur kenikmatan, penghancur seluruh kelezatan yang kita perjuangkan di dalam kehidupan, penghancur segala obsesi, tujuan yang sering muncul dan selalu muncul di dalam hati dan dada kita. Kematian akan menghancurkan segalanya. Dan Al-Imam Shumaid ibnu Ajlan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan seperti ini, "Man ja'alal mauta nusba 'ainaihi," barang siapa yang menjadikan kematian itu di antara kedua belah matanya, dan semestinya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala selalu melakukan itu. Seakan kematian ada di hadapannya, seakan bahwa kematian itu mendampingi dan mengikuti dirinya. Bahkan ketika mengomentari perkataan ini, atau di antara perkataan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin
beliau mengatakan betapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang keluar dari rumahnya namun kemudian dia tidak pernah kembali. Yang berangkat ke masjid ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah namun dia tidak pernah bangkit lagi dari sujudnya. Kematian yang menghalangi dirinya untuk kembali ke rumahnya. Dan itu yang akan dialami oleh kita. Bahkan setiap dari kita. Betapa sering kita mendengar bahwa si fulan dijumpainya di masjid atau dimanapun, di tempat manapun, namun kemudian beberapa saat kemudian dia dikabarkan telah meninggalkan kita semuanya. Begitulah kematian. Yudrikumul maut, kata Allah, kematian akan menjumpai kalian. Sekuat apapun kalian melarikan diri, silahkan tafadhol, pergi, silahkan kalian melakukan apa saja. Tapi kematian akan mencegat jalan kalian. Dan barang siapa yang menjadikan kematian di antara kedua pelupuk matanya, fa innahu lam yubali bi dhiqid dunya wala bi sa'atiha, kata Shumayt bin Ajlan. Maka dia tidak akan peduli dengan sempitnya dunia ataupun luasnya dunia, bukan urusan hamba tersebut. Dia tidak akan pernah peduli dengan hal-hal itu kalau dia menjadikan kematian berada di pelupuk matanya, pada pandangan matanya, bahwa kematian senantiasa ada, senantiasa mengikuti dirinya. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dan celakalah kemudian mereka-mereka yang seakan-akan tidak akan pernah menjumpai al-maut, seakan-akan masih sangat panjang jangka kehidupannya di dalam kehidupan dunia. Dan ini di antara musibah yang menimpa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa tulul amani, panjang angan-angan, merasa panjang kehidupannya di dalam kehidupan dunia, merasa bahwa dia hidup selamanya, merasa bahwa dia akan diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan memalingkan seseorang dari perkara yang hak. Beliau mengatakan, innama ma akhafu fil haya, sesungguhnya yang aku khawatirkan dalam kehidupan ini cuma dua perkara, kata beliau. Yang pertama adalah tulul amani, panjang angan-angan, seakan kita memiliki kesempatan untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seakan kita punya kesempatan demi kesempatan. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, bahwa kita punya kesempatan untuk bertobat. Jika kita melakukan kesalahan, bahwa kita masih punya kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masih panjang. Namun ini kata Ali bin Abi Thalib, yasuddu 'anil haq. Ini akan membuat seseorang tersingkirkan, tertolak, dijauhkan dari kebenaran, maka tidak akan dia berada di atas kebenaran di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, ittiba'ul hawa, kata beliau. Ya, ittiba'ul hawa. Dan ittiba'ul hawa, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, syahwat. Yang pertama tadi tulul amani, dan ini yang akan menyingkirkan seseorang dari akhirat. Afwan. Kemudian yang kedua, ittiba'ul hawa, itu yang akan memalingkan seseorang dari kebenaran, mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Dan inilah yang menjadi musibah kita di dalam kehidupan, yang melupakan kita akhirat, atau yang melupakan diri kita akan kehidupan akhirat, yang mana diawali oleh kematian. Bahkan seorang ulama tabi'in mengatakan seperti ini, bertanya kepada sahabatnya, atuhibbul jannah, apakah engkau suka surga, mencintai surga? Na'am. Atuhibbul jannah? Na'am. Fa'idzan ahibbal maut, kata beliau. Kata Imam Makhul, beliau mengatakan kepada sahabatnya, oleh karenanya kalau engkau mencintai surga, maka cintai kematian. Maka cintai kematian. Kenapa jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala? Alasta talqallaha subhanahu wa ta'ala illa ba'dal maut? Bukankah engkau akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan setelah engkau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lantas bagaimana bisa kemudian engkau membenci kematian? Padahal itulah jalan yang membuat dirimu berjumpa dengan Allah. Sehingga bagi seorang mukmin tidak pantas bagi dirinya kemudian membenci satu perkara yang justru akan membuat dia dan bisa membuat dia bahagia selamanya. Jika seseorang kemudian takut akan menjumpai kematian, itu tidak lebih sebenarnya dari ketakutannya menjumpai azab Allah Rabbul Alamin.
Maka orang mukmin jamaah rahmatillah Allah tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah khawatir dan tidak akan pernah terbebani jika dia harus berjumpa dengan kematian di waktu manapun dan di tempat manapun. Makanya sekarang kalau antum ditanya, antum siap meninggal sebentar lagi? Jawab jamaah. Dan diamnya kita jamaah rahmatillah Allah sebenarnya hanya karena kita takut untuk menjumpai Allah Subhanahu. Takutnya kita akan dosa. Yang membuat kita takut untuk mengalami kematian dan menjumpai kematian. Rasulullah SAW bukan kematian yang beliau khawatirkan, tapi yang beliau khawatirkan apa yang akan terjadi kepada umatnya. Meskipun beliau merasakan sakitnya sakaratul maut yang begitu berat yang beliau jalani, karena beliau SAW dilipat gandakan rasa sakitnya dibandingkan hamba Allah yang lainnya. Begitu juga dengan para nabi dan rasul yang lainnya. Itu menyakitkan bagi beliau, menyakitkan. Beliau menderita ketika sakaratul maut. Tapi itu tidak membuat beliau membenci kematian. Beliau justru berharap bahwa kematian ini menjadikan atau menjadi jalan bagi beliau untuk bisa berkumpul dengan mereka-mereka yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terlihat dari perkataan beliau ketika beliau mengatakan ila rafiqil a'la, menuju mereka-mereka yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang terbaik yang Allah persiapkan bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka yang bergelimang dosa, yang dipenuhi dengan kesalahan, yang selalu mengulang-ulang kesalahan yang sama, kemudian mereka sangat membenci, paling tidak suka untuk berbicara tentang kematian atau apapun yang terjadi setelahnya. Dan mereka-mereka yang berada dalam keadaan seperti ini sebagaimana yang disebutkan jemaah rahmatillah Allah oleh Al-Imam Yahya ibnu Mu'adz Ar-Razi ataupun ulama salaf yang lainnya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tadhkirah. Ini kitab berbicara tentang kematian dan seluruh apa yang akan terjadi setelahnya, ya, kiamat dan seterusnya. Beliau mengatakan mengutip perkataan salah seorang ulama tersebut jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan man aktsara dzikral maut, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, fuddila bi thalath, maka dia akan diberikan kemuliaan dengan 3 perkara. Au ukrima bi thalath. Bagi mereka yang mau terus-menerus mengingat dan menjadikan kematian sesuatu yang akan dia hadapi dalam jangka waktu yang singkat di dalam kehidupannya, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, bi ta'jilil taubah. Dia akan menjadi manusia yang menyegerakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah taufik dari Allah bagi mereka yang selalu mengingat kematian. Karena mereka yang berdosa tahu ketika mereka tidak bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan berhadapan dengan mereka dalam keadaan murka, dalam keadaan membawa ancaman bagi mereka untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mungkin terjadi jika seseorang kemudian malas, bosan, tidak mau bahkan untuk membicarakan kematian. Perkara yang kedua jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka-mereka yang selalu mengingat kematian akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah bi qanaatil qalb, dengan hati yang qanaah, hati yang selalu merasa cukup dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan ma yadhkuruhu ahadun, tidaklah salah seorang dari hamba Allah mengingat kematian fi dhiqin illa wassa'ahu, mengingat kematian
ketika dia sedang sempit di dalam kehidupannya, melainkan kematian akan meluaskan hati dan kehidupannya. Bagaimana bisa jemaah rahmatillah? Orang-orang yang ditimpa musibah, orang-orang yang selalu merasa menderita dan mungkin memang diberikan musibah demi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengingat kematian yang menjadi pintunya atau yang menjadi penyebab bagi dirinya terhenti seluruh musibah dunia dan kemudian menjadi pintu yang membukakan seluruh kebaikan akhirat, maka kesulitan yang dia rasakan akan luas, kata Rasulullah SAW. Begitu juga sebaliknya. Ketika seseorang hidup di dalam kelapangan, kenikmatan atau apapun dari urusan dunia, ketika dia mengingat kematian, dia sadar bahwa dunianya tidak lebih dari dunia yang sempit. Luasnya dunia yang diberikan oleh Allah tidak ubahnya atau bukanlah dia, melainkan sebuah fitnah dan ujian bagi dirinya. Sehingga menjadi sempitlah dunia yang dia damba-dambakan, yang dia harapkan, yang dia bangga-banggakan. Dan inilah yang disebut dengan qana'atul qalb. Bukan hanya ketika sulit. Qana'ah itu bukan ketika hanya sulit atau ketika dalam keadaan sulit. Tapi ketika seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjerumus ke dalam fitnah luasnya dunia, dia adalah manusia yang diberikan qana'ah oleh Allah Rabbul Alamin. Dan di antara penyebab terkuatnya adalah dzikrul maut. Ketika seseorang sadar bahwa dirinya akan mati, bahwa dirinya sudah didahului oleh para mayit, oleh orang-orang yang mati sebelumnya, dan sudah semestinya orang yang beriman mengambil pelajaran. Dan perkara yang ketiga, jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, perkara yang ketiga, bahwa mereka-mereka yang memperbanyak zikrul maut, ukrima binasyatil ibadah, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersemangat di dalam beribadah kepada Allah. Karena tidak ada jalan terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba untuk menyambut kematiannya melainkan dengan amal soleh dan ibadah kepada Allah. Tidak ada jalan lain, jemaah rahmatullah. Dan itulah yang didambakan oleh mereka-mereka yang jujur keimanan. Mereka tidak ingin mengakhiri kehidupannya dengan amalan yang buruk, sehingga mereka terus dan terus beribadah dalam keadaan apapun, seletih apapun mereka tidak pernah berhenti. Karena kematian bisa saja dia datang tanpa pemberitahuan, tiba-tiba. Dan yang mereka inginkan adalah bahwa diri mereka menyambut kematian dengan kemuliaan, sehingga dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia dibangkitkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh para salafus saleh, man mata ala syai'in atau man 'asha ala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan dari kematiannya dalam keadaan itu. Tidak mungkin dan tidak akan pernah mungkin mereka yang ingin dimuliakan oleh Allah di dalam kematiannya kemudian meninggalkan ibadah. Oleh karenanya mereka yang mengingat kematian akan selalu bersemangat untuk melakukan ibadah. Orang itu bertanya-tanya, kenapa mereka yang sudah diampuni, mereka yang ahlul jannah dari kalangan para sahabat, masih saja memperbanyak ibadah? Karena mereka tidak ingin mengakhiri kehidupannya dengan keburukan. Mereka ingin menyambut kematian dengan kebaikan yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik. Mereka ingin menjadi hamba-hamba yang dipanggil oleh para malaikat pencabut nyawa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mereka ingin dipanggil dengan penuh kelembutan oleh para malaikat. Kembalilah, wahai jiwa yang baik, kembalilah kepada Rabb kalian dalam keadaan ridha dan kalian diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka ingin. Dan kemudian jemaah rahmatillah Allah, man nasyal maut, dan barang siapa yang melupakan kematian. Barang siapa yang melupakan kematian, jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ujjila au udziba bi thalathah, maka dia akan disegerakan atau diazab dengan 3 perkara. Yang pertama, jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, bitaswifit taubah, dia akan menjadi orang yang selalu menunda-nunda taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah sadar bahwa dirinya akan didatangi oleh kematian. Jika antum menjumpai manusia yang seperti ini, maka pastikan atau ingatlah bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang tidak pernah mengingat kematian. Andaikan mereka mengingat kematian, mereka akan selalu memposisikan dirinya min ahlil kubur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, udda nafsaka min ahlil kubur, atau kama qala, hitunglah atau anggaplah dirimu termasuk ahlil kubur. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wali mithli hadza fa'iddu,
untuk yang seperti ini, yakni untuk kematian, maka persiapkanlah diri kalian. Limithli hadza fa'idu. Limithli hadza fa'idu. Untuk yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, kalian harus bersiap-siap. Sehingga tidak pernah terjadi di masa Rasulullah dan para sahabat, mereka yang mengantarkan saudaranya kemudian berbicara mengobrolkan dunia. Tidak ada. Mereka yang ketika menguburkan saudaranya masih bisa bersenda gurau. Tidak ada. Hanya tangisan yang keluar dari mata mereka-mereka yang mengantarkan jenazah. Karena mereka tahu bahwa diri mereka akan sama seperti yang diantarkan. Dan ada hal berat yang akan dihadapi ketika seseorang dimasukkan ke dalam kubur. Oleh karenanya Nabi pun tidak banyak berbicara ketika menguburkan seorang mukmin. Nabi hanya mengatakan istaghfiru li akhikum. Mintakan ampunan bagi saudara kalian. Mintakan ampunan, jangan sibuk dengan dunia. Allah itu mengingatkan nabinya, innaka mayyitun Muhammad, engkau akan jadi mayit, kata Allah. Wa innahum mayyitun, mereka pun hamba-hamba Allah yang lainnya pun akan menjadi mayit. Sadari itu jemaah rahmatillah. Semuanya akan menjadi mayit. Dan Nabi mengingatkan bahwa kemudian kata Rasulullah SAW, wasalu lahu tathbit, mintakan keteguhan bagi saudaramu. Jangan sibuk membicarakan masa lalu si fulan. Oh dulu dia pernah begini dan seterusnya. Untuk apa? Fa innahum qad ifdau ila ma qaddamu, kata Nabi. Mayit itu sudah lewat urusannya dengan amalan mereka. Mereka tinggal menantikan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Tapi yang menjadi urusan kita terakhir untuk saudara kita, mintakan ampunan untuk mereka. Dan mintakan, doakan mereka agar sanggup teguh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh para malaikat kepada dirinya, yang akan menentukan kebahagiaan di alam barzakh ataupun sengsara di alam barzakh. Jangan sibuk dengan dunia. Dunia ini akan meninggalkan kita, kita akan meninggalkan dunia. Yang tersisa adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang lupa untuk mengingat kematian, maka mereka akan meninggalkan, melupakan, mengakhir-akhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya jemaah rahmatin Allah, yang kedua yang akan diberikan kepada manusia-manusia seperti ini, itu adalah tarkur ridha bil kafafi. Dia akan dihukum dengan sikap atau sifat tidak ridha dengan keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesulitan. Dia tidak akan ridha. Karena mereka-mereka yang sekali lagi sadar bahwa mereka akan dijemput oleh kematian, tidak akan pernah menyesali apapun dari keadaan yang mereka rasakan di dalam kehidupan dunia ketika Allah Rabbul Alamin yang menentukannya. Mereka hanya perlu bersabar. Mereka hanya perlu menunjukkan bahwa mereka ridha kepada Allah. Mereka tidak pernah murka dan berburuk sangka kepada Allah. Mereka tidak pernah kemudian berpikir bahwa akhir dari semua ini juga adalah penderitaan. Tidak. Mereka-mereka yang beriman, mereka yang sadar bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah, mereka tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa kemudian jamaah rahmatullah, sahabat Abdullah bin Abbas itu menyebutkan, ada yang mengatakan ini perkataan Rasulullah SAW, menyebutkan bahwa jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannu billah. Tidaklah salah seorang dari kalian meninggal ketika dia dijemput oleh ajalnya, melainkan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka bahwa dirinya akan diberikan balasan atas apapun dari kebaikan yang dikerjakannya di dunia. Dan kematian menyempurnakan kebaikan seseorang. Kematian menyempurnakan kebaikan seseorang. Mengingat kematian terus-menerus membuat seseorang sadar bahwa semua yang dia alami itu akan selesai, akan berakhir. Semuanya akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberhentikan. Dan Allah akan memulai lembaran baru berupa kebahagiaan bagi mereka-mereka yang sadar, bagi mereka-mereka yang menunaikan tugasnya dengan baik ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka yang
tidak mengingat kematian atau melupakan bahkan kematian, mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala bitakasuli fil ibadah. Mereka akan diberikan hukuman berupa takasul, yakni bermalas-malasan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersemangat. Mereka kehilangan kesadaran bahwa ibadah mereka nanti akan menentukan akhir yang baik dan menentukan awal yang baik ketika mereka mengawali perjalanan akhirat. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kemudian mengingatkan kita, irtahalatid dunya, kata beliau, dunia itu meninggalkan kita mudbirah. Kita ditinggalkan di belakang, dia akan pergi. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wartahalatil akhiratu muqbilah, dan akhirat akan menjumpai kita. Itu pasti, itu sebuah keniscayaan. Kita akan disambut oleh akhirat, dan yang menyambut kita pertama kali adalah kematian. Dan jika kematian tidak cukup menjadi pengingat bagi kita, maka tidak ada lagi pengingat yang cukup bagi seseorang. Sahabat Ammar bin Yasir beliau mengatakan, kafa bil mauti wa idha. Cukup, kata beliau, kematian itu sebagai pemberi nasihat, cukup. Tidak ada pemberi nasihat yang lebih kuat dari kematian. Karena dia yang menghentikan kebahagiaan, gelak tawa seseorang. Begitu juga dia yang menghentikan penderitaan seseorang di dalam kehidupan dunia. Sehingga mereka yang tidak mengambil kematian sebagai pelajaran, maka tidak ada lagi di dunia ini yang bisa memberikan pelajaran dan nasihat kepada mereka. Ketika seseorang kemudian sadar bahwa akhirat mendekati, menjumpai dirinya, dan diawali dengan kematian, maka kata Ali bin Abi Thalib, kunu min abna'il akhirah. Jika kalian menyadari itu, maka jadilah kalian di antara anak-anak akhirat. Yakni beliau permisalkan dengan seorang anak atau dengan anak-anak yang kembali ke rumahnya, yang selalu disambut, selalu diterima, selalu diberikan yang terbaik. Kita tidak bisa berbohong, jemaah rahmatillah Allah. Sejauh manapun kita melangkah di dunia ini, maka rumah kita tetaplah tempat yang terbaik. Ya, tetaplah orang-orang yang di rumah itu yang masih mau menerima kita dalam keadaan apapun. Begitu juga dengan akhirat. Ketika dia menjumpai anak-anaknya, dia akan menyambut anak-anak akhirat. Dia akan memperlakukan anak-anaknya dengan cara yang terbaik dan memberikan tempat yang terbaik. Itu sebabnya kenapa Ali bin Abi Thalib mengatakan kunu min abna'il akhir. Jadilah anak-anak akhirat sebelum kematian datang. Wala takunu min abna'id dunya, kata beliau, dan jangan jadi anak-anak dunia. Karena dunia ini tidak ubahnya seperti seorang penipu. Dia hanya memberikan iming-iming, tapi tidak ada kebahagiaan sama sekali di dalamnya. Dia tidak ubahnya seperti jebakan yang membuat seseorang sulit keluar dari dalamnya. Nampak indah padahal di dalamnya adalah kebinasaan. Maka bagi mereka yang sadar ini, maka mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk bisa menjadi anak-anak akhirat. Meskipun mereka hidup di dunia, mereka berbeda. Meskipun mereka tergoda oleh fitnah dunia, mereka tidak mau terfitnah dan menjauhi dunia, agar tidak hilang kesempatannya untuk disambut dengan cara sebaik mungkin di akhirat. Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, fa innal yaum amalun bila hisab, kata beliau. Ketahuilah bahwa hari ini, kata beliau, amalan tanpa hisab. Amalan tanpa hisab. Beramallah sebanyak mungkin, dan Allah tidak akan melakukan perhitungan. Tapi kata beliau, fa inna ghadan hisabun bila amal. Ingat, kata beliau, besok kalian akan dihisab dan tidak ada amalan yang berguna bagi kalian. Dan disitulah jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ya, penyesalan mereka-mereka yang tertipu di dalam kehidupan dunia, yang terbuai oleh keindahan dunia, yang merasa bahwa dunia itu memberikan kebahagiaan kepada diri mereka. Di saat itu mereka akan tahu bahwa
apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kejar. Itu tidak ubahnya tipuan yang meninggalkan mereka. Oleh karena salah seorang ulama jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama Rabi' bin Khaitam, beliau memiliki lubang kuburan di dalam rumahnya. Antum mau bikin lubang kuburan di rumah antum? Jemaah? Kenapa diam jemaah? Antum mau membuat lubang kuburan di dalam rumah antum? Jemaah? La haula wala quwwata illa billah. Jemaah? Antum mau? Kenapa tidak ada jawaban? Apa masalahnya dengan lubang kuburan di dalam rumah? Perhatikan jemaah. Beliau membuat bahkan lubang kuburan di dalam kamarnya sendiri. Dan setiap malam beliau masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam liang lahatnya. Dan mengulang-ulang firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun. Wa qala rabbirji'un. Ucapan yang diucapkan oleh mereka yang gagal di dalam kehidupan ini. Mereka akan melakukan, akan senantiasa mengulang-ulang kalimat ini kepada Allah. Ya Allah, kembalikan aku. Kembalikan. Setelah mereka diwafatkan oleh Allah, kembalikan. La'alli a'malu salihan fi'ma tarakt. Agar aku bisa beramal saleh, bisa melakukan kebaikan yang aku tinggalkan ketika engkau berikan kesempatan hidup. Hanya itu yang akan diucapkan oleh mereka. Dan beliau tidak ingin seperti itu. Dan beliau menjadikan kematian sebagai sebaik-baiknya pemberi peringatan jemaah rahmatillah Allah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pun menjadikan kita di antara mereka yang mengambil pelajaran. Mereka-mereka yang sadar bahwa hidup itu sejenak. Dan semuanya akan kita tinggalkan. Dan semuanya akan meninggalkan kita. Kecuali ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Jemaah rahmatillah Allah, ini yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan di pagi hari ini. Dan sisanya sebagaimana yang sudah disampaikan, kita buka sesi tanya jawab. Dan mudah-mudahan tegangnya antum ini, jemaah, ini muka tegang semuanya. Antum sedang mengambil ibrah dari kematian yang akan menjemput setiap dari kita, setiap dari antum dan semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Tafadhal. Assalamualaikum. Nah, jawabannya boleh. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita doa di mana di dalam doa tersebut seseorang meminta kematian untuk dimatikan, diwafatkan oleh Allah, tapi dengan syarat. Kata Rasulullah SAW, kata beliau, in kanal mauta khairan li, jika kematian itu lebih baik untuk diriku ya Allah, maka seseorang boleh meminta seperti itu kepada Allah. Matikan aku ya Allah jika kematian lebih baik untukku. Dan begitu juga dia boleh berdoa kepada Allah, fa ahyini, hidupkan aku, in kanatil hayatu khairan li, jika kehidupan lebih baik untukku. Yang tidak diperbolehkan kemudian jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Islam adalah ketika seseorang minta kematian karena musibah yang menderai. Musibah, ujian yang begitu bertubi-tubi luar biasa, kemudian dia mengatakan, ya Allah lebih baik mati saya, Allah matikan diri. Maka ini hukumnya haram. Yang benar adalah mengembalikan kebaikan dan keburukannya kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pertanyaannya, ana boleh bertanya, antum sering meminta kematian kepada Allah? Sering tidak? Masya Allah. Begitu juga dengan antum-antum? Enggak. Bagi seorang mukmin hidup dan mati sama saja. Yang terpenting bagi dirinya adalah keduanya menjadi kebaikan bagi mereka. Seseorang panjang usianya tidak ada masalah. Tapi selama panjangnya usia tersebut menjadi kebaikan untuk dirinya. Begitu juga dengan kematian. Diberikan kematian yang cepat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada masalah. Selama kematian yang menjemputnya membuat atau mengakhiri kehidupannya dalam kebaikan, dan menjadi kebaikan untuk kehidupan berikutnya, maka keduanya sama saja bagi seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala mudah-mudahan terjawab.
Izin bertanya Ustaz, orang yang minum di telaga Rasulullah SAW tidak akan haus selamanya. Apabila ada seorang muslim yang telah minum di telaga Rasulullah, tapi dia mampir dulu ke neraka, apakah muslim tersebut tidak akan kehausan ketika di neraka? Antum pernah berpikir seperti ini? Hah? Pernah? Kenapa berpikir seperti itu? Jangan-jangan antum yang bertanya. Kenapa? Anda tanya, kenapa? Nah, barakallahu fikum. Jawabannya jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Neraka itu tempat apa? Tempat siksa. Maka seluruh siksa yang Allah persiapkan bahkan bagi orang yang beriman yang kemudian dia berhak masuk surga setelahnya, itu menyiksa dirinya atau tidak? Iya. Sehingga ketika berada di tempat siksa, semua rasa sakit akan dirasakan oleh seseorang. Meskipun dia ahlul jannah sebetulnya, dia bukan penghuni neraka selamanya. Sehingga kalaupun seseorang minum dulu, tapi kemudian karena dosanya dia masuk ke mana? Dia menderita. Karena neraka darul azab, surga darul apa? Neraka apa? Darul azab, surga darul khuld, bukan itu. Lawannya azab apa? Ya apa bahasa Arabnya nikmat? Antum sering dengar ini dalam Al-Quran. Naim, darun naim. Naim ini adalah kata yang menunjukkan bahwa surga dipenuhi kenikmatan. Isinya full kenikmatan. Maka ini yang akan didapati oleh seseorang ketika dia masuk surga. Allah Ta'ala. Pertanyaan berikutnya jemaah rahmatullah. Bagaimana hukumnya memberi uang kepada pengemis yang kelihatannya dia mampu bekerja? Anak akan jawab dengan pertanyaan jemaah rahmatullah. Bagaimana hukumnya memberikan makan kepada binatang padahal dia bisa mencari makannya sendiri? Jawab. Kucing bisa cari makan sendiri, bisa. Apa hukumnya ngasih makan kucing? Lantas kenapa kemudian manusia yang jelas-jelas lebih baik dari binatang mampu bekerja kemudian kita berikan? Apakah itu kemudian menjadi dosa bagi kita? Yang salah itu perbuatan dia meminta-minta. Tapi membantu seorang muslim dalam keadaan dia mampu ataupun tidak mampu, kebaikan bukan? Kebaikan. Cara iblis, cara syaitan untuk membuat kita akhirnya tidak beramal soleh apa jamaah? Saya tidak mau memberi karena dia mampu bekerja, agar dia sadar bahwa meminta-minta itu salah. Tapi dia tidak melakukan kebaikan. Kita terjebak dalam jebakan syaitan, jebakan iblis. Seburuk apapun manusia yang meminta-minta kepada kita. Antum ingat jemaah, ingat. Ada orang masuk surga gara-gara binatang. Bagaimana dengan orang yang berbuat baik kepada manusia? Jangan pernah lupakan itu. Ya, jangan pernah lupakan. Dan Nabi membenarkan mereka-mereka yang bersedekah kepada orang mampu. Ada yang bersedekah kepada pelacur, ada yang bersedekah kepada pencuri, ada yang bersedekah kepada orang kaya. Semuanya dibenarkan oleh Nabi. Kepada penzina, Rasul berharap sedekah itu menghentikannya dari zina. Kepada pencuri, Rasul berharap dia berhenti mencuri karena sedekah itu. Kepada orang kaya agar dia sadar, agar dia tidak sombong dengan kekayaannya. Padahal sedekah, infak yang diberikan. Karena semua itu adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya jemaah rahmatullah. Apakah seorang anak bisa memohonkan ampunan untuk orang tuanya yang dulu sebelum meninggal, yakni ayah anak bekerja di bank? Wallahi sangat mungkin, demi Allah. Karena ayah antum tidak meninggal di atas kekufuran. Beliau meninggal di atas dosa besar. Dan setiap dosa besar sebanyak apapun dan sebesar apapun, selama bukan kekufuran, itu bisa diampuni oleh Allah. Dan itu yang ditunggu oleh ayah penanya. Itu yang ditunggu sekarang. Istighfar anaknya untuk dirinya. Sudah nggak ada hal lain. Ayahnya ini tidak butuh keadaan dunia anaknya, kaya kah, banyak uang kah, jabatan tinggi kah, gelarnya banyak kah, gak butuh sama sekali. Yang dibutuhkan ketika seseorang diwafatkan oleh Allah adalah ada anaknya yang mau memintakan ampunan kepada Allah. Sudah itu yang dicari, gak ada lagi. Maka jadilah anak yang berbakti kepada orang tua dalam keadaan seperti ini. Wallahu ta'ala alam, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita semuanya. Amin. Ustaz, apakah boleh kita meminta kekayaan kepada Allah? Sedangkan kekayaan itu bisa menjadi fitnah bagi kita. Ana tanya kepada jamaah, boleh tidak? Yang bilang boleh siapa? Kenapa boleh? Silakan Madin. Hah?
Karena kekayaan itu bisa mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah. Tapi di sisi yang lain Nabi Muhammad SAW takut umatnya dibentangkan dunia, mereka menjadi mampu semuanya, takut mereka terfitnah. Maka yang benar jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan doa-doa Nabi Muhammad SAW. Yang diminta oleh Nabi itu bukan kekayaan, tapi kecukupan. Misalkan dalam satu doa, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah bi'arba, dengan 4 perkara. Allahumma inni as'alukal huda, wat tuqa, wal afafa, wal ghina. Dan kemudian ketika meminta rizki pun yang diminta oleh Rasul bukan hanya kecukupan, tapi apa? Thayyiban. Yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah rizki yang baik, bukan yang banyak. Tapi di hadis yang lainnya kata Rasulullah SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Gak ada masalah kemudian seseorang itu kaya raya, sangat berkecukupan, tapi dengan syarat kata Nabi, jika dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seseorang berpikir untuk meminta kekayaan, fikirkan dulu dan minta dulu kepada Allah, dia menjadi apa? Orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi Allah lebih tahu apa yang maslahat bagi kita. Makanya Nabi mengatakan apa? Kalau minta kecukupan, yang diminta yang baik, baik. Kalau kemudian Allah memberikan banyak, bagaimana dia? Syukurilah. Dengan cara apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, masyaallah. Kalau mengharapkan kematian orang-orang zalim, apakah boleh? Masya Allah. Jawabannya boleh. Boleh. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengharapkan kematian para petinggi Quraisy. Ya. Dan ingat, orang-orang yang terzalimi itu boleh dan bisa meminta apa saja dari perkara buruk bagi orang yang menzalimi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita untuk lebih banyak memaafkan dibandingkan membalas keburukan orang lain. Bahwa mereka yang dimudahkan dan menjadi atau berhak masuk ke dalam surga Allah itu al-afina 'anil nas, mereka yang memaafkan kesalahan manusia. Dan yang lebih baik dari mendoakan keburukan apa jemaah? Apa yang lebih baik dari mendoakan keburukan bagi orang yang zalim? Mendoakan kebaikan bagi diri. Namun itu mudah, sulit, atau sangat sulit, bahkan hampir mustahil. Apalagi kalau kezalimannya sangat menyakitkan. Tapi lihatlah Rasulullah SAW. Ketika beliau diusir dari kota Taif, beliau diludahi, beliau dilempari batu, beliau dihinakan. Ketika malakul jibal, malaikat gunung datang menawarkan bantuannya, an utbiqa alaihimul akhsyabain, wahai Muhammad, izinkan aku untuk menggencatkan, menghimpitkan 2 gunung yang berada, yang kota Taif berada di tengah-tengahnya, biar aku hancurkan mereka semuanya. Jika engkau mengiyakannya, aku akan lakukan. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Jamaah rahmatullah, bal arju, bukan itu yang aku inginkan. Bal arju, aku berharap kepada Allah, an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budunallaha wa la yusyrikuna bihi syai'an. Aku berharap kepada Allah bahwa keluar dari keturunan mereka yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu apapun. Dan Nabi mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Maafkanlah kaumku ya Allah. Maafkanlah hamba-hambamu ini karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka enggak sadar resikonya. Mereka belum paham. Ya? Maka Nabi adalah sebaik-baiknya contoh bagi kita semuanya. Kemudian yang berikutnya, apakah wajar jika seorang muslim takut mati karena rasa sakitnya sakaratul maut dan apa yang akan terjadi setelahnya di alam kubur, fitnah kubur dan lainnya? Wajar jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai kemudian rasa takutnya kepada kematian membuatnya tidak suka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dibenci di dalam Islam. Seseorang takut mati karena dosa-dosanya. Tapi jangan sampai kematian dia khawatirkan, dia takutkan karena dia tidak mau berjumpa dengan Allah. Dan barang siapa, kata Rasulullah SAW, ingin suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan datangnya kematian, maka Allah pun suka untuk berjumpa dengan dirinya. Dan ini pun sulit. Oleh karenanya jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang takut menghadapi kematian, maka yang harus dia lakukan adalah apa jemaah? Tadi 3 hal yang disebutkan tadi. Coba apa? Ta'jilu taubah. Bukan. Qana'atul khalq. Kemudian yang terakhir,
nasyatul ibadah, bersemangat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memberikan pemahaman kepada seorang anak tentang kematian? Antum tidak akan pernah bisa memahamkan mereka jika antum sendiri tidak paham bahwa kematian itu hak, bahwa apa yang akan terjadi setelah kematian jauh lebih besar dari apa yang terjadi dalam kehidupan dunia. Antum tidak akan pernah bisa memberikan pemahaman kepada mereka jika antum di pemakaman orang lain antum masih bisa ingat dunia dan kemudian tertawa. Karena sejatinya seorang anak tidak perlu banyak penjelasan. Dia merekam apa yang dia lihat. Jika dia tahu ayahnya orang yang bertakwa kepada Allah dengan perbuatannya, maka itu yang akan tertanam di dalam benaknya pikirannya. Bahwa seorang laki-laki itu harus bertanggung jawab kepada keluarganya. Seorang laki-laki itu harus taat dan menunjukkan ketaatannya kepada Allah dengan pergi ke masjid, membantu orang lain, datang ke majelis ilmu, dan seterusnya. Itu yang akan diingat. Dia kenyang dengan ucapan kita. Anak-anak itu kenyang dengan ucapan. Penuh bagi dia. Tapi bagi dia, apa yang dia lihat jauh lebih berharga, jauh lebih menancap. Makanya Abdullah bin Mubarak, ketika datang kepada dirinya seseorang dengan membawa anak, beliau mengingatkan seperti ini kepada saudara muslimnya itu, jangan melakukan apapun yang tidak pantas amamah ada di depan anakmu. Karena itu yang akan diingatnya. Lakukan yang baik. Insya Allah antum tidak perlu repot-repot untuk menyadarkan anak antum. Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, ketika nyawa dicabut, apakah ruh langsung diangkat ke langit? Iya. Dan kemudian akan dikembalikan kembali. Dalam beberapa riwayat disebutkan ketika apa? Sesaat sebelum ditanya oleh para malaikat. Dan ada hadis yang cukup panjang dari Barra bin Azib tentang ini, jemaah rahmatullah. Namun ringkasnya jemaah rahmatullah, bahwa ruh orang yang beriman akan semerbak harumnya meliputi seluruh penjuru langit, dan setiap malaikat akan bertanya, ruh siapa? Ruh baik siapa ini? Siapa namanya? Maka yuqalu bi atyabi ismihi fid dunya, maka akan disebutkan namanya yang terbaik di dunia. Nama dia yang terbaik akan disebutkan oleh malaikat pencabut nyawa. Bahwa ini si fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan. Diperlakukan dengan kebaikan dan kelembutan sebaik-baiknya oleh para malaikat. Dibukakan pintu langit. Setiap pintu langit dijaga oleh para malaikat. Dan setiap pintu itu akan dibukakan sampai langit yang ketujuh. Namun sebaliknya, jiwa yang buruk itu busuk, kata Rasulullah SAW. Dan aroma busuknya akan menyerbak kemana-mana, seluruh penjuru langit, setiap penjuru langit. Dan setiap malaikat akan mencaci, akan mengutuk ruh yang seperti ini. Sampai dia kemudian dikembalikan ke alam barzakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Dan mudah-mudahan kebaikan antum di hari ini insyaallah menjadi kebaikan yang memberatkan timbangan amal saleh antum, dan penyebab di antara penyebab mudahnya kematian yang akan antum jumpai insyaallah taala. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Bekal Ilmu Islam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Rabbul Alamin yang menetapkan dan mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama berkumpul di rumah Allah. Dan tentunya jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ini bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah takdir dan karunia dari Allah Rabbul Alamin. Allah yang menggerakkan hati kita untuk ikut serta dalam acara ini. Dan kemudian Allah pula lah yang menginginkan kita untuk menjadi bagian dari kebaikan, bagian dari perkara yang menjadi sesuatu atau peristiwa yang akan dialami oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa dirinya akan mengalami kematian dan dirinya akan diurusi dan diperlakukan sebagai jenazah, sebagai mayit, dan kemudian diurusi oleh saudara-saudaranya. Dan setelah itu kemudian dia akan memulai perjalanan yang tidak singkat, perjalanan yang cukup panjang, dan kemudian akan diikuti dengan penentuan akhir dari kehidupan yang sebenarnya yang Allah persiapkan bagi seorang hamba Allah Rabbul Alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
bahwa kita masih digiring dan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan bahwa hidup itu akan berakhir dan kemudian perjalanan kehidupan berikutnya masih panjang. Bahwa seseorang tidak ada yang kekal di dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna li ahadin min qablikum min khuld." Atau kama qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin tidak menjadikan adanya kekekalan bagi siapapun sebelum engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya saja pengingat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengingat bagi setiap dari kita yang sering kali termakan oleh ucapan yang mengatakan bahwa hiduplah engkau di dunia seakan engkau hidup selamanya. Kita tidak boleh lupa dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan itu. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hidup di dunia ini akan menjumpai akhir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan jauh-jauh hari sebelumnya kepada setiap hamba Allah. Sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Qur'an, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa akan mengalami merasakan apa yang disebut dengan kematian. Sehingga tidak pantas bagi seorang mukmin merasa aman dari kematian yang selalu mengejar dan mengincarnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa engkau wahai hamba-hamba Allah, bahwa kalian wahai hamba-hamba Allah tidak bisa melarikan diri dari kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan bahwa sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, bahwa kalian itu sebenarnya pasti menjumpai kematian kemanapun kalian melarikan diri. Bahkan kata Allah, walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian bersembunyi di dalam benteng yang kokoh, maka kematian akan tetap menjumpai kalian dan akan mengakhiri segalanya. Oleh karena yang jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti mengingatkan hamba-hamba Allah dan umatnya, umat-umat manusia terbaik dari umat-umat manusia yang pernah ada, itu kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak pernah melupakan bahwa kehidupan yang mereka jalani ini akan menjumpai akhirnya, dan setiap kenikmatan, setiap kekuasaan, setiap kedikjayaan, setiap kekayaan yang dimiliki akan hilang, akan berhenti. Bahkan sebagian kaum salaf mengatakan kepada mereka yang meninggal dan kemudian meninggalkan warisan yang banyak, dikatakan kepada salah seorang mereka bahwa si fulan mati dan dia meninggalkan harta yang banyak. Maka jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kata seorang ulama salaf ketika mendengar kalimat ini, bal maluhu ma'ahu hatta yalqallahu Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama tersebut, harta yang ditinggalkannya sejatinya terus bersama dirinya sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'aluhu an awwalihi wa akhirih, dan Allah akan bertanya kepada dia tentang harta yang dimilikinya dan ditinggalkannya. Allah akan bertanya dari mana dia datang dan kemudian untuk apa dan di mana dia berakhir. Sejatinya jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dunia akan diakhiri oleh kematian. Dan bagi seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kematian itu disadari sebagai penghenti kenikmatan tapi bukan penghenti balasan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya dalam sebuah hadis yang hasan, disebutkan bahwa beliau ditanya ayyun nasi afdal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawabannya ahsanuhum khuluqa, manusia yang paling baik akhlaknya. Kemudian beliau ditanya lagi dengan pertanyaan wa ayyuhum akyas, atau ayyul mu'minina akyas, dan manusia seperti apa yang paling cerdas ya Rasulullah? Manusia yang menggunakan akalnya, mukmin yang menggunakan akalnya. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pertanyaan seperti ini, beliau mengatakan aktsaruhum lil mauti dzikra, yakni yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat dan terus mengingat bahwa dirinya akan menjadi mayit, akan menjadi jenazah. Dan bukan hanya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aktsaruhum wa ahsanuhum lahu idada, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling banyak dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jugalah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hidup mereka tidak ubahnya adalah bentuk persiapan untuk menjumpai satu peristiwa di dalam kehidupan dunia mereka, yaitu ketika mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, jika melihat sebuah jenazah, dan diriwayatkan bahwa beliau pernah melihat satu jenazah,
Dan beliau bertanya, "Man hadza?" Beliau bertanya sendiri, "Man hadza?" Di hadapan jenazah tersebut, dan beliau menjawab pertanyaan beliau sendiri dengan perkataan, "Hadza anta ya Abu Darda." Ini adalah engkau wahai Abu Darda. Engkau akan menjadi seperti ini. Engkau akan menghadapi peristiwa seperti ini di mana engkau diwafatkan oleh Allah tidak berdaya. Dan kemudian menyelesaikan perjalanan dunia yang mana Allah akan bertanya. Allah akan bertanya pada waktunya tentang apa yang kau lakukan. Begitulah mereka melihat kematian jamaah rahmatullah Allah. Bahwa perjalanan ini berakhir, tapi akan mengawali perjalanan yang lainnya. Dan itu yang lebih dikhawatirkan oleh mereka. Rasulullah SAW tidak pernah berhenti mengingatkan kita untuk mengingat dan banyak mengingat kematian. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat penghancur kenikmatan, penghancur seluruh kelezatan yang kita perjuangkan di dalam kehidupan, penghancur segala obsesi, tujuan yang sering muncul dan selalu muncul di dalam hati dan dada kita. Kematian akan menghancurkan segalanya. Dan Al-Imam Shumaid ibnu Ajlan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan seperti ini, "Man ja'alal mauta nusba 'ainaihi." Barang siapa yang menjadikan kematian itu di antara kedua belah matanya, dan semestinya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala selalu melakukan itu. Seakan kematian ada di hadapannya, seakan bahwa kematian itu mendampingi dan mengikuti dirinya. Bahkan ketika mengomentari perkataan ini, atau di antara perkataan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan betapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang keluar dari rumahnya namun kemudian dia tidak pernah kembali. Yang berangkat ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, namun dia tidak pernah bangkit lagi dari sujudnya. Kematian yang menghalangi dirinya untuk kembali ke rumahnya. Dan itu yang akan dialami oleh kita, bahkan setiap dari kita. Betapa sering kita mendengar bahwa si fulan dijumpainya di masjid atau dimanapun, di tempat manapun, namun kemudian beberapa saat kemudian dia dikabarkan telah meninggalkan kita semuanya. Begitulah kematian. Yudrikumul maut, kata Allah, kematian akan menjumpai kalian. Sekuat apapun kalian melarikan diri, silahkan tafadhol, pergi, silahkan kalian melakukan apa saja, tapi kematian akan mencegat jalan kalian. Dan barang siapa yang menjadikan kematian di antara kedua pelupuk matanya, fa innahu lam yubali bi dhiqid dunya wala bi sa'atiha, kata Shumaid ibnu Ajlan, maka dia tidak akan peduli dengan sempitnya dunia ataupun luasnya dunia. Bukan urusan hamba tersebut, dia tidak akan pernah peduli dengan hal-hal itu kalau dia menjadikan kematian berada di pelupuk matanya, pada pandangan matanya, bahwa kematian senantiasa ada, senantiasa mengikuti dirinya. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dan celakalah kemudian mereka-mereka yang seakan-akan tidak akan pernah menjumpai al-maut, seakan-akan masih sangat panjang jangka kehidupannya di dalam kehidupan dunia. Dan ini di antara musibah yang menimpa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa tulul amani, panjang angan-angan, merasa panjang kehidupannya di dalam kehidupan dunia, merasa bahwa dia hidup selamanya, merasa bahwa dia akan diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan memalingkan seseorang dari perkara yang hak. Beliau mengatakan, "Innama ma akhafu fil haya," sesungguhnya yang aku khawatirkan dalam kehidupan ini cuma dua perkara, kata beliau. Yang pertama adalah tulul amani, panjang angan-angan, seakan kita memiliki kesempatan untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, seakan kita punya kesempatan demi kesempatan. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, bahwa kita punya kesempatan untuk bertobat.
Jika kita melakukan kesalahan bahwa kita masih punya kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masih panjang. Namun ini kata Ali bin Abi Thalib, yasuddu 'anil haq. Ini akan membuat seseorang tersingkirkan, tertolak, dijauhkan dari kebenaran, maka tidak akan dia berada di atas kebenaran di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, ittiba'ul hawa, kata beliau. Ya, ittiba'ul hawa. Dan ittiba'ul hawa, jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, syahwat. Yang pertama tadi tulul amani, dan ini yang akan menyingkirkan seseorang dari akhirat. Afwan. Kemudian yang kedua, ittiba'ul hawa, itu yang akan memalingkan seseorang dari kebenaran. Mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Dan inilah yang menjadi musibah kita di dalam kehidupan. Yang melupakan kita akhirat, atau yang melupakan diri kita akan kehidupan akhirat, yang mana diawali oleh kematian. Bahkan seorang ulama tabi'in mengatakan seperti ini. Bertanya kepada sahabatnya, atuhibbul jannah, apakah engkau suka surga, mencintai surga? Na'am. Atuhibbul jannah? Na'am. Fa'idzan ahibbal maut, kata beliau. Kata Imam Makhul, beliau mengatakan kepada sahabatnya, oleh karenanya kalau engkau mencintai surga, maka cintai kematian. Maka cintai kematian. Kenapa jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala? Alasta talqallaha subhanahu wa ta'ala illa ba'dal maut? Bukankah engkau akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan setelah engkau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lantas bagaimana bisa kemudian engkau membenci kematian? Padahal itulah jalan yang membuat dirimu berjumpa dengan Allah. Sehingga bagi seorang mukmin tidak pantas bagi dirinya kemudian membenci satu perkara yang justru akan membuat dia dan bisa membuat dia bahagia selamanya. Jika seseorang kemudian takut akan menjumpai kematian, itu tidak lebih sebenarnya dari ketakutannya menjumpai azab Allah Rabbul Alamin. Maka orang mukmin, jamaah rahmatullahi Allah, tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah khawatir dan tidak akan pernah terbebani jika dia harus berjumpa dengan kematian di waktu manapun dan di tempat manapun. Makanya sekarang kalau antum ditanya, antum siap meninggal sebentar lagi? Jawab jamaah. Dan diamnya kita, jamaah rahmatullahi Allah, sebenarnya hanya karena kita takut untuk menjumpai azab Allah Subhanahu. Takutnya kita akan dosa. Yang membuat kita takut untuk mengalami kematian dan menjumpai kematian. Rasulullah SAW, bukan kematian yang beliau khawatirkan, tapi yang beliau khawatirkan apa yang akan terjadi kepada umatnya. Meskipun beliau merasakan sakitnya sakaratul maut yang begitu berat yang beliau jalani, karena beliau SAW dilipat gandakan rasa sakitnya dibandingkan hamba Allah yang lainnya. Begitu juga dengan para nabi dan rasul yang lainnya. Itu menyakitkan bagi beliau, menyakitkan. Beliau menderita ketika sakaratul maut. Tapi itu tidak membuat beliau membenci kematian. Beliau justru berharap bahwa kematian ini menjadikan atau menjadi jalan bagi beliau untuk bisa berkumpul dengan mereka-mereka yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terlihat dari perkataan beliau ketika beliau mengatakan ila rafiqil a'la, menuju mereka-mereka yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang terbaik yang Allah persiapkan bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka yang bergelimang dosa, yang dipenuhi dengan kesalahan, yang selalu mengulang-ulang kesalahan yang sama, kemudian mereka sangat membenci, paling tidak suka untuk berbicara tentang kematian atau apapun yang terjadi setelahnya. Dan mereka-mereka yang berada dalam keadaan seperti ini, sebagaimana yang disebutkan jemaah rahmatullah Allah oleh Al-Imam Yahya ibnu Mu'adz Ar-Razi ataupun ulama salaf yang lainnya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tadhkirah. Ini kitab berbicara tentang kematian dan seluruh apa yang akan terjadi setelahnya, ya, kiamat dan seterusnya. Beliau mengatakan mengutip perkataan salah seorang ulama tersebut, jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan man aktsara dzikral maut, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian,
fuddila bi thalath, maka dia akan diberikan kemuliaan dengan 3 perkara. Au ukrima bi thalath. Bagi mereka yang mau terus-menerus mengingat dan menjadikan kematian sesuatu yang akan dia hadapi dalam jangka waktu yang singkat di dalam kehidupannya, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, bi ta'jilil taubah. Dia akan menjadi manusia yang menyegerakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah taufik dari Allah bagi mereka yang selalu mengingat kematian. Karena mereka yang berdosa tahu ketika mereka tidak bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan berhadapan dengan mereka dalam keadaan murka, dalam keadaan membawa ancaman bagi mereka untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mungkin terjadi jika seseorang kemudian malas, bosan, tidak mau bahkan untuk membicarakan kematian. Perkara yang kedua, jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka yang selalu mengingat kematian akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah bi qana'atil qalb, dengan hati yang qanaah, hati yang selalu merasa cukup dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, ma yadhkuruhu ahadun, tidaklah salah seorang dari hamba Allah mengingat kematian fi dhiqin illa wassa'ahu, mengingat kematian ketika dia sedang sempit di dalam kehidupannya, melainkan kematian akan meluaskan hati dan kehidupannya. Bagaimana bisa, jemaah rahmatillah, orang-orang yang ditimpa musibah, orang-orang yang selalu merasa menderita dan mungkin memang diberikan musibah demi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengingat kematian yang menjadi pintunya atau yang menjadi penyebab bagi dirinya terhenti seluruh musibah dunia dan kemudian menjadi pintu yang membukakan seluruh kebaikan akhirat, maka kesulitan yang dia rasakan akan luas, kata Rasulullah SAW. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang hidup di dalam kelapangan, kenikmatan atau apapun dari urusan dunia, ketika dia mengingat kematian, dia sadar bahwa dunianya tidak lebih dari dunia yang sempit. Luasnya dunia yang diberikan oleh Allah tidak ubahnya atau bukanlah dia, melainkan sebuah fitnah dan ujian bagi dirinya, sehingga menjadi sempitlah dunia yang dia damba-dambakan, yang dia harapkan, yang dia bangga-banggakan. Dan inilah yang disebut dengan qana'atul qalb. Bukan hanya ketika sulit. Qana'ah itu bukan ketika hanya sulit atau ketika dalam keadaan sulit, tapi ketika seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjerumus ke dalam fitnah luasnya dunia, dia adalah manusia yang diberikan qanaah oleh Allah Rabbul Alamin. Dan di antara penyebab terkuatnya adalah dzikrul maut, ketika seseorang sadar bahwa dirinya akan mati, bahwa dirinya sudah didahului oleh para mayit, oleh orang-orang yang mati sebelumnya, dan sudah semestinya orang yang beriman mengambil pelajaran. Dan perkara yang ketiga, jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, perkara yang ketiga, bahwa mereka yang memperbanyak dzikrul maut, ukrima binasyatil ibadah, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersemangat di dalam beribadah kepada Allah. Karena tidak ada jalan terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba untuk menyambut kematiannya melainkan dengan amal soleh dan ibadah kepada Allah. Tidak ada jalan lain, jemaah rahmatullah. Dan itulah yang didambakan oleh mereka yang jujur keimanannya. Mereka tidak ingin mengakhiri kehidupannya dengan amalan yang buruk, sehingga mereka terus beribadah dalam keadaan apapun, seletih apapun mereka tidak pernah berhenti. Karena kematian bisa saja dia datang tanpa pemberitahuan, tiba-tiba, dan yang mereka inginkan adalah bahwa diri mereka menyambut kematian dengan kemuliaan, sehingga dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia dibangkitkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh para salafus saleh, man mata ala syai'in atau man 'asha ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan dari kematiannya dalam keadaan itu. Tidak mungkin dan tidak akan pernah mungkin mereka yang ingin dimuliakan oleh Allah di dalam kematiannya kemudian meninggalkan ibadah. Oleh karenanya mereka yang mengingat kematian akan selalu bersemangat untuk melakukan ibadah. Orang itu bertanya-tanya, kenapa mereka yang sudah diampuni, mereka yang ahlul jannah dari kalangan para sahabat, masih saja memperbanyak ibadah? Karena mereka tidak ingin
mengakhiri kehidupannya dengan keburukan. Mereka ingin menyambut kematian dengan kebaikan yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik. Mereka ingin menjadi hamba-hamba yang dipanggil oleh para malaikat pencabut nyawa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mereka ingin dipanggil dengan penuh kelembutan oleh para malaikat. Kembalilah, wahai jiwa yang baik, kembalilah kepada Rabb kalian dalam keadaan ridha dan kalian diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka ingin. Dan kemudian jemaah rahmatillah Allah, man nasyal maut, dan barang siapa yang melupakan kematian. Barang siapa yang melupakan kematian, jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ujjila au udziba bi thalathah, maka dia akan disegerakan atau diazab dengan 3 perkara. Yang pertama, jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, bitaswifit taubah, dia akan menjadi orang yang selalu menunda-nunda taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah sadar bahwa dirinya akan didatangi oleh kematian. Jika antum menjumpai manusia yang seperti ini, maka pastikan atau ingatlah bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang tidak pernah mengingat kematian. Andaikan mereka mengingat kematian, mereka akan selalu memposisikan dirinya min ahlil kubur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udda nafsaka min ahlil kubur." Atau kama qala, hitunglah atau anggaplah dirimu termasuk ahlil kubur. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wali mithli hadza fa'iddu." Untuk yang seperti ini, yakni untuk kematian, maka persiapkanlah diri kalian. Limithli hadza fa'iddu. Limithli hadza fa'iddu. Untuk yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, kalian harus bersiap-siap. Sehingga tidak pernah terjadi di masa Rasulullah dan para sahabat, mereka yang mengantarkan saudaranya kemudian berbicara mengobrolkan dunia, tidak ada. Mereka yang ketika menguburkan saudaranya masih bisa bersenda gurau, tidak ada. Hanya tangisan yang keluar dari mata mereka-mereka yang mengantarkan jenazah. Karena mereka tahu bahwa diri mereka akan sama seperti yang diantarkan. Dan ada hal berat yang akan dihadapi ketika seseorang dimasukkan ke dalam kubur. Oleh karenanya Nabi pun tidak banyak berbicara ketika menguburkan seorang mukmin. Nabi hanya mengatakan, istaghfiru li akhikum. Mintakan ampunan bagi saudara kalian. Mintakan ampunan, jangan sibuk dengan dunia. Allah itu mengingatkan nabinya, innaka mayyitun Muhammad, engkau akan jadi mayit, kata Allah. Wa innahum mayyitun, mereka pun hamba-hamba Allah yang lainnya pun akan menjadi mayit. Sadari itu jemaah rahmatillah Allah. Semuanya akan menjadi mayit. Dan Nabi mengingatkan bahwa kemudian kata Rasulullah SAW, wasalu lahu tathbit, mintakan keteguhan bagi saudaramu. Jangan sibuk membicarakan masa lalu si fulan. Oh dulu dia pernah begini dan seterusnya, untuk apa? Fa innahum qad ifdau ila ma qaddamu, kata Nabi, mayit itu sudah lewat urusannya dengan amalan mereka. Mereka tinggal menantikan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Tapi yang menjadi urusan kita terakhir untuk saudara kita, mintakan ampunan untuk mereka. Dan mintakan, doakan mereka agar sanggup teguh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh para malaikat kepada dirinya, yang akan menentukan kebahagiaan di alam barzakh ataupun sengsara di alam barzakh. Jangan sibuk dengan dunia. Dunia ini akan meninggalkan kita, kita akan meninggalkan dunia. Yang tersisa adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang lupa untuk mengingat kematian, maka mereka akan meninggalkan, melupakan, mengakhir-akhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya jemaah rahmatil Allah, yang kedua yang akan diberikan kepada manusia-manusia seperti ini, itu adalah tarkur ridha bil kafafi. Dia akan dihukum dengan sikap atau sifat tidak ridha dengan keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesulitan. Dia tidak akan ridha. Karena mereka yang sekali lagi sadar bahwa mereka akan dijemput oleh kematian, tidak akan pernah menyesali apapun dari keadaan yang mereka rasakan di dalam kehidupan dunia ketika Allah Rabbul Alamin yang menentukannya.
Mereka sabar. Mereka hanya perlu menunjukkan bahwa mereka ridha kepada Allah. Mereka tidak pernah murka dan berburuk sangka kepada Allah. Mereka tidak pernah kemudian berpikir bahwa akhir dari semua ini juga adalah penderitaan. Tidak. Mereka yang beriman, mereka yang sadar bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah. Mereka tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa kemudian jamaah rahmatillah Allah, sahabat Abdullah bin Abbas itu menyebutkan, ada yang mengatakan ini perkataan Rasulullah SAW, menyebutkan bahwa jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannu billah. Tidaklah salah seorang dari kalian meninggal ketika dia dijemput oleh ajalnya, melainkan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka bahwa dirinya akan diberikan balasan atas apapun dari kebaikan yang dikerjakannya di dunia. Dan kematian menyempurnakan kebaikan seseorang. Kematian menyempurnakan kebaikan seseorang. Mengingat kematian terus-menerus membuat seseorang sadar bahwa semua yang dia alami itu akan selesai, akan berakhir. Semuanya akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberhentikan. Dan Allah akan memulai lembaran baru berupa kebahagiaan bagi mereka-mereka yang sadar, bagi mereka-mereka yang menunaikan tugasnya dengan baik ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka yang tidak mengingat kematian atau melupakan bahkan kematian, mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala bitakasuli fil ibadah. Mereka akan diberikan hukuman berupa takasul, yakni bermalas-malasan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersemangat. Mereka kehilangan kesadaran bahwa ibadah mereka nanti akan menentukan akhir yang baik dan menentukan awal yang baik ketika mereka mengawali perjalanan akhirat. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kemudian mengingatkan kita, irtahalatid dunya, kata beliau, dunia itu meninggalkan kita mudbirah. Kita ditinggalkan di belakang, dia akan pergi. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wartahalatil akhiratu muqbilah, dan akhirat akan menjumpai kita. Itu pasti, itu sebuah keniscayaan. Kita akan disambut oleh akhirat, dan yang menyambut kita pertama kali adalah kematian. Dan jika kematian tidak cukup menjadi pengingat bagi kita, maka tidak ada lagi pengingat yang cukup bagi seseorang. Sahabat Ammar bin Yasir, beliau mengatakan, kafa bil mauti wa'idha. Cukup, kata beliau, kematian itu sebagai pemberi nasihat, cukup. Tidak ada pemberi nasihat yang lebih kuat dari kematian. Karena dia yang menghentikan kebahagiaan, gelak tawa seseorang. Begitu juga dia yang menghentikan penderitaan seseorang di dalam kehidupan dunia. Sehingga mereka yang tidak mengambil kematian sebagai pelajaran, maka tidak ada lagi di dunia ini yang bisa memberikan pelajaran dan nasihat kepada mereka. Ketika seseorang kemudian sadar bahwa akhirat mendekati, menjumpai dirinya dan diawali dengan kematian, maka kata Ali bin Abi Thalib, kunu min abna'il akhirah. Jika kalian menyadari itu, maka jadilah kalian di antara anak-anak akhirat. Yakni beliau permisalkan dengan seorang anak atau dengan anak-anak yang kembali ke rumahnya yang selalu disambut, selalu diterima, selalu diberikan yang terbaik. Kita tidak bisa berbohong, jemaah rahmatillah Allah. Sejauh manapun kita melangkah di dunia ini, maka rumah kita tetaplah tempat yang terbaik. Ya, tetaplah orang-orang yang di rumah itu yang masih mau menerima kita dalam keadaan apapun. Begitu juga dengan akhirat. Ketika dia menjumpai anak-anaknya, dia akan menyambut anak-anak akhirat. Dia akan memperlakukan anak-anaknya dengan cara yang terbaik dan memberikan tempat yang terbaik. Itu sebabnya kenapa Ali bin Abi Thalib mengatakan kunu min abna'il akhir. Jadilah anak-anak akhirat sebelum kematian datang.
Wala takunu min abna'id dunya, kata beliau, dan jangan jadi anak-anak dunia. Karena dunia ini tidak ubahnya seperti seorang penipu. Dia hanya memberikan iming-iming, tapi tidak ada kebahagiaan sama sekali di dalamnya. Dia tidak ubahnya seperti jebakan yang membuat seseorang sulit keluar dari dalamnya. Nampak indah padahal di dalamnya adalah kebinasaan. Maka bagi mereka yang sadar ini, maka mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk bisa menjadi anak-anak akhirat. Meskipun mereka hidup di dunia, mereka berbeda. Meskipun mereka tergoda oleh fitnah dunia, mereka tidak mau terfitnah dan menjauhi dunia, agar tidak hilang kesempatannya untuk disambut dengan cara sebaik mungkin di akhirat. Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, fa innal yaum amalun bila hisab, kata beliau. Ketahuilah bahwa hari ini, kata beliau, amalan tanpa hisab. Amalan tanpa hisab. Beramallah sebanyak mungkin dan Allah tidak akan melakukan perhitungan. Tapi kata beliau, fa inna ghadan hisabun bila amal. Ingat, kata beliau, besok kalian akan dihisab dan tidak ada amalan yang berguna bagi kalian. Dan disitulah jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, penyesalan mereka-mereka yang tertipu di dalam kehidupan dunia, yang terbuai oleh keindahan dunia, yang merasa bahwa dunia itu memberikan kebahagiaan kepada diri mereka. Di saat itu mereka akan tahu bahwa apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kejar itu tidak ubahnya tipuan yang meninggalkan mereka. Oleh karena salah seorang ulama jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama Rabi' bin Khaitam, beliau memiliki lubang kuburan di dalam rumahnya. Antum mau bikin lubang kuburan di rumah antum? Jemaah, kenapa diam jemaah? Antum mau membuat lubang kuburan di dalam rumah antum? Jemaah, la haula wala quwwata illa billah. Jemaah, antum mau? Kenapa tidak ada jawaban? Apa masalahnya dengan lubang kuburan di dalam rumah? Perhatikan jemaah, beliau membuat bahkan lubang kuburan di dalam kamarnya sendiri, dan setiap malam beliau masuk ke dalamnya, masuk ke dalam liang lahatnya, dan mengulang-ulang firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun, wa qala rabbirji'un. Ucapan yang diucapkan oleh mereka yang gagal di dalam kehidupan ini. Mereka akan melakukan, akan senantiasa mengulang-ulang kalimat ini kepada Allah. Ya Allah, kembalikan aku. Kembalikan. Setelah mereka diwafatkan oleh Allah, kembalikan. La'alli a'malu salihan fi'ma tarakt. Agar aku bisa beramal saleh, bisa melakukan kebaikan yang aku tinggalkan ketika engkau berikan kesempatan hidup. Hanya itu yang akan diucapkan oleh mereka. Dan beliau tidak ingin seperti itu. Dan beliau menjadikan kematian sebagai sebaik-baiknya pemberi peringatan jemaah rahmatillah Allah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pun menjadikan kita di antara mereka yang mengambil pelajaran. Mereka-mereka yang sadar bahwa hidup itu sejenak, dan semuanya akan kita tinggalkan, dan semuanya akan meninggalkan kita, kecuali ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Jemaah rahmatillah Allah, ini yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan di pagi hari ini, dan sisanya sebagaimana yang sudah disampaikan, kita buka sesi tanya jawab. Dan mudah-mudahan tegangnya antum ini, jemaah, ini muka tegang semuanya. Antum sedang mengambil ibrah dari kematian yang akan menjemput setiap dari kita, setiap dari antum dan semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Tafadhal. Assalamualaikum. Nah, jawabannya boleh. Dan Nabi Muhammad SAW ya mengajarkan kita doa, di mana di dalam doa tersebut seseorang meminta kematian untuk dimatikan, diwafatkan oleh Allah, tapi dengan syarat. Kata Rasulullah SAW,
Ya, kata beliau, in kanal mauta khairan li. Jika kematian itu lebih baik untuk diriku ya Allah, maka seseorang boleh meminta seperti itu kepada Allah. Matikan aku ya Allah jika kematian lebih baik untukku. Dan begitu juga dia boleh berdoa kepada Allah, fa ahyini, hidupkan aku. In kanatil hayatu khairan li, jika kehidupan lebih baik untuk. Yang tidak diperbolehkan kemudian jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala dalam Islam adalah ketika seseorang minta kematian karena musibah yang menderai. Musibah, ujian yang begitu bertubi-tubi luar biasa, kemudian dia mengatakan, ya Allah lebih baik mati saya, Allah matikan diri. Maka ini hukumnya haram. Yang benar adalah mengembalikan kebaikan dan keburukannya kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pertanyaannya, Anda boleh bertanya, antum sering meminta kematian kepada Allah? Sering tidak? Masya Allah. Begitu juga dengan antum-antum? Enggak. Bagi seorang mukmin hidup dan mati sama saja. Yang terpenting bagi dirinya adalah keduanya menjadi kebaikan bagi mereka. Seseorang panjang usianya tidak ada masalah, tapi selama panjangnya usia tersebut menjadi kebaikan untuk dirinya. Begitu juga dengan kematian. Diberikan kematian yang cepat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada masalah selama kematian yang menjemputnya membuat atau mengakhiri kehidupannya dalam kebaikan, ya, dan menjadi kebaikan untuk kehidupan berikutnya. Maka keduanya sama saja bagi seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala mudah-mudahan terjawab. Izin bertanya Ustaz, orang yang minum di telaga Rasulullah SAW tidak akan haus selamanya. Apabila ada seorang muslim yang telah minum di telaga Rasulullah, tapi dia mampir dulu ke neraka, apakah muslim tersebut tidak akan kehausan ketika di neraka? Antum pernah berpikir seperti ini? Hah? Pernah? Kenapa berpikir seperti itu? Jangan-jangan antum yang bertanya. Kenapa? Anda tanya, kenapa? Nah, barakallahu fikum. Jawabannya jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, neraka itu tempat apa? Tempat siksa. Maka seluruh siksa yang Allah persiapkan bahkan bagi orang yang beriman, yang kemudian dia berhak masuk surga setelahnya, itu menyiksa dirinya atau tidak? Iya. Sehingga ketika berada di tempat siksa, semua rasa sakit akan dirasakan oleh seseorang. Meskipun dia ahlul jannah sebetulnya, dia bukan penghuni neraka selamanya. Sehingga kalaupun seseorang minum dulu, tapi kemudian karena dosanya dia masuk ke mana? Dia menderita. Karena neraka darul azab, surga darul apa? Neraka apa? Darul azab, surga darul khuld, bukan itu. Lawannya azab apa? Ya apa bahasa Arabnya nikmat? Antum sering dengar ini dalam Al-Quran. Naim, darun naim. Naim ini adalah kata yang menunjukkan bahwa surga dipenuhi kenikmatan. Isinya full kenikmatan. Maka ini yang akan didapati oleh seseorang ketika dia masuk surga. Allah Ta'ala. Pertanyaan berikutnya jemaah rahmatullah. Bagaimana hukumnya memberi uang kepada pengemis yang kelihatannya dia mampu bekerja? Anak akan jawab dengan pertanyaan jemaah rahmatullah. Bagaimana hukumnya memberikan makan kepada binatang padahal dia bisa mencari makannya sendiri? Jawab. Kucing bisa cari makan sendiri, bisa. Apa hukumnya ngasih makan kucing? Lantas kenapa kemudian manusia yang jelas-jelas lebih baik dari binatang mampu bekerja kemudian kita berikan? Apakah itu kemudian menjadi dosa bagi kita? Yang salah itu perbuatan dia meminta-minta. Tapi membantu seorang muslim dalam keadaan dia mampu ataupun tidak mampu, kebaikan bukan? Kebaikan. Cara iblis, cara syaitan untuk membuat kita akhirnya tidak beramal soleh apa jamaah? Saya tidak mau memberi karena dia mampu bekerja, agar dia sadar bahwa meminta-minta itu salah. Tapi dia tidak melakukan kebaikan. Kita terjebak dalam jebakan syaitan, jebakan iblis. Seburuk apapun manusia yang meminta-minta kepada kita. Antum ingat jemaah, ingat. Ada orang masuk surga gara-gara binatang. Bagaimana dengan orang yang berbuat baik kepada manusia? Jangan pernah lupakan itu. Ya, jangan pernah lupakan. Dan Nabi membenarkan mereka-mereka yang bersedekah kepada orang mampu. Ada yang bersedekah kepada pelacur, ada yang bersedekah kepada pencuri, ada yang bersedekah kepada orang kaya. Semuanya dibenarkan oleh Nabi.
Kepada penzina, Rasul berharap sedekah itu menghentikannya dari zina. Kepada pencuri, Rasul berharap dia berhenti mencuri karena sedekah itu. Kepada orang kaya agar dia sadar, agar dia tidak sombong dengan kekayaannya. Padahal sedekah, infak yang diberikan. Karena semua itu adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Kemudian yang berikutnya jemaah rahmatullah. Apakah seorang anak bisa memohonkan ampunan untuk orang tuanya yang dulu sebelum meninggal, yakni ayah anak bekerja di bank? Wallahi sangat mungkin, demi Allah. Karena ayah antum tidak meninggal di atas kekufuran. Beliau meninggal di atas dosa besar. Dan setiap dosa besar sebanyak apapun dan sebesar apapun, selama bukan kekufuran, itu bisa diampuni oleh Allah. Dan itu yang ditunggu oleh ayah penanya. Itu yang ditunggu sekarang. Istighfar anaknya untuk dirinya. Sudah nggak ada hal lain. Ayahnya ini tidak butuh keadaan dunia anaknya. Kaya kah, banyak uang kah, jabatan tinggi kah, gelarnya banyak kah, nggak butuh. Nggak butuh sama sekali. Yang dibutuhkan ketika seseorang diwafatkan oleh Allah adalah ada anaknya yang mau memintakan ampunan kepada Allah. Sudah itu yang dicari. Nggak ada lagi. Maka jadilah anak yang berbakti kepada orang tua dalam keadaan seperti ini. Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita semuanya. Amin. Ustaz, apakah boleh kita meminta kekayaan kepada Allah, sedangkan kekayaan itu bisa menjadi fitnah bagi kita? Ana tanya kepada jamaah, boleh tidak? Yang bilang boleh saya. Kenapa boleh? Silakan Madin. Karena kekayaan itu bisa mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah. Tapi di sisi yang lain Nabi Muhammad SAW takut umatnya dibentangkan dunia, mereka menjadi mampu semuanya, takut mereka terfitnah. Maka yang benar jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, perhatikan doa-doa Nabi Muhammad SAW. Yang diminta oleh Nabi itu bukan kekayaan, tapi kecukupan. Misalkan dalam satu doa Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah bi'arba, dengan 4 perkara. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dan kemudian ketika meminta rizki pun yang diminta oleh Rasul bukan hanya kecukupan, tapi apa? Thayyiban. Yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah rizki yang baik, bukan yang banyak. Tapi di hadis yang lainnya kata Rasulullah SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Gak ada masalah kemudian seseorang itu kaya raya, sangat berkecukupan, tapi dengan syarat kata Nabi, jika dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang berpikir untuk meminta kekayaan, pikirkan dulu. Dan minta dulu kepada Allah, dia menjadi apa? Orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi Allah lebih tahu apa yang maslahat bagi kita. Makanya Nabi mengatakan apa? Kalau minta kecukupan. Yang diminta yang baik, baik. Kalau kemudian Allah memberikan banyak, bagaimana dia? Syukurilah. Dengan cara apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, masyaallah. Kalau mengharapkan kematian orang-orang zalim, apakah boleh? Masya Allah. Jawabannya boleh. Boleh. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengharapkan kematian para petinggi Quraisy. Ya? Dan ingat, orang-orang yang terzalimi itu boleh dan bisa meminta apa saja dari perkara buruk bagi orang yang menzalimi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk lebih banyak memaafkan dibandingkan membalas keburukan orang lain. Bahwa mereka yang dimudahkan dan menjadi atau berhak masuk ke dalam surga Allah itu al-afina 'anil nas, mereka yang memaafkan kesalahan manusia. Dan yang lebih baik dari mendoakan keburukan apa jemaah? Apa yang lebih baik dari mendoakan keburukan bagi orang yang zalim? Mendoakan kebaikan bagi diri. Namun itu mudah, sulit, atau sangat sulit, bahkan hampir mustahil. Apalagi kalau kezalimannya sangat menyakitkan. Tapi lihatlah Rasulullah SAW. Ketika beliau diusir dari kota Taif, beliau diludahi, beliau dilempari batu, beliau dihinakan. Ketika malakul jibal, malaikat gunung datang menawarkan bantuannya, an utbiqa alaihimul akhsyabain, wahai Muhammad, izinkan aku untuk menggencatkan, menghimpitkan 2 gunung yang berada, yang kota Taif berada di tengah-tengahnya, biar aku hancurkan mereka semuanya. Jika engkau mengiyakannya, aku akan lakukan. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Jamaah rahmatullah, bal arju, bukan itu yang aku inginkan. Bal arju, aku berharap kepada Allah
an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budunallaha wa la yusyrikuna bihi syai'an. Aku berharap kepada Allah bahwa keluar dari keturunan mereka yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Dan Nabi mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Maafkanlah kaumku ya Allah. Maafkanlah hamba-hambamu ini karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka enggak sadar resikonya. Mereka belum paham. Ya. Maka Nabi adalah sebaik-baiknya contoh bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya, apakah wajar jika seorang muslim takut mati karena rasa sakitnya sakaratul maut dan apa yang akan terjadi setelahnya di alam kubur, fitnah kubur dan lainnya? Wajar jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kemudian rasa takutnya kepada kematian membuatnya tidak suka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibenci di dalam Islam. Seseorang takut mati karena dosa-dosanya. Tapi jangan sampai kematian dia khawatirkan, dia takutkan karena dia tidak mau berjumpa dengan Allah. Dan barang siapa, kata Rasulullah SAW, ingin suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya kematian, maka Allah pun suka untuk berjumpa dengan dirinya. Dan ini pun sulit. Oleh karenanya jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang takut menghadapi kematian, maka yang harus dia lakukan adalah apa jemaah? Tadi 3 hal yang disebutkan tadi. Coba apa? Ta'jilu taubah. Bukan. Qana'atul khalq. Kemudian yang terakhir, nasyatul ibadah. Bersemangat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memberikan pemahaman kepada seorang anak tentang kematian? Antum tidak akan pernah bisa memahamkan mereka jika antum sendiri tidak paham bahwa kematian itu hak, bahwa apa yang akan terjadi setelah kematian jauh lebih besar dari apa yang terjadi dalam kehidupan dunia. Antum tidak akan pernah bisa memberikan pemahaman kepada mereka jika antum di pemakaman orang lain antum masih bisa ingat dunia dan kemudian tertawa. Karena sejatinya seorang anak tidak perlu banyak penjelasan. Dia merekam apa yang dia lihat. Jika dia tahu ayahnya orang yang bertakwa kepada Allah dengan perbuatannya, maka itu yang akan tertanam di dalam benaknya, pikirannya. Bahwa seorang laki-laki itu harus bertanggung jawab kepada keluarganya. Seorang laki-laki itu harus taat dan menunjukkan ketaatannya kepada Allah dengan pergi ke masjid, membantu orang lain, datang ke majelis ilmu, dan seterusnya. Itu yang akan diingat. Dia kenyang dengan ucapan kita. Anak-anak itu kenyang dengan ucapan. Penuh bagi dia. Tapi bagi dia, apa yang dia lihat jauh lebih berharga, jauh lebih menancap. Makanya Abdullah bin Mubarak ketika datang kepada dirinya seseorang dengan membawa anak, beliau mengingatkan seperti ini kepada saudara muslimnya itu, jangan melakukan apapun yang tidak pantas amamah di depan anakmu. Karena itu yang akan diingatnya. Lakukan yang baik. Insya Allah antum tidak perlu repot-repot untuk menyadarkan anak antum. Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, ketika nyawa dicabut, apakah ruh langsung diangkat ke langit? Iya. Dan kemudian akan dikembalikan kembali. Dalam beberapa riwayat disebutkan ketika apa? Sesaat sebelum ditanya oleh para malaikat. Dan ada hadis yang cukup panjang dari Barra bin Azib tentang ini, jemaah rahmatullah. Namun ringkasnya jemaah rahmatullah, bahwa ruh orang yang beriman akan semerbak harumnya meliputi seluruh penjuru langit, dan setiap malaikat akan bertanya, ruh siapa? Ruh baik siapa ini? Siapa namanya? Maka yuqalu bi atyabi ismihi fid dunya. Maka akan disebutkan namanya yang terbaik di dunia. Nama dia yang terbaik akan disebutkan oleh malaikat pencabut nyawa. Bahwa ini si fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan. Diperlakukan dengan kebaikan dan kelembutan sebaik-baiknya oleh para malaikat. Dibukakan pintu langit. Setiap pintu langit dijaga oleh para malaikat. Dan setiap pintu itu akan dibukakan sampai langit yang ketujuh. Namun sebaliknya, jiwa yang buruk itu busuk, kata Rasulullah SAW. Dan aroma busuknya akan menyerbak kemana-mana, seluruh penjuru langit, setiap penjuru langit. Dan setiap malaikat akan mencaci, akan mengutuk ruh yang seperti ini. Sampai dia kemudian dikembalikan ke alam barzakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Dan mudah-mudahan kebaikan antum di hari ini insyaallah menjadi kebaikan yang memberatkan timbangan amal saleh antum, dan penyebab di antara penyebab mudahnya kematian yang akan antum jumpai insyaallah taala. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Media, bekal ilmu Islam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Rabbul Alamin yang menetapkan dan mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama berkumpul di rumah Allah. Dan tentunya jamaah rahmatul Allah Subhanahu wa taala, ini bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah takdir dan karunia dari Allah Rabbul Alamin. Allah yang menggerakkan hati kita untuk ikut serta dalam acara ini. Dan kemudian Allah pula lah yang menginginkan kita untuk menjadi bagian dari kebaikan, bagian dari perkara yang menjadi sesuatu atau peristiwa yang akan dialami oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa dirinya akan mengalami kematian dan dirinya akan diurusi dan diperlakukan sebagai jenazah, sebagai mayit, dan kemudian diurusi oleh saudara-saudaranya. Dan setelah itu kemudian dia akan memulai perjalanan yang tidak singkat, perjalanan yang cukup panjang, dan kemudian akan diikuti dengan penentuan akhir dari kehidupan yang sebenarnya yang Allah persiapkan bagi seorang hamba Allah Rabbul Alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih digiring dan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan bahwa hidup itu akan berakhir dan kemudian perjalanan kehidupan berikutnya masih panjang, bahwa seseorang tidak ada yang kekal di dalam kehidupan dunia ini, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna li ahadin min qablikum min khuld," atau kama qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin tidak menjadikan adanya kekekalan bagi siapapun sebelum engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya saja pengingat bagi Rasulullah SAW. Ini pengingat bagi setiap dari kita yang sering kali termakan oleh ucapan yang mengatakan bahwa hiduplah engkau di dunia seakan engkau hidup selamanya. Kita tidak boleh lupa, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan itu. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, bahwa hidup di dunia ini akan menjumpai akhir, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan jauh-jauh hari sebelumnya kepada setiap hamba Allah, sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quran, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa akan mengalami, merasakan apa yang disebut dengan kematian. Sehingga tidak pantas bagi seorang mukmin merasa aman dari kematian yang selalu mengejar dan mengincarnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa engkau wahai hamba-hamba Allah, bahwa kalian wahai hamba-hamba Allah tidak bisa melarikan diri dari kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan bahwa sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, bahwa kalian itu sebenarnya pasti menjumpai kematian kemanapun kalian melarikan diri. Bahkan kata Allah, walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian bersembunyi di dalam benteng yang kokoh, maka kematian akan tetap menjumpai kalian dan akan mengakhiri segalanya. Oleh karena yang jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti mengingatkan hamba-hamba Allah dan umatnya, umat manusia terbaik dari umat manusia yang pernah ada, yaitu kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak pernah melupakan bahwa kehidupan yang mereka jalani ini akan menjumpai akhirnya, dan setiap kenikmatan, setiap kekuasaan, setiap kedikjayaan, setiap kekayaan yang dimiliki akan hilang, akan berhenti. Bahkan sebagian kaum salaf mengatakan kepada mereka yang meninggal dan kemudian meninggalkan warisan yang banyak, dikatakan kepada salah seorang mereka bahwa si fulan mati dan dia meninggalkan harta yang banyak. Maka jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kata seorang ulama salaf ketika mendengar kalimat ini, bal maluhu ma'ahu hatta yalqa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama tersebut, harta yang ditinggalkannya sejatinya terus bersama dirinya sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'aluhu an awwalihi wa akhirih, dan Allah akan bertanya kepada dia tentang harta yang dimilikinya dan ditinggalkannya. Allah akan bertanya dari mana dia datang dan kemudian untuk apa dan di mana dia berakhir. Sejatinya jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dunia
akan diakhiri oleh kematian. Dan bagi seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kematian itu disadari sebagai penghenti kenikmatan tapi bukan penghenti balasan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya dalam sebuah hadis yang hasan, disebutkan bahwa beliau ditanya ayyun nasi afdal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawabannya ahsanuhum khuluqa, manusia yang paling baik akhlaknya. Kemudian beliau ditanya lagi dengan pertanyaan wa ayyuhum akyas, atau ayyul mu'minina akyas, dan manusia seperti apa yang paling cerdas ya Rasulullah? Manusia yang menggunakan akalnya, mukmin yang menggunakan akalnya. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pertanyaan seperti ini, beliau mengatakan aktsaruhum lil mauti dzikra, yakni yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat dan terus mengingat bahwa dirinya akan menjadi mayit, akan menjadi jenazah. Dan bukan hanya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aktsaruhum wa ahsanuhum lahu idada, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling banyak dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jugalah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hidup mereka tidak ubahnya adalah bentuk persiapan untuk menjumpai satu peristiwa di dalam kehidupan dunia mereka, itu ketika mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, jika melihat sebuah jenazah, dan diriwayatkan bahwa beliau pernah melihat satu jenazah, dan beliau bertanya, "Man hadza?" Beliau bertanya sendiri, "Man hadza?" di hadapan jenazah tersebut, dan beliau menjawab pertanyaan beliau sendiri dengan perkataan, "Hadza anta ya Abu Darda." Ini adalah engkau wahai Abu Darda. Engkau akan menjadi seperti ini. Engkau akan menghadapi peristiwa seperti ini, di mana engkau diwafatkan oleh Allah tidak berdaya, dan kemudian menyelesaikan perjalanan dunia yang mana Allah akan bertanya pada waktunya tentang apa yang kau lakukan. Begitulah mereka melihat kematian, jamaah rahmatullah, bahwa perjalanan ini berakhir, tapi akan mengawali perjalanan yang lainnya. Dan itu yang lebih dikhawatirkan oleh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti mengingatkan kita untuk mengingat dan banyak mengingat kematian. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat penghancur kenikmatan, penghancur seluruh kelezatan yang kita perjuangkan di dalam kehidupan, penghancur segala obsesi, tujuan yang sering muncul dan selalu muncul di dalam hati dan dada kita. Kematian akan menghancurkan segalanya. Dan Al-Imam Shumaid ibnu Ajlan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan seperti ini, "Man ja'alal mauta nusba 'ainaihi," barang siapa yang menjadikan kematian itu di antara kedua belah matanya, dan semestinya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala selalu melakukan itu. Seakan kematian ada di hadapannya, seakan bahwa kematian itu mendampingi dan mengikuti dirinya. Bahkan ketika mengomentari perkataan ini, atau di antara perkataan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan betapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang keluar dari rumahnya namun kemudian dia tidak pernah kembali. Yang berangkat ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, namun dia tidak pernah bangkit lagi dari sujudnya. Kematian yang menghalangi dirinya untuk kembali ke rumahnya. Dan itu yang akan dialami oleh kita, bahkan setiap dari kita. Betapa sering kita mendengar bahwa si fulan dijumpainya di masjid atau dimanapun, di tempat manapun, namun kemudian beberapa saat kemudian dia dikabarkan telah meninggalkan kita semuanya. Begitulah kematian. Yudrikumul maut, kata Allah, kematian akan menjumpai kalian. Sekuat apapun kalian melarikan diri,
Silahkan tafadhol, pergi, silahkan kalian melakukan apa saja. Tapi kematian akan mencegat jalan kalian. Dan barang siapa yang menjadikan kematian di antara kedua pelupuk matanya, fa innahu lam yubali bi dhiqid dunya wala bi sa'atiha, kata Shumayt bin Ajlan. Maka dia tidak akan peduli dengan sempitnya dunia ataupun luasnya dunia, bukan urusan hamba tersebut. Dia tidak akan pernah peduli dengan hal-hal itu kalau dia menjadikan kematian berada di pelupuk matanya, pada pandangan matanya, bahwa kematian senantiasa ada, senantiasa mengikuti dirinya. Jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan celakalah kemudian mereka-mereka yang seakan-akan tidak akan pernah menjumpai al-maut, seakan-akan masih sangat panjang jangka kehidupannya di dalam kehidupan dunia. Dan ini diantara musibah yang menimpa seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa tulul amani, panjang angan-angan, merasa panjang kehidupannya di dalam kehidupan dunia, merasa bahwa dia hidup selamanya, merasa bahwa dia akan diberikan usia panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan memalingkan seseorang dari perkara yang hak. Beliau mengatakan, innama ma akhafu fil haya, sesungguhnya yang aku khawatirkan dalam kehidupan ini cuma dua perkara, kata beliau. Yang pertama adalah tulul amani, panjang angan-angan, seakan kita memiliki kesempatan untuk terus berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, seakan kita punya kesempatan demi kesempatan. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, bahwa kita punya kesempatan untuk bertobat. Jika kita melakukan kesalahan, bahwa kita masih punya kesempatan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih panjang. Namun ini kata Ali bin Abi Thalib, yasuddu anil haq, ini akan membuat seseorang tersingkirkan, tertolak, dijauhkan dari kebenaran, maka tidak akan dia berada di atas kebenaran di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, ittiba'ul hawa, kata beliau. Ya, ittiba'ul hawa. Dan ittiba'ul hawa, jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, syahwat. Yang pertama tadi tulul amani, dan ini yang akan menyingkirkan seseorang dari akhirat. Afwan. Kemudian yang kedua, ittiba'ul hawa, itu yang akan memalingkan seseorang dari kebenaran, mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Dan inilah yang menjadi musibah kita di dalam kehidupan, yang melupakan kita akhirat, atau yang melupakan diri kita akan kehidupan akhirat, yang mana diawali oleh kematian. Bahkan seorang ulama tabi'in mengatakan seperti ini, bertanya kepada sahabatnya, atuhibbul jannah, apakah engkau suka surga, mencintai surga? Na'am. Atuhibbul jannah? Na'am. Fa'idzan ahibbal maut, kata beliau. Kata Imam Makhul, beliau mengatakan kepada sahabatnya, oleh karenanya kalau engkau mencintai surga, maka cintai kematian. Maka cintai kematian. Kenapa jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala? Alasta talqallaha subhanahu wa ta'ala illa ba'dal maut? Bukankah engkau akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala melainkan setelah engkau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Lantas bagaimana bisa kemudian engkau membenci kematian? Padahal itulah jalan yang membuat dirimu berjumpa dengan Allah. Sehingga bagi seorang mukmin tidak pantas bagi dirinya kemudian membenci satu perkara yang justru akan membuat dia dan bisa membuat dia bahagia selamanya. Jika seseorang kemudian takut akan menjumpai kematian, itu tidak lebih sebenarnya dari ketakutannya menjumpai azab Allah Rabbul Alamin. Maka orang mukmin, jamaah rahmatullah Allah, tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah khawatir dan tidak akan pernah terbebani jika dia harus berjumpa dengan kematian di waktu manapun dan di tempat manapun. Makanya sekarang kalau antum ditanya, antum siap meninggal sebentar lagi? Jawab jamaah. Dan diamnya kita, jamaah rahmatullah Allah, sebenarnya hanya karena kita takut untuk menjumpai azab Allah subhanahu. Takutnya kita akan dosa. Yang membuat kita takut untuk mengalami kematian dan menjumpai kematian. Rasulullah SAW, bukan kematian yang beliau khawatirkan, tapi yang beliau khawatirkan apa yang akan terjadi kepada umatnya. Meskipun beliau merasakan sakitnya sakaratul maut yang begitu berat yang beliau jalani,
Karena beliau sallallahu alaihi wasallam dilipat gandakan rasa sakitnya dibandingkan hamba Allah yang lainnya. Begitu juga dengan para nabi dan rasul yang lain. Itu menyakitkan bagi beliau, menyakitkan. Beliau menderita ketika sakaratul maut. Tapi itu tidak membuat beliau membenci kematian. Beliau justru berharap bahwa kematian ini menjadikan atau menjadi jalan bagi beliau untuk bisa berkumpul dengan mereka-mereka yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terlihat dari perkataan beliau ketika beliau mengatakan ila rafiqil a'la, menuju mereka-mereka yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang terbaik yang Allah persiapkan bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka yang bergelimang dosa, yang dipenuhi dengan kesalahan, yang selalu mengulang-ulang kesalahan yang sama, kemudian mereka sangat membenci, paling tidak suka untuk berbicara tentang kematian atau apapun yang terjadi setelahnya. Dan mereka-mereka yang berada dalam keadaan seperti ini sebagaimana yang disebutkan jemaah rahmatullah oleh Al-Imam Yahya Ibnu Mu'adz Ar-Razi ataupun ulama salaf yang lainnya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tadhkirah. Ini kitab berbicara tentang kematian dan seluruh apa yang akan terjadi setelahnya, ya, kiamat dan seterusnya. Beliau mengatakan mengutip perkataan salah seorang ulama tersebut, jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan man aktsara dzikral maut, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, fuddila bi thalath, maka dia akan diberikan kemuliaan dengan 3 perkara. Au ukrima bi thalath, bagi mereka yang mau terus-menerus mengingat dan menjadikan kematian sesuatu yang akan dia hadapi dalam jangka waktu yang singkat di dalam kehidupannya, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, bi ta'jilil taubah. Dia akan menjadi manusia yang menyegerakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah taufik dari Allah bagi mereka yang selalu mengingat kematian. Karena mereka yang berdosa tahu ketika mereka tidak bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan berhadapan dengan mereka dalam keadaan murka, dalam keadaan membawa ancaman bagi mereka untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mungkin terjadi jika seseorang kemudian malas, bosan, tidak mau bahkan untuk membicarakan kematian. Perkara yang kedua, jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka-mereka yang selalu mengingat kematian akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah bi qanaatil qalb, dengan hati yang qanaah, hati yang selalu merasa cukup dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, "Ma yadhkuruhu ahadun", tidaklah salah seorang dari hamba Allah mengingat kematian fi dhiqin illa wassa'ahu, mengingat kematian ketika dia sedang sempit di dalam kehidupannya, melainkan kematian akan meluaskan hati dan kehidupannya. Bagaimana bisa jemaah rahmatillah, orang-orang yang ditimpa musibah, orang-orang yang selalu merasa menderita dan mungkin memang diberikan musibah demi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengingat kematian yang menjadi pintunya atau yang menjadi penyebab bagi dirinya terhenti seluruh musibah dunia dan kemudian menjadi pintu yang membukakan seluruh kebaikan akhirat, maka kesulitan yang dia rasakan akan luas, kata Rasulullah SAW. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang hidup di dalam kelapangan, kenikmatan atau apapun dari urusan dunia, ketika dia mengingat kematian, dia sadar bahwa dunianya tidak lebih dari dunia yang sempit. Luasnya dunia yang diberikan oleh Allah tidak ubahnya atau bukanlah dia melainkan sebuah fitnah dan ujian bagi dirinya, sehingga menjadi sempitlah dunia yang dia damba-dambakan, yang dia harapkan, yang dia bangga-banggakan. Dan inilah yang disebut dengan qanaatul qalb. Bukan hanya ketika sulit. Qanaah itu bukan ketika hanya sulit atau ketika dalam keadaan sulit, tapi ketika seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjerumus ke dalam fitnah luasnya dunia, dia adalah manusia yang diberikan qanaah oleh Allah Rabbul Alamin. Dan di antara penyebab terkuatnya adalah dzikrul maut, ketika seseorang sadar bahwa dirinya akan mati, bahwa dirinya sudah didahului oleh para mayit, oleh orang-orang yang mati sebelumnya.
Dan sudah semestinya orang yang beriman mengambil pelajaran. Dan perkara yang ketiga, jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang ketiga, bahwa mereka-mereka yang memperbanyak zikrul maut, ukrima binasyatil ibadah, dia akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersemangat di dalam beribadah kepada Allah. Karena tidak ada jalan terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba untuk menyambut kematiannya melainkan dengan amal soleh dan ibadah kepada Allah. Tidak ada jalan lain, jemaah rahmatullah. Dan itulah yang didambakan oleh mereka-mereka yang jujur keimanannya. Mereka tidak ingin mengakhiri kehidupannya dengan amalan yang buruk, sehingga mereka terus dan terus beribadah dalam keadaan apapun, seletih apapun mereka. Mereka tidak pernah berhenti. Karena kematian bisa saja dia datang tanpa pemberitahuan tiba-tiba. Dan yang mereka inginkan adalah bahwa diri mereka menyambut kematian dengan kemuliaan, sehingga dia dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia dibangkitkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh para salafus salih, man mata ala syai'in atau man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan dari kematiannya dalam keadaan itu. Tidak mungkin dan tidak akan pernah mungkin mereka yang ingin dimuliakan oleh Allah di dalam kematiannya kemudian meninggalkan ibadah. Oleh karenanya mereka yang mengingat kematian akan selalu bersemangat untuk melakukan ibadah. Orang itu bertanya-tanya, kenapa mereka yang sudah diampuni, mereka yang ahlul jannah dari kalangan para sahabat, masih saja memperbanyak ibadah? Karena mereka tidak ingin mengakhiri kehidupannya dengan keburukan. Mereka ingin menyambut kematian dengan kebaikan yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik. Mereka ingin menjadi hamba-hamba yang dipanggil oleh para malaikat pencabut nyawa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mereka ingin dipanggil dengan penuh kelembutan oleh para malaikat. Kembalilah, wahai jiwa yang baik, kembalilah kepada Rabb kalian dalam keadaan ridha dan kalian diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang mereka ingin. Dan kemudian jemaah rahmatillah Allah, man nasyal maut, dan barang siapa yang melupakan kematian. Barang siapa yang melupakan kematian, jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, ujjila au uzziba bi thalathah, maka dia akan disegerakan atau diazab dengan 3 perkara. Yang pertama, jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, bi taswifit taubah, dia akan menjadi orang yang selalu menunda-nunda taubatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak pernah sadar bahwa dirinya akan didatangi oleh kematian. Jika antum menjumpai manusia yang seperti ini, maka pastikan atau ingatlah bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang tidak pernah mengingat kematian. Andaikan mereka mengingat kematian, mereka akan selalu memposisikan dirinya min ahlil kubur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, udda nafsaka min ahlil kubur, atau kama qala, hitunglah atau anggaplah dirimu termasuk ahlil kubur. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wali mithli hadza fa'iddu, untuk yang seperti ini, yakni untuk kematian, maka persiapkanlah diri kalian. Limithli hadza fa'iddu, limithli hadza fa'iddu, untuk yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, kalian harus bersiap-siap. Sehingga tidak pernah terjadi di masa Rasulullah dan para sahabat mereka yang mengantarkan saudaranya kemudian berbicara mengobrolkan dunia, tidak ada. Mereka yang ketika menguburkan saudaranya masih bisa bersenda gurau, tidak ada. Hanya tangisan yang keluar dari mata mereka-mereka yang mengantarkan jenazah. Karena mereka tahu bahwa diri mereka akan sama seperti yang diantarkan. Dan ada hal berat yang akan dihadapi ketika seseorang dimasukkan ke dalam kubur. Oleh karenanya Nabi pun tidak banyak berbicara ketika menguburkan seorang mukmin. Nabi hanya mengatakan istaghfiru li akhikum. Mintakan ampunan bagi saudara kalian. Mintakan ampunan, jangan sibuk dengan dunia. Allah itu mengingatkan nabinya, innaka mayyitun Muhammad, engkau akan jadi mayit, kata Allah. Wa innahum mayyitun, mereka pun hamba-hamba Allah yang lainnya pun akan menjadi mayit. Sadari itu jemaah rahmatillah. Semuanya akan menjadi mayit. Dan Nabi mengingatkan bahwa kemudian kata Rasulullah SAW, wasalu lahu tathbit, mintakan keteguhan bagi saudaramu.
Jangan sibuk membicarakan masa lalu si fulan. Oh dulu dia pernah begini dan seterusnya. Untuk apa? Fa innahum qad ifdau ila ma qaddamu, kata Nabi. Mayit itu sudah lewat urusannya dengan amalan mereka. Mereka tinggal menantikan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Tapi yang menjadi urusan kita terakhir untuk saudara kita, mintakan ampunan untuk mereka. Dan mintakan, doakan mereka agar sanggup teguh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh para malaikat kepada dirinya, yang akan menentukan kebahagiaan di alam barzakh ataupun sengsara di alam barzakh. Jangan sibuk dengan dunia. Dunia ini akan meninggalkan kita, kita akan meninggalkan dunia. Yang tersisa adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang lupa untuk mengingat kematian, maka mereka akan meninggalkan, melupakan, mengakhir-akhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, jemaah rahmatil Allah, yang kedua yang akan diberikan kepada manusia-manusia seperti ini, itu adalah tarkur ridha bil kafafi. Dia akan dihukum dengan sikap atau sifat tidak ridha dengan keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesulitan. Dia tidak akan ridha. Karena mereka yang sekali lagi sadar bahwa mereka akan dijemput oleh kematian, tidak akan pernah menyesali apapun dari keadaan yang mereka rasakan di dalam kehidupan dunia ketika Allah Rabbul Alamin yang menentukannya. Mereka hanya perlu bersabar. Mereka hanya perlu menunjukkan bahwa mereka ridha kepada Allah. Mereka tidak pernah murka dan berburuk sangka kepada Allah. Mereka tidak pernah kemudian berpikir bahwa akhir dari semua ini juga adalah penderitaan. Tidak. Mereka yang beriman, mereka yang sadar bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah, mereka tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa kemudian jamaah rahmatullah, sahabat Abdullah bin Abbas itu menyebutkan, ada yang mengatakan ini perkataan Rasulullah SAW, menyebutkan bahwa jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannu billah. Tidaklah salah seorang dari kalian meninggal ketika dia dijemput oleh ajalnya, melainkan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka bahwa dirinya akan diberikan balasan atas apapun dari kebaikan yang dikerjakannya di dunia. Dan kematian menyempurnakan kebaikan seseorang. Kematian menyempurnakan kebaikan seseorang. Mengingat kematian terus-menerus membuat seseorang sadar bahwa semua yang dia alami itu akan selesai, akan berakhir. Semuanya akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberhentikan. Dan Allah akan memulai lembaran baru berupa kebahagiaan bagi mereka-mereka yang sadar, bagi mereka-mereka yang menunaikan tugasnya dengan baik ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka yang tidak mengingat kematian atau melupakan bahkan kematian, mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala bitakasuli fil ibadah. Mereka akan diberikan hukuman berupa takasul, yakni bermalas-malasan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersemangat. Mereka kehilangan kesadaran bahwa ibadah mereka nanti akan menentukan akhir yang baik dan menentukan awal yang baik ketika mereka mengawali perjalanan akhirat. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kemudian mengingatkan kita, irtahalatid dunya, kata beliau, dunia itu meninggalkan kita mudbirah. Kita ditinggalkan di belakang, dia akan pergi. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wartahalatil akhiratu muqbilah, dan akhirat akan menjumpai kita. Itu pasti, itu sebuah keniscayaan. Kita akan disambut oleh akhirat, dan yang menyambut kita pertama kali adalah kematian. Dan jika kematian tidak cukup menjadi pengingat bagi kita, maka tidak ada lagi pengingat yang cukup bagi seseorang. Sahabat Ammar bin Yasir beliau mengatakan, kafa bil mauti wa'idha,
Cukup, kata beliau, kematian itu sebagai pemberi nasihat. Cukup. Tidak ada pemberi nasihat yang lebih kuat dari kematian. Karena dia yang menghentikan kebahagiaan, gelak tawa seseorang. Begitu juga dia yang menghentikan penderitaan seseorang di dalam kehidupan dunia. Sehingga mereka yang tidak mengambil kematian sebagai pelajaran, maka tidak ada lagi di dunia ini yang bisa memberikan pelajaran dan nasihat kepada mereka. Ketika seseorang kemudian sadar bahwa akhirat mendekati, menjumpai dirinya dan diawali dengan kematian, maka kata Ali bin Abi Thalib, kunu min abna'il akhirah. Jika kalian menyadari itu, maka jadilah kalian di antara anak-anak akhirat. Yakni beliau permisalkan dengan seorang anak atau dengan anak-anak yang kembali ke rumahnya yang selalu disambut, selalu diterima, selalu diberikan yang terbaik. Kita tidak bisa berbohong, jemaah rahmatillah Allah. Sejauh manapun kita melangkah di dunia ini, maka rumah kita tetaplah tempat yang terbaik. Ya, tetaplah orang-orang yang di rumah itu yang masih mau menerima kita dalam keadaan apapun. Begitu juga dengan akhirat. Ketika dia menjumpai anak-anaknya, dia akan menyambut anak-anak akhirat. Dia akan memperlakukan anak-anaknya dengan cara yang terbaik dan memberikan tempat yang terbaik. Itu sebabnya kenapa Ali bin Abi Thalib mengatakan kunu min abna'il akhir. Jadilah anak-anak akhirat sebelum kematian datang. Wala takunu min abna'id dunya, kata beliau, dan jangan jadi anak-anak dunia. Karena dunia ini tidak ubahnya seperti seorang penipu. Dia hanya memberikan iming-iming, tapi tidak ada kebahagiaan sama sekali di dalamnya. Dia tidak ubahnya seperti jebakan yang membuat seseorang sulit keluar dari dalamnya. Nampak indah padahal di dalamnya adalah kebinasaan. Maka bagi mereka yang sadar ini, maka mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk bisa menjadi anak-anak akhirat. Meskipun mereka hidup di dunia, mereka berbeda. Meskipun mereka tergoda oleh fitnah dunia, mereka tidak mau terfitnah dan menjauhi dunia, agar tidak hilang kesempatannya untuk disambut dengan cara sebaik mungkin di akhirat. Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, fa innal yaum amalun bila hisab, kata beliau. Ketahuilah bahwa hari ini, kata beliau, amalan tanpa hisab. Amalan tanpa hisab. Beramallah sebanyak mungkin dan Allah tidak akan melakukan perhitungan. Tapi kata beliau, fa inna ghadan hisabun bila amal. Ingat, kata beliau, besok kalian akan dihisab dan tidak ada amalan yang berguna bagi kalian. Dan disitulah jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, penyesalan mereka-mereka yang tertipu di dalam kehidupan dunia, yang terbuai oleh keindahan dunia, yang merasa bahwa dunia itu memberikan kebahagiaan kepada diri mereka. Di saat itu mereka akan tahu bahwa apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kejar itu tidak ubahnya tipuan yang meninggalkan mereka. Oleh karena salah seorang ulama jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama Rabi' bin Khaitam, beliau memiliki lubang kuburan di dalam rumahnya. Antum mau bikin lubang kuburan di rumah antum? Jemaah, kenapa diam jemaah? Antum mau membuat lubang kuburan di dalam rumah antum? Jemaah, la haula wala quwwata illa billah. Jemaah, antum mau? Kenapa tidak ada jawaban? Apa masalahnya dengan lubang kuburan di dalam rumah? Perhatikan jemaah, beliau membuat bahkan lubang kuburan di dalam kamarnya sendiri, dan setiap malam beliau masuk ke dalamnya, masuk ke dalam liang lahatnya dan mengulang-ulang firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun, wa qala rabbirji'un. Ucapan yang diucapkan oleh mereka yang gagal di dalam kehidupan ini, mereka akan melakukan, akan senantiasa mengulang-ulang kalimat ini kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku, kembalikan. Setelah mereka diwafatkan oleh Allah, kembalikan. La'alli a'malu salihan fi'ma tarakt.
agar aku bisa beramal soleh, bisa melakukan kebaikan yang aku tinggalkan ketika engkau berikan kesempatan hidup. Hanya itu yang akan diucapkan oleh mereka. Dan beliau tidak ingin seperti itu. Dan beliau menjadikan kematian sebagai sebaik-baiknya pemberi peringatan jemaah rahmatillah Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan kita di antara mereka yang mengambil pelajaran. Mereka-mereka yang sadar bahwa hidup itu sejenak dan semuanya akan kita tinggalkan dan semuanya akan meninggalkan kita. Kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Jemaah rahmatillah Allah, ini yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan di pagi hari ini, dan sisanya sebagaimana yang sudah disampaikan kita buka sesi tanya jawab. Dan mudah-mudahan tegangnya antum ini, jemaah, ini muka tegang semuanya. Antum sedang mengambil ibrah dari kematian yang akan menjemput setiap dari kita, setiap dari antum dan semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Tafadhal. Assalamualaikum. Nah, jawabannya boleh. Dan Nabi Muhammad SAW ya mengajarkan kita doa di mana di dalam doa tersebut seseorang meminta kematian untuk dimatikan, diwafatkan oleh Allah, tapi dengan syarat. Kata Rasulullah SAW, ya kata beliau, in kanal mauta khairan li, jika kematian itu lebih baik untuk diriku ya Allah, maka seseorang boleh meminta seperti itu kepada Allah. Matikan aku ya Allah jika kematian lebih baik untukku. Dan begitu juga dia boleh berdoa kepada Allah, fa ahyini, hidupkan aku, in kanatil hayatu khairan li, jika kehidupan lebih baik untuk. Yang tidak diperbolehkan kemudian jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala dalam Islam adalah ketika seseorang minta kematian karena musibah yang menderai. Musibah, ujian yang begitu bertubi-tubi luar biasa, kemudian dia mengatakan, ya Allah lebih baik mati saya, ya Allah, matikan diri. Maka ini hukumnya haram. Yang benar adalah mengembalikan kebaikan dan keburukannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, Anda boleh bertanya, antum sering meminta kematian kepada Allah? Sering tidak? Masya Allah. Begitu juga dengan antum? Enggak. Bagi seorang mukmin hidup dan mati sama saja. Yang terpenting bagi dirinya adalah keduanya menjadi kebaikan bagi mereka. Seseorang panjang usianya tidak ada masalah, tapi selama panjangnya usia tersebut menjadi kebaikan untuk dirinya. Begitu juga dengan kematian. Diberikan kematian yang cepat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah. Selama kematian yang menjemputnya membuat atau mengakhiri kehidupannya dalam kebaikan. Ya, dan menjadi kebaikan untuk kehidupan berikutnya. Maka keduanya sama saja bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Mudah-mudahan terjawab. Izin bertanya Ustaz, orang yang minum di telaga Rasulullah SAW tidak akan haus selamanya. Apabila ada seorang muslim yang telah minum di telaga Rasulullah, tapi dia mampir dulu ke neraka, apakah muslim tersebut tidak akan kehausan ketika di neraka? Antum pernah berpikir seperti ini? Hah? Pernah? Kenapa berpikir seperti itu? Jangan-jangan antum yang bertanya. Kenapa? Anda tanya, kenapa? Nah, barakallahu fiik. Jawabannya jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Neraka itu tempat apa? Tempat siksa. Maka seluruh siksa yang Allah persiapkan bahkan bagi orang yang beriman, yang kemudian dia berhak masuk surga setelahnya, itu menyiksa dirinya atau tidak? Iya. Sehingga ketika berada di tempat siksa, semua rasa sakit akan dirasakan oleh seseorang. Meskipun dia ahlul jannah sebetulnya, dia bukan penghuni neraka selamanya. Sehingga kalaupun seseorang minum dulu, tapi kemudian karena dosanya dia masuk ke mana? Dia menderita. Karena neraka darul azab, surga darul apa? Neraka apa? Darul azab, surga darul khuld, bukan itu. Lawannya azab apa? Ya apa bahasa Arabnya nikmat?
Antum sering dengar ini dalam Al-Quran. Naim, darun naim. Naim ini adalah kata yang menunjukkan bahwa surga dipenuhi kenikmatan. Isinya full kenikmatan. Maka ini yang akan didapati oleh seseorang ketika dia masuk surga. Allah Ta'ala. Pertanyaan berikutnya jemaah rahmatullah. Bagaimana hukumnya memberi uang kepada pengemis yang kelihatannya dia mampu bekerja? Anak akan jawab dengan pertanyaan jemaah rahmatullah. Bagaimana hukumnya memberikan makan kepada binatang padahal dia bisa mencari makannya sendiri? Jawab. Kucing bisa cari makan sendiri, bisa. Apa hukumnya ngasih makan kucing? Lantas kenapa kemudian manusia yang jelas-jelas lebih baik dari binatang mampu bekerja kemudian kita berikan? Apakah itu kemudian menjadi dosa bagi kita? Yang salah itu perbuatan dia meminta-minta. Tapi membantu seorang muslim dalam keadaan dia mampu ataupun tidak mampu, kebaikan bukan? Kebaikan. Cara iblis, cara syaitan untuk membuat kita akhirnya tidak beramal soleh apa jamaah? Saya tidak mau memberi karena dia mampu bekerja, agar dia sadar bahwa meminta-minta itu salah. Tapi dia tidak melakukan kebaikan. Kita terjebak dalam jebakan syaitan, jebakan iblis. Seburuk apapun manusia yang meminta-minta kepada kita. Antum ingat jemaah, ingat. Ada orang masuk surga gara-gara binatang. Bagaimana dengan orang yang berbuat baik kepada manusia? Jangan pernah lupakan itu. Ya, jangan pernah lupakan. Dan Nabi membenarkan mereka-mereka yang bersedekah kepada orang mampu. Ada yang bersedekah kepada pelacur, ada yang bersedekah kepada pencuri, ada yang bersedekah kepada... Semuanya dibenarkan oleh Nabi. Kepada penzina, Rasul berharap sedekah itu menghentikannya dari zina. Kepada pencuri, Rasul berharap dia berhenti mencuri karena sedekah itu. Kepada orang kaya agar dia sadar, agar dia tidak sombong dengan kekayaannya. Padahal sedekah, infak yang diberikan. Karena semua itu adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya jemaah rahmatullah. Apakah seorang anak bisa memohonkan ampunan untuk orang tuanya yang dulu sebelum meninggal, yakni ayah anak bekerja di bank? Wallahi sangat mungkin, demi Allah. Karena ayah antum tidak meninggal di atas kekufuran. Beliau meninggal di atas dosa besar. Dan setiap dosa besar sebanyak apapun dan sebesar apapun, selama bukan kekufuran, itu bisa diampuni oleh Allah. Dan itu yang ditunggu oleh ayah penanya. Itu yang ditunggu sekarang. Istighfar anaknya untuk dirinya. Sudah nggak ada hal lain. Ayahnya ini tidak butuh keadaan dunia anaknya, kaya kah, banyak uang kah, jabatan tinggi kah, gelarnya banyak kah, nggak butuh sama sekali. Yang dibutuhkan ketika seseorang diwafatkan oleh Allah adalah ada anaknya yang mau memintakan ampunan kepada Allah. Sudah itu yang dicari, nggak ada lagi. Maka jadilah anak yang berbakti kepada orang tua dalam keadaan seperti ini. Wallahu ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita semuanya. Amin. Ustaz, apakah boleh kita meminta kekayaan kepada Allah, sedangkan kekayaan itu bisa menjadi fitnah bagi kita? Anak tanya kepada jamaah, boleh tidak? Yang bilang boleh saya. Kenapa boleh? Silakan Madin. Karena kekayaan itu bisa mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah. Tapi di sisi yang lain Nabi Muhammad SAW takut umatnya dibentangkan dunia, mereka menjadi mampu semuanya, takut mereka terfitnah. Maka yang benar jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, perhatikan doa-doa Nabi Muhammad SAW. Yang diminta oleh Nabi itu bukan kekayaan, tapi kecukupan. Misalkan dalam satu doa, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah bi'arba, dengan 4 perkara. Allahumma inni as'alukal huda, wat tuqa, wal afafa, wal ghina. Dan kemudian ketika meminta rizki pun yang diminta oleh Rasul bukan hanya kecukupan, tapi apa? Thayyiban. Yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah rizki yang baik, bukan yang banyak. Tapi di hadis yang lainnya kata Rasulullah SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Gak ada masalah kemudian seseorang itu kaya raya, sangat berkecukupan, tapi dengan syarat kata Nabi, jika dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang berpikir untuk meminta kekayaan, pikirkan dulu. Dan minta dulu kepada Allah, dia menjadi apa? Orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi Allah lebih tahu apa yang maslahat bagi kita. Makanya Nabi mengatakan apa? Kalau minta kecukupan. Yang diminta yang baik, baik. Kalau kemudian Allah memberikan banyak, bagaimana juga? Syukurilah. Dengan cara apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, masyaallah.
Kalau mengharapkan kematian orang-orang zalim, apakah boleh? Masya Allah. Jawabannya boleh. Boleh. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengharapkan kematian para petinggi Quraisy. Ya. Dan ingat, orang-orang yang terzalimi itu boleh dan bisa meminta apa saja dari perkara buruk bagi orang yang menzalimi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk lebih banyak memaafkan dibandingkan membalas keburukan orang lain. Bahwa mereka yang dimudahkan dan menjadi atau berhak masuk ke dalam surga Allah itu al-afina 'anil nas, mereka yang memaafkan kesalahan manusia. Dan yang lebih baik dari mendoakan keburukan apa jemaah? Apa yang lebih baik dari mendoakan keburukan bagi orang yang zalim? Mendoakan kebaikan bagi diri. Namun itu mudah, sulit, atau sangat sulit, bahkan hampir mustahil. Apalagi kalau kezalimannya sangat menyakitkan. Tapi lihatlah Rasulullah SAW. Ketika beliau diusir dari kota Taif, beliau diludahi, beliau dilempari batu, beliau dihinakan. Ketika malakul jibal, malaikat gunung datang menawarkan bantuannya, an utbiqa alaihimul akhsyabain, wahai Muhammad, izinkan aku untuk menggencatkan, menghimpitkan dua gunung yang berada, yang kota Taif berada di tengah-tengahnya, biar aku hancurkan mereka semuanya. Jika engkau mengiyakannya, aku akan lakukan. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Jamaah rahmatullah, bal arju, bukan itu yang aku inginkan. Bal arju, aku berharap kepada Allah, an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budunallaha wa la yusyrikuna bihi syai'an. Aku berharap kepada Allah bahwa keluar dari keturunan mereka yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Dan Nabi mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Maafkanlah kaumku ya Allah. Maafkanlah hamba-hambamu ini karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka nggak sadar resikonya. Mereka belum paham. Ya, maka Nabi adalah sebaik-baiknya contoh bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya, apakah wajar jika seorang muslim takut mati karena rasa sakitnya sakaratul maut dan apa yang akan terjadi setelahnya di alam kubur, fitnah kubur dan lainnya? Wajar jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kemudian merasa takutnya kepada kematian membuatnya tidak suka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibenci di dalam Islam. Seseorang takut mati karena dosa-dosanya. Tapi jangan sampai kematian dia khawatirkan, dia takutkan karena dia tidak mau berjumpa dengan Allah. Dan barang siapa, kata Rasulullah SAW, ingin suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya kematian, maka Allah pun suka untuk berjumpa dengan dirinya. Dan ini pun sulit. Oleh karenanya jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang takut menghadapi kematian, maka yang harus dia lakukan adalah apa jemaah? Tadi 3 hal yang disebutkan tadi. Coba apa? Ta'jilu taubah. Bukan. Qana'atul khalq. Kemudian yang terakhir, nasyatul ibadah. Bersemangat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memberikan pemahaman kepada seorang anak tentang kematian? Antum tidak akan pernah bisa memahamkan mereka jika antum sendiri tidak paham bahwa kematian itu hak, bahwa apa yang akan terjadi setelah kematian jauh lebih besar dari apa yang terjadi dalam kehidupan dunia. Antum tidak akan pernah bisa memberikan pemahaman kepada mereka jika antum di pemakaman orang lain antum masih bisa ingat dunia dan kemudian tertawa. Karena sejatinya seorang anak tidak perlu banyak penjelasan. Dia merekam apa yang dia lihat. Jika dia tahu ayahnya orang yang bertakwa kepada Allah dengan perbuatannya, maka itu yang akan tertanam di dalam benaknya, pikirannya. Bahwa seorang laki-laki itu harus bertanggung jawab kepada keluarganya. Seorang laki-laki itu harus taat dan menunjukkan ketaatannya kepada Allah dengan pergi ke masjid, membantu orang lain, datang ke majelis ilmu, dan seterusnya. Itu yang akan diingat. Dia kenyang dengan ucapan kita. Anak-anak itu kenyang dengan ucapan, penuh bagi dia. Tapi bagi dia, apa yang dia lihat jauh lebih berharga, jauh lebih menancap. Makanya Abdullah bin Mubarak ketika datang kepada dirinya seseorang dengan membawa anak, beliau mengingatkan seperti ini kepada saudara muslimnya itu, jangan melakukan apapun yang tidak pantas amamah di depan anakmu. Karena itu yang akan diingatnya. Lakukan yang baik.
insya Allah antum tidak perlu repot-repot untuk menyadarkan anak antum. Allah Ta'ala alam. Dan yang terakhir, ketika nyawa dicabut, apakah ruh langsung diangkat ke langit? Iya. Dan kemudian akan dikembalikan kembali. Dalam beberapa riwayat disebutkan ketika apa? Sesaat sebelum ditanya oleh para malaikat. Dan ada hadis yang cukup panjang dari Barra Ibnu Azib tentang ini, jemaah rahmatullah. Namun ringkasnya, jemaah rahmatullah, bahwa ruh orang yang beriman akan semerbak harumnya meliputi seluruh penjuru langit, dan setiap malaikat akan bertanya, ruh siapa? Ruh baik siapa ini? Siapa namanya? Maka yuqalu bi atyabi ismihi fid dunya, maka akan disebutkan namanya yang terbaik di dunia. Nama dia yang terbaik akan disebutkan oleh malaikat pencabut nyawa. Bahwa ini si fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan. Diperlakukan dengan kebaikan dan kelembutan sebaik-baiknya oleh para malaikat. Dibukakan pintu langit. Setiap pintu langit dijaga oleh para malaikat, dan setiap pintu itu akan dibukakan sampai langit yang ketujuh. Namun sebaliknya, jiwa yang buruk itu busuk, kata Rasulullah SAW. Dan aroma busuknya akan menyerbak kemana-mana, seluruh penjuru langit, setiap penjuru langit. Dan setiap malaikat akan mencaci, akan mengutuk ruh yang seperti ini, sampai dia kemudian dikembalikan ke alam barzakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Dan mudah-mudahan kebaikan antum di hari ini insyaallah menjadi kebaikan yang memberatkan timbangan amal saleh antum, dan penyebab di antara penyebab mudahnya kematian yang akan antum jumpai insyaallah taala. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Bekal Ilmu Islam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Rabbul Alamin yang menetapkan dan mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama berkumpul di rumah Allah. Dan tentunya jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah takdir dan karunia dari Allah Rabbul Alamin. Allah yang menggerakkan hati kita untuk ikut serta dalam acara ini. Dan kemudian Allah pula lah yang menginginkan kita untuk menjadi bagian dari kebaikan, bagian dari perkara yang menjadi sesuatu atau peristiwa yang akan dialami oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa dirinya akan mengalami kematian dan dirinya akan diurusi dan diperlakukan sebagai jenazah, sebagai mayit, dan kemudian diurusi oleh saudara-saudaranya. Dan setelah itu kemudian dia akan memulai perjalanan yang tidak singkat, perjalanan yang cukup panjang, dan kemudian akan diikuti dengan penentuan akhir dari kehidupan yang sebenarnya yang Allah persiapkan bagi seorang hamba Allah Rabbul Alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih digiring dan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan bahwa hidup itu akan berakhir dan kemudian perjalanan kehidupan berikutnya masih panjang, bahwa seseorang tidak ada yang kekal di dalam kehidupan dunia ini, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna li ahadin min qablikum min khuld," atau kama qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin tidak menjadikan adanya kekekalan bagi siapapun sebelum engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya saja pengingat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengingat bagi setiap dari kita yang sering kali termakan oleh ucapan yang mengatakan bahwa hiduplah engkau di dunia seakan engkau hidup selamanya. Kita tidak boleh lupa, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan itu. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hidup di dunia ini akan menjumpai akhir, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan jauh-jauh hari sebelumnya kepada setiap hamba Allah, sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Qur'an bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa akan mengalami, merasakan apa yang disebut dengan kematian. Sehingga tidak pantas bagi seorang mukmin merasa aman dari kematian yang selalu mengejar dan mengincarnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa engkau wahai hamba-hamba Allah, bahwa kalian wahai hamba-hamba Allah tidak bisa melarikan diri dari kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan
bahwa sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, bahwa kalian itu sebenarnya pasti menjumpai kematian kemanapun kalian melarikan diri. Bahkan kata Allah, walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian bersembunyi di dalam benteng yang kokoh, maka kematian akan tetap menjumpai kalian dan akan mengakhiri segalanya. Oleh karena jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti mengingatkan hamba-hamba Allah dan umatnya, umat-umat manusia terbaik dari umat-umat manusia yang pernah ada, yaitu kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak pernah melupakan bahwa kehidupan yang mereka jalani ini akan menjumpai akhirnya, dan setiap kenikmatan, setiap kekuasaan, setiap kedikjayaan, setiap kekayaan yang dimiliki akan hilang, akan berhenti. Bahkan sebagian kaum salaf mengatakan kepada mereka yang meninggal dan kemudian meninggalkan warisan yang banyak, dikatakan kepada salah seorang mereka bahwa si fulan mati dan dia meninggalkan harta yang banyak. Maka jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, kata seorang ulama salaf ketika mendengar kalimat ini, bal maluhu ma'ahu hatta yalqallahu subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata ulama tersebut, harta yang ditinggalkannya sejatinya terus bersama dirinya sampai dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yas'aluhu an awwalihi wa akhirihi, dan Allah akan bertanya kepada dia tentang harta yang dimilikinya dan ditinggalkannya. Allah akan bertanya dari mana dia datang dan kemudian untuk apa dan di mana dia berakhir. Sejatinya jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, perjalanan dunia akan diakhiri oleh kematian. Dan bagi seseorang yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kematian itu disadari sebagai penghenti kenikmatan, tapi bukan penghenti balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya dalam sebuah hadis yang hasan, disebutkan bahwa beliau ditanya ayyun nasi afdal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawabannya ahsanuhum khuluqa, manusia yang paling baik akhlaknya. Kemudian beliau ditanya lagi dengan pertanyaan wa ayyuhum akyas, atau ayyul mu'minina akyas, dan manusia seperti apa yang paling cerdas ya Rasulullah? Manusia yang menggunakan akalnya, mukmin yang menggunakan akalnya. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pertanyaan seperti ini, beliau mengatakan aktsaruhum lil mauti dzikra, yakni yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat dan terus mengingat bahwa dirinya akan menjadi mayit, akan menjadi jenazah. Dan bukan hanya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aktsaruhum wa ahsanuhum lahu idada, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling banyak dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jugalah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hidup mereka tidak ubahnya adalah bentuk persiapan untuk menjumpai satu peristiwa di dalam kehidupan dunia mereka, yaitu ketika mereka diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, jika melihat sebuah jenazah, dan diriwayatkan bahwa beliau pernah melihat satu jenazah, dan beliau bertanya, man hadha? Beliau bertanya sendiri, man hadha? Di hadapan jenazah tersebut, dan beliau menjawab pertanyaan beliau sendiri dengan perkataan hadha anta ya Abu Darda. Ini adalah engkau wahai Abu Darda, engkau akan menjadi seperti ini. Engkau akan menghadapi peristiwa seperti ini, di mana engkau diwafatkan oleh Allah tidak berdaya, dan kemudian menyelesaikan perjalanan dunia yang mana Allah akan bertanya pada waktunya tentang apa yang kau lakukan. Begitulah mereka melihat kematian jamaah rahmatullah Allah, bahwa perjalanan ini berakhir, tapi akan mengawali perjalanan yang lainnya. Dan itu yang lebih dikhawatirkan oleh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti mengingatkan kita untuk mengingat dan banyak mengingat kematian. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat penghancur kenikmatan, penghancur seluruh kelezatan yang kita perjuangkan di dalam kehidupan. Penghancur segala obsesi, tujuan yang sering muncul dan selalu muncul di dalam hati dan dada kita. Kematian akan menghancurkan segalanya. Dan Al-Imam Shumaid ibnu Ajlan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan seperti ini, man ja'alal mauta nusba 'ainaihi, barang siapa yang menjadikan
kematian itu di antara kedua belah matanya, dan semestinya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala selalu melakukan itu. Seakan kematian ada di hadapannya, seakan bahwa kematian itu mendampingi dan mengikuti dirinya. Bahkan ketika mengomentari perkataan ini, atau di antara perkataan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan betapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang keluar dari rumahnya namun kemudian dia tidak pernah kembali. Yang berangkat ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, namun dia tidak pernah bangkit lagi dari sujudnya. Kematian yang menghalangi dirinya untuk kembali ke rumahnya. Dan itu yang akan dialami oleh kita, bahkan setiap dari kita. Betapa sering kita mendengar bahwa si fulan dijumpainya di masjid atau dimanapun, di tempat manapun, namun kemudian beberapa saat kemudian dia dikabarkan telah meninggalkan kita semuanya. Begitulah kematian. Yudrikumul maut, kata Allah, kematian akan menjumpai kalian. Sekuat apapun kalian melarikan diri, silahkan tafadhol, pergi, silahkan kalian melakukan apa saja, tapi kematian akan mencegat jalan kalian. Dan barang siapa yang menjadikan kematian di antara kedua pelupuk matanya, fa innahu lam yubali bi dhi'id dunya wala bi sa'atiha, kata Shumayt bin Ajlan, maka dia tidak akan peduli dengan sempitnya dunia ataupun luasnya dunia, bukan urusan hamba tersebut. Dia tidak akan pernah peduli dengan hal-hal itu kalau dia menjadikan kematian berada di pelupuk matanya, pada pandangan matanya, bahwa kematian senantiasa ada, senantiasa mengikuti dirinya. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Dan celakalah kemudian mereka-mereka yang seakan-akan tidak akan pernah menjumpai al-maut, seakan-akan masih sangat panjang jangka kehidupannya di dalam kehidupan dunia. Dan ini di antara musibah yang menimpa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa tulul amani, panjang angan-angan, merasa panjang kehidupannya di dalam kehidupan dunia, merasa bahwa dia hidup selamanya, merasa bahwa dia akan diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan memalingkan seseorang dari perkara yang hak. Beliau mengatakan, innama ma akhafu fil haya, sesungguhnya yang aku khawatirkan dalam kehidupan ini cuma dua perkara, kata beliau. Yang pertama adalah tulul amani, panjang angan-angan, seakan kita memiliki kesempatan untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, seakan kita punya kesempatan demi kesempatan. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, bahwa kita punya kesempatan untuk bertobat. Jika kita melakukan kesalahan, bahwa kita masih punya kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masih panjang. Namun ini, kata Ali bin Abi Thalib, yasuddu 'anil haq. Ini akan membuat seseorang tersingkirkan, tertolak, dijauhkan dari kebenaran, maka tidak akan dia berada di atas kebenaran di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, ittiba'ul hawa, kata beliau. Ya, ittiba'ul hawa. Dan ittiba'ul hawa, jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, syahwat. Yang pertama tadi tulul amani, dan ini yang akan menyingkirkan seseorang dari akhirat. Afwan. Kemudian yang kedua, ittiba'ul hawa, itu yang akan memalingkan seseorang dari kebenaran, mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Dan inilah yang menjadi musibah kita di dalam kehidupan, yang melupakan kita akhirat, atau yang melupakan diri kita akan kehidupan akhirat, yang mana diawali oleh kematian. Bahkan seorang ulama tabi'in mengatakan seperti ini, bertanya kepada sahabatnya, atuhibbul jannah, apakah engkau suka surga, mencintai surga? Na'am. Atuhibbul jannah? Na'am. Fa'idzan ahibbal maut, kata beliau. Kata Imam Makhul, beliau mengatakan kepada sahabatnya, oleh karenanya kalau engkau mencintai surga, maka cintai kematian. Maka cintai kematian. Kenapa jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala? Alasta talqallaha subhanahu wa ta'ala illa ba'dal maut? Bukankah engkau akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan setelah engkau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lantas bagaimana bisa kemudian engkau membenci kematian? Padahal itulah jalan yang membuat dirimu berjumpa dengan Allah.
Sehingga bagi seorang mukmin tidak pantas bagi dirinya kemudian membenci satu perkara yang justru akan membuat dia dan bisa membuat dia bahagia selamanya. Jika seseorang kemudian takut akan menjumpai kematian, itu tidak lebih sebenarnya dari ketakutannya menjumpai azab Allah Rabbul Alamin. Maka orang mukmin jamaah rahmatillah Allah tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah khawatir dan tidak akan pernah terbebani jika dia harus berjumpa dengan kematian di waktu manapun dan di tempat manapun. Makanya sekarang kalau antum ditanya, antum siap meninggal sebentar lagi? Jawab jamaah. Dan diamnya kita jamaah rahmatillah Allah sebenarnya hanya karena kita takut untuk menjumpai azab Allah Subhanahu. Takutnya kita akan dosa. Yang membuat kita takut untuk mengalami kematian dan menjumpai kematian. Rasulullah SAW bukan kematian yang beliau khawatirkan, tapi yang beliau khawatirkan apa yang akan terjadi kepada umatnya. Meskipun beliau merasakan sakitnya sakaratul maut yang begitu berat yang beliau jalani, karena beliau SAW dilipat gandakan rasa sakitnya dibandingkan hamba Allah yang lainnya. Begitu juga dengan para nabi dan rasul yang lainnya. Itu menyakitkan bagi beliau, menyakitkan. Beliau menderita ketika sakaratul maut. Tapi itu tidak membuat beliau membenci kematian. Beliau justru berharap bahwa kematian ini menjadikan atau menjadi jalan bagi beliau untuk bisa berkumpul dengan mereka-mereka yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terlihat dari perkataan beliau ketika beliau mengatakan ila rafiqil a'la, menuju mereka-mereka yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang terbaik yang Allah persiapkan bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka yang bergelimang dosa, yang dipenuhi dengan kesalahan, yang selalu mengulang-ulang kesalahan yang sama, kemudian mereka sangat membenci, paling tidak suka untuk berbicara tentang kematian atau apapun yang terjadi setelahnya. Dan mereka-mereka yang berada dalam keadaan seperti ini sebagaimana yang disebutkan jemaah rahmatillah Allah oleh Al-Imam Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi ataupun ulama salaf yang lainnya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tazkirah. Ini kitab berbicara tentang kematian dan seluruh apa yang akan terjadi setelahnya, ya, kiamat dan seterusnya. Beliau mengatakan mengutip perkataan salah seorang ulama tersebut jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan man aktsara dzikral maut, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, fuddila bi thalath, maka dia akan diberikan kemuliaan dengan 3 perkara. Au ukrima bi thalath, bagi mereka yang mau terus-menerus mengingat dan menjadikan kematian sesuatu yang akan dia hadapi dalam jangka waktu yang singkat di dalam kehidupannya, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, bi ta'jilil taubah. Dia akan menjadi manusia yang menyegerakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah taufik dari Allah bagi mereka yang selalu mengingat kematian. Karena mereka yang berdosa tahu ketika mereka tidak bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan berhadapan dengan mereka dalam keadaan murka, dalam keadaan membawa ancaman bagi mereka untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mungkin terjadi jika seseorang kemudian malas, bosan, tidak mau bahkan untuk membicarakan kematian. Perkara yang kedua jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka-mereka yang selalu mengingat kematian akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah bi qanaatil qalb, dengan hati yang qanaah, hati yang selalu merasa cukup dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, "Ma yadhkuruhu ahadun," tidaklah salah seorang dari hamba Allah mengingat kematian fi dhiqin illa wassa'ahu, mengingat kematian ketika dia sedang sempit di dalam kehidupannya, melainkan kematian akan meluaskan hati dan kehidupannya. Bagaimana bisa jemaah rahmatillah? Orang-orang yang ditimpa musibah, orang-orang yang selalu merasa menderita dan mungkin memang diberikan musibah demi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengingat kematian yang menjadi pintunya atau yang menjadi penyebab bagi dirinya terhenti seluruh musibah dunia dan kemudian menjadi pintu yang membukakan seluruh kebaikan akhirat, maka kesulitan yang dia rasakan akan luas, kata Rasulullah SAW. Begitu juga sebaliknya. Ketika seseorang hidup di dalam kelapangan, kenikmatan atau apapun dari urusan dunia, ketika dia mengingat kematian, dia sadar bahwa dunianya tidak lebih dari dunia yang sempit. Luasnya dunia yang diberikan oleh Allah tidak ubahnya atau bukanlah dia, melainkan sebuah fitnah dan ujian bagi dirinya. Sehingga menjadi sempitlah dunia yang dia damba-dambakan, yang dia harapkan, yang dia bangga-banggakan. Dan inilah yang disebut dengan qana'atul qalb. Bukan hanya ketika sulit. Qana'ah itu bukan ketika hanya sulit atau ketika dalam keadaan sulit. Tapi ketika seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjerumus ke dalam fitnah luasnya dunia, dia adalah manusia yang diberikan qana'ah oleh Allah Rabbul Alamin. Dan di antara penyebab terkuatnya adalah dzikrul maut. Ketika seseorang sadar bahwa dirinya akan mati, bahwa dirinya sudah didahului oleh para mayit, oleh orang-orang yang mati sebelumnya. Dan sudah semestinya orang yang beriman mengambil pelajaran. Dan perkara yang ketiga, jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga, bahwa mereka-mereka yang memperbanyak zikrul maut, ukrima binasyatil ibadah, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersemangat di dalam beribadah kepada Allah. Karena tidak ada jalan terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba untuk menyambut kematiannya melainkan dengan amal soleh dan ibadah kepada Allah. Tidak ada jalan lain, jemaah rahmatullah. Dan itulah yang didambakan oleh mereka-mereka yang jujur keimanannya. Mereka tidak ingin mengakhiri kehidupannya dengan amalan yang buruk, sehingga mereka terus dan terus beribadah dalam keadaan apapun, seletih apapun mereka tidak pernah berhenti. Karena kematian bisa saja dia datang tanpa pemberitahuan tiba-tiba, dan yang mereka inginkan adalah bahwa diri mereka menyambut kematian dengan kemuliaan, sehingga dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia dibangkitkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh para salafus saleh, man mata ala syai'in atau man 'asha ala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan dari kematiannya dalam keadaan itu. Tidak mungkin dan tidak akan pernah mungkin mereka yang ingin dimuliakan oleh Allah di dalam kematiannya kemudian meninggalkan ibadah. Oleh karenanya mereka yang mengingat kematian akan selalu bersemangat untuk melakukan ibadah. Orang itu bertanya-tanya, kenapa mereka yang sudah diampuni, mereka yang ahlul jannah dari kalangan para sahabat, masih saja memperbanyak ibadah? Karena mereka tidak ingin mengakhiri kehidupannya dengan keburukan. Mereka ingin menyambut kematian dengan kebaikan yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik. Mereka ingin menjadi hamba-hamba yang dipanggil oleh para malaikat pencabut nyawa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mereka ingin dipanggil dengan penuh kelembutan oleh para malaikat. Kembalilah, wahai jiwa yang baik, kembalilah kepada Rabb kalian dalam keadaan ridha dan kalian diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka ingin. Dan kemudian jemaah rahmatillah Allah, man nasyal maut, dan barang siapa yang melupakan kematian. Barang siapa yang melupakan kematian, jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ujjila au udziba bi thalathah, maka dia akan disegerakan atau diazab dengan 3 perkara. Yang pertama, jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, bi taswifit taubah. Dia akan menjadi orang yang selalu menunda-nunda taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah sadar bahwa dirinya akan didatangi oleh kematian. Jika antum menjumpai manusia yang seperti ini, maka pastikan atau ingatlah bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang tidak pernah mengingat kematian. Andaikan mereka mengingat kematian,
mereka akan selalu memposisikan dirinya min ahlil kubur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udda nafsaka min ahlil kubur." Atau kama qala, hitunglah atau anggaplah dirimu termasuk ahlil kubur. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Walimithli hadza fa'iddu." Untuk yang seperti ini, yakni untuk kematian, maka persiapkanlah diri kalian. Limithli hadza fa'iddu. Limithli hadza fa'iddu. Untuk yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, kalian harus bersiap-siap. Sehingga tidak pernah terjadi di masa Rasulullah dan para sahabat, mereka yang mengantarkan saudaranya kemudian berbicara mengobrolkan dunia. Tidak ada. Mereka yang ketika menguburkan saudaranya masih bisa bersenda gurau. Tidak ada. Hanya tangisan yang keluar dari mata mereka-mereka yang mengantarkan jenazah. Karena mereka tahu bahwa diri mereka akan sama seperti yang diantarkan. Dan ada hal berat yang akan dihadapi ketika seseorang dimasukkan ke dalam kubur. Oleh karenanya Nabi pun tidak banyak berbicara ketika menguburkan seorang mukmin. Nabi hanya mengatakan, "Istaghfiru li akhikum." Mintakan ampunan bagi saudara kalian. Mintakan ampunan, jangan sibuk dengan dunia. Allah itu mengingatkan nabinya, "Innaka mayyitun Muhammad." Engkau akan jadi mayit, kata Allah. Wa innahum mayyitun, mereka pun hamba-hamba Allah yang lainnya pun akan menjadi mayit. Sadari itu jemaah rahmatillah. Semuanya akan menjadi mayit. Dan Nabi mengingatkan bahwa kemudian kata Rasulullah SAW, "Wasalu lahu tatsbit." Mintakan keteguhan bagi saudaramu. Jangan sibuk membicarakan masa lalu si fulan. Oh dulu dia pernah begini dan seterusnya. Untuk apa? Fa innahum qad ifdau ila ma qaddamu. Kata Nabi, mayit itu sudah lewat urusannya dengan amalan mereka. Mereka tinggal menantikan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Tapi yang menjadi urusan kita terakhir untuk saudara kita, mintakan ampunan untuk mereka. Dan mintakan, doakan mereka agar sanggup teguh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh para malaikat kepada dirinya. Yang akan menentukan kebahagiaan di alam barzakh ataupun sengsara di alam barzakh. Jangan sibuk dengan dunia. Dunia ini akan meninggalkan kita, kita akan meninggalkan dunia. Yang tersisa adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang lupa untuk mengingat kematian, maka mereka akan meninggalkan, melupakan, mengakhir-akhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya jemaah rahmatil Allah, yang kedua yang akan diberikan kepada manusia-manusia seperti ini, itu adalah tarkur ridha bil kafafi. Dia akan dihukum dengan sikap atau sifat tidak ridha dengan keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesulitan. Dia tidak akan ridha. Karena mereka yang sekali lagi sadar bahwa mereka akan dijemput oleh kematian, tidak akan pernah menyesali apapun dari keadaan yang mereka rasakan di dalam kehidupan dunia ketika Allah Rabbul Alamin yang menentukannya. Mereka hanya perlu bersabar. Mereka hanya perlu menunjukkan bahwa mereka ridha kepada Allah. Mereka tidak pernah murka dan berburuk sangka kepada Allah. Mereka tidak pernah kemudian berpikir bahwa akhir dari semua ini juga adalah penderitaan. Tidak. Mereka yang beriman, mereka yang sadar bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah. Mereka tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa kemudian jamaah rahmatullah, sahabat Abdullah bin Abbas itu menyebutkan, ada yang mengatakan ini perkataan Rasulullah SAW, menyebutkan bahwa jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannu billah. Tidaklah salah seorang dari kalian meninggal ketika dia dijemput oleh ajalnya, melainkan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka bahwa dirinya akan diberikan balasan atas apapun dari kebaikan yang dikerjakannya di dunia. Dan kematian menyempurnakan kebaikan seseorang. Kematian menyempurnakan kebaikan seseorang. Mengingat kematian terus-menerus membuat seseorang sadar bahwa semua yang dia alami itu akan selesai. Akan berakhir. Semuanya akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberhentikan.
Dan Allah akan memulai lembaran baru berupa kebahagiaan bagi mereka-mereka yang sadar, bagi mereka-mereka yang menunaikan tugasnya dengan baik ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka yang tidak mengingat kematian atau melupakan bahkan kematian, mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala bitakasuli fil ibadah. Mereka akan diberikan hukuman berupa takasul, yakni bermalas-malasan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersemangat. Mereka kehilangan kesadaran bahwa ibadah mereka nanti akan menentukan akhir yang baik dan menentukan awal yang baik ketika mereka mengawali perjalanan akhirat. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kemudian mengingatkan kita, irtahalatid dunya, kata beliau, dunia itu meninggalkan kita mudbirah. Kita ditinggalkan di belakang, dia akan pergi. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wartahalatil akhiratu muqbilah, dan akhirat akan menjumpai kita. Itu pasti, itu sebuah keniscayaan. Kita akan disambut oleh akhirat, dan yang menyambut kita pertama kali adalah kematian. Dan jika kematian tidak cukup menjadi pengingat bagi kita, maka tidak ada lagi pengingat yang cukup bagi seseorang. Sahabat Ammar bin Yasir, beliau mengatakan, kafa bil mauti wa idha. Cukup, kata beliau, kematian itu sebagai pemberi nasihat, cukup. Tidak ada pemberi nasihat yang lebih kuat dari kematian. Karena dia yang menghentikan kebahagiaan, gelak tawa seseorang. Begitu juga dia yang menghentikan penderitaan seseorang di dalam kehidupan dunia. Sehingga mereka yang tidak mengambil kematian sebagai pelajaran, maka tidak ada lagi di dunia ini yang bisa memberikan pelajaran dan nasihat kepada mereka. Ketika seseorang kemudian sadar bahwa akhirat mendekati, menjumpai dirinya, dan diawali dengan kematian, maka kata Ali bin Abi Thalib, kunu min abna'il akhirah. Jika kalian menyadari itu, maka jadilah kalian di antara anak-anak akhirat. Yakni beliau permisalkan dengan seorang anak atau dengan anak-anak yang kembali ke rumahnya yang selalu disambut, selalu diterima, selalu diberikan yang terbaik. Kita tidak bisa berbohong, jemaah rahmatillah Allah. Sejauh manapun kita melangkah di dunia ini, maka rumah kita tetaplah tempat yang terbaik. Ya, tetaplah orang-orang yang di rumah itu yang masih mau menerima kita dalam keadaan apapun. Begitu juga dengan akhirat. Ketika dia menjumpai anak-anaknya, dia akan menyambut anak-anak akhirat. Dia akan memperlakukan anak-anaknya dengan cara yang terbaik dan memberikan tempat yang terbaik. Itu sebabnya kenapa Ali bin Abi Thalib mengatakan kunu min abna'il akhir. Jadilah anak-anak akhirat sebelum kematian datang. Wala takunu min abna'id dunya, kata beliau, dan jangan jadi anak-anak dunia. Karena dunia ini tidak ubahnya seperti seorang penipu. Dia hanya memberikan iming-iming, tapi tidak ada kebahagiaan sama sekali di dalamnya. Dia tidak ubahnya seperti jebakan yang membuat seseorang sulit keluar dari dalamnya. Nampak indah padahal di dalamnya adalah kebinasaan. Maka bagi mereka yang sadar ini, maka mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk bisa menjadi anak-anak akhirat. Meskipun mereka hidup di dunia, mereka berbeda. Meskipun mereka tergoda oleh fitnah dunia, mereka tidak mau terfitnah dan menjauhi dunia, agar tidak hilang kesempatannya untuk disambut dengan cara sebaik mungkin di akhirat. Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, fa innal yaum amalun bila hisab, kata beliau. Ketahuilah bahwa hari ini, kata beliau, amalan tanpa hisab. Amalan tanpa hisab. Beramallah sebanyak mungkin dan Allah tidak akan melakukan perhitungan. Tapi kata beliau, fa inna ghadan hisabun bila amal. Ingat, kata beliau, besok kalian akan dihisab dan tidak ada amalan yang berguna bagi kalian. Dan disitulah jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala,
ya penyesalan mereka-mereka yang tertipu di dalam kehidupan dunianya, yang terbuai oleh keindahan dunia, yang merasa bahwa dunia itu memberikan kebahagiaan kepada diri mereka. Di saat itu mereka akan tahu bahwa apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kejar itu tidak ubahnya tipuan yang meninggalkan mereka. Oleh karena salah seorang ulama jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama Rabi' bin Khaitam, beliau memiliki lubang kuburan di dalam rumahnya. Antum mau bikin lubang kuburan di rumah antum? Jemaah, kenapa diam jemaah? Antum mau membuat lubang kuburan di dalam rumah antum? Jemaah, la haula wala quwwata illa billah. Jemaah, antum mau? Kenapa tidak ada jawaban? Apa masalahnya dengan lubang kuburan di dalam rumah? Perhatikan jemaah, beliau membuat bahkan lubang kuburan di dalam kamarnya sendiri, dan setiap malam beliau masuk ke dalamnya, masuk ke dalam liang lahatnya, dan mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun. Wa qala rabbirji'un. Ucapan yang diucapkan oleh mereka yang gagal di dalam kehidupan ini. Mereka akan melakukan, akan senantiasa mengulang-ulang kalimat ini kepada Allah. Ya Allah, kembalikan aku. Kembalikan. Setelah mereka diwafatkan oleh Allah, kembalikan. La'alli a'malu salihan fi'ma tarakt. Agar aku bisa beramal saleh, bisa melakukan kebaikan yang aku tinggalkan ketika engkau berikan kesempatan hidup. Hanya itu yang akan diucapkan oleh mereka. Dan beliau tidak ingin seperti itu. Dan beliau menjadikan kematian sebagai sebaik-baiknya pemberi peringatan jemaah rahmatillah Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan kita di antara mereka yang mengambil pelajaran. Mereka-mereka yang sadar bahwa hidup itu sejenak dan semuanya akan kita tinggalkan dan semuanya akan meninggalkan kita, kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Jemaah rahmatillah, ini yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan di pagi hari ini, dan sisanya sebagaimana yang sudah disampaikan kita buka sesi tanya jawab. Dan mudah-mudahan tegangnya antum ini jemaah, ini muka tegang semuanya. Antum sedang mengambil ibrah dari kematian yang akan menjemput setiap dari kita, setiap dari antum dan semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Tafadhal. Assalamualaikum. Nah, jawabannya boleh. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita doa di mana di dalam doa tersebut seseorang meminta kematian untuk dimatikan, diwafatkan oleh Allah, tapi dengan syarat. Kata Rasulullah SAW, kata beliau, in kanal mauta khairan li, jika kematian itu lebih baik untuk diriku ya Allah, maka seseorang boleh meminta seperti itu kepada Allah. Matikan aku ya Allah jika kematian lebih baik untukku. Dan begitu juga dia boleh berdoa kepada Allah, fa ahyini, hidupkan aku, in kanatil hayatu khairan li, jika kehidupan lebih baik untuk. Yang tidak diperbolehkan kemudian jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala dalam Islam adalah ketika seseorang minta kematian karena musibah yang menderai. Musibah, ujian yang begitu bertubi-tubi luar biasa, kemudian dia mengatakan, ya Allah, lebih baik mati saya, ya Allah, matikan diri. Maka ini hukumnya haram. Yang benar adalah mengembalikan kebaikan dan keburukannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, Anda boleh bertanya, antum sering meminta kematian kepada Allah? Sering tidak? Masya Allah. Begitu juga dengan antum? Enggak. Bagi seorang mukmin, hidup dan mati sama saja. Yang terpenting bagi dirinya adalah keduanya menjadi kebaikan bagi mereka. Seseorang panjang usianya tidak ada masalah, tapi selama panjangnya usia tersebut menjadi kebaikan untuk dirinya. Begitu juga dengan kematian.
diberikan kematian yang cepat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah. Selama kematian yang menjemputnya membuat atau mengakhiri kehidupannya dalam kebaikan. Ya, dan menjadi kebaikan untuk kehidupan berikutnya. Maka keduanya sama saja bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Mudah-mudahan terjawab. Izin bertanya Ustaz, orang yang minum di telaga Rasulullah SAW tidak akan haus selamanya. Apabila ada seorang muslim yang telah minum di telaga Rasulullah, tapi dia mampir dulu ke neraka, apakah muslim tersebut tidak akan kehausan ketika di neraka? Antum pernah berpikir seperti ini? Hah? Pernah? Kenapa berpikir seperti itu? Jangan-jangan antum yang bertanya. Kenapa? Anda tanya, kenapa? Nah, barakallahu fikum. Jawabannya jemaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Neraka itu tempat apa? Tempat siksa. Maka seluruh siksa yang Allah persiapkan bahkan bagi orang yang beriman yang kemudian dia berhak masuk surga setelahnya, itu menyiksa dirinya atau tidak? Iya. Sehingga ketika berada di tempat siksa, semua rasa sakit akan dirasakan oleh seseorang. Meskipun dia ahlul jannah sebetulnya, dia bukan penghuni neraka selamanya. Sehingga kalaupun seseorang minum dulu, tapi kemudian karena dosanya dia masuk ke mana? Dia menderita. Karena neraka darul azab, surga darul apa? Neraka apa? Darul azab, surga darul khuld, bukan itu. Lawannya azab apa? Ya apa bahasa Arabnya nikmat? Antum sering dengar ini dalam Al-Quran. Naim, darun naim. Naim ini adalah kata yang menunjukkan bahwa surga dipenuhi kenikmatan. Isinya full kenikmatan. Maka ini yang akan didapati oleh seseorang ketika dia masuk surga. Allah Ta'ala. Pertanyaan berikutnya jemaah rahmatullah. Bagaimana hukumnya memberi uang kepada pengemis yang kelihatannya dia mampu bekerja? Anak akan jawab dengan pertanyaan jemaah rahmatullah. Bagaimana hukumnya memberikan makan kepada binatang padahal dia bisa mencari makannya sendiri? Jawab. Kucing bisa cari makan sendiri, bisa. Apa hukumnya ngasih makan kucing? Lantas kenapa kemudian manusia yang jelas-jelas lebih baik dari binatang mampu bekerja kemudian kita berikan? Apakah itu kemudian menjadi dosa bagi kita? Yang salah itu perbuatan dia meminta-minta. Tapi membantu seorang muslim dalam keadaan dia mampu ataupun tidak mampu, kebaikan bukan? Kebaikan. Cara iblis, cara syaitan untuk membuat kita akhirnya tidak beramal soleh apa jamaah? Saya tidak mau memberi karena dia mampu bekerja, agar dia sadar bahwa meminta-minta itu salah. Tapi dia tidak melakukan kebaikan. Kita terjebak dalam jebakan syaitan, jebakan iblis. Seburuk apapun manusia yang meminta-minta kepada kita. Antum ingat jemaah, ingat. Ada orang masuk surga gara-gara binatang. Bagaimana dengan orang yang berbuat baik kepada manusia? Jangan pernah lupakan itu. Ya, jangan pernah lupakan. Dan Nabi membenarkan mereka-mereka yang bersedekah kepada orang mampu. Ada yang bersedekah kepada pelacur, ada yang bersedekah kepada pencuri, ada yang bersedekah kepada orang kaya. Semuanya dibenarkan oleh Nabi. Kepada penzina, Rasul berharap sedekah itu menghentikannya dari zina. Kepada pencuri, Rasul berharap dia berhenti mencuri karena sedekah itu. Kepada orang kaya agar dia sadar, agar dia tidak sombong dengan kekayaannya. Padahal sedekah, infak yang diberikan. Karena semua itu adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya jemaah rahmatullah. Apakah seorang anak bisa memohonkan ampunan untuk orang tuanya yang dulu sebelum meninggal, yakni ayah anak bekerja di bank? Wallahi sangat mungkin, demi Allah. Karena ayah antum tidak meninggal di atas kekufuran. Beliau meninggal di atas dosa besar. Dan setiap dosa besar sebanyak apapun dan sebesar apapun, selama bukan kekufuran, itu bisa diampuni oleh Allah. Dan itu yang ditunggu oleh ayah penanya. Itu yang ditunggu sekarang. Istighfar anaknya untuk dirinya. Sudah nggak ada hal lain. Ayahnya ini tidak butuh keadaan dunia anaknya, kaya kah, banyak uang kah, jabatan tinggi kah, gelarnya banyak kah, gak butuh sama sekali. Yang dibutuhkan ketika seseorang diwafatkan oleh Allah adalah ada anaknya yang mau memintakan ampunan kepada Allah. Sudah itu yang dicari, gak ada lagi. Maka jadilah anak yang berbakti kepada orang tua dalam keadaan seperti ini. Wallahu ta'ala alam, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita semuanya. Amin.
Ustaz, apakah boleh kita meminta kekayaan kepada Allah? Sedangkan kekayaan itu bisa menjadi fitnah bagi kita. Ana tanya kepada jamaah, boleh tidak? Yang bilang boleh siapa? Kenapa boleh? Silakan Madin. Hah? Karena kekayaan itu bisa mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah. Tapi di sisi yang lain Nabi Muhammad SAW takut umatnya dibentangkan dunia, mereka menjadi mampu semuanya, takut mereka terfitnah. Maka yang benar jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan doa-doa Nabi Muhammad SAW. Yang diminta oleh Nabi itu bukan kekayaan, tapi kecukupan. Misalkan dalam satu doa, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah bi'arba, dengan 4 perkara. Allahumma inni as'alukal huda, wat tuqa, wal afafa, wal ghina. Dan kemudian ketika meminta rizki pun yang diminta oleh Rasul bukan hanya kecukupan, tapi apa? Thayyiban. Yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah rizki yang baik, bukan yang banyak. Tapi di hadis yang lainnya kata Rasulullah SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Gak ada masalah kemudian seseorang itu kaya raya, sangat berkecukupan, tapi dengan syarat kata Nabi, jika dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seseorang berpikir untuk meminta kekayaan, pikirkan dulu. Dan minta dulu kepada Allah, dia menjadi apa? Orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi Allah lebih tahu apa yang maslahat bagi kita. Makanya Nabi mengatakan apa? Kalau minta kecukupan. Yang diminta yang baik, baik. Kalau kemudian Allah memberikan banyak, bagaimana juga? Syukurilah. Dengan cara apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, masyaallah. Kalau mengharapkan kematian orang-orang zalim, apakah boleh? Masya Allah. Jawabannya boleh. Boleh. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengharapkan kematian para petinggi Quraisy. Ya? Dan ingat, orang-orang yang terzalimi itu boleh dan bisa meminta apa saja dari perkara buruk bagi orang yang menzalimi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita untuk lebih banyak memaafkan dibandingkan membalas keburukan orang lain. Bahwa mereka yang dimudahkan dan menjadi atau berhak masuk ke dalam surga Allah itu al-afina 'anil nas, mereka yang memaafkan kesalahan manusia. Dan yang lebih baik dari mendoakan keburukan apa jemaah? Apa yang lebih baik dari mendoakan keburukan bagi orang yang zalim? Mendoakan kebaikan bagi diri. Namun itu mudah, sulit, atau sangat sulit, bahkan hampir mustahil. Apalagi kalau kezalimannya sangat menyakitkan. Tapi lihatlah Rasulullah SAW. Ketika beliau diusir dari kota Taif, beliau diludahi, beliau dilempari batu, beliau dihinakan. Ketika malakul jibal, malaikat gunung datang menawarkan bantuannya, an utbiqa alaihimul akhsyabain, wahai Muhammad, izinkan aku untuk menggencatkan, menghimpitkan 2 gunung yang berada, yang kota Taif berada di tengah-tengahnya, biar aku hancurkan mereka semuanya. Jika engkau mengiyakannya, aku akan lakukan. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Jamaah rahmatullah, bal arju, bukan itu yang aku inginkan. Bal arju, aku berharap kepada Allah, an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budunallaha wa la yusyrikuna bihi syai'an. Aku berharap kepada Allah bahwa keluar dari keturunan mereka yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu apapun. Dan Nabi mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Maafkanlah kaumku ya Allah. Maafkanlah hamba-hambamu ini karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka nggak sadar resikonya. Mereka belum paham. Ya, maka Nabi adalah sebaik-baiknya contoh bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya, apakah wajar jika seorang muslim takut mati karena rasa sakitnya sakaratul maut dan apa yang akan terjadi setelahnya di alam kubur, fitnah kubur dan lainnya? Wajar jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai kemudian rasa takutnya kepada kematian membuatnya tidak suka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dibenci di dalam Islam. Seseorang takut mati karena dosa-dosanya. Tapi jangan sampai kematian dia khawatirkan, dia takutkan karena dia tidak mau berjumpa dengan Allah. Dan barang siapa, kata Rasulullah SAW, ingin suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan datangnya kematian, maka Allah pun suka untuk berjumpa dengan dirinya. Dan ini pun sulit.
Oleh karenanya jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang takut menghadapi kematian, maka yang harus dia lakukan adalah apa jemaah? Tadi 3 hal yang disebutkan tadi. Coba apa? Ta'jilu taubah. Bukan. Qana'atul khalq. Kemudian yang terakhir, nasyatul ibadah. Bersemangat untuk selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memberikan pemahaman kepada seorang anak tentang kematian? Antum tidak akan pernah bisa memahamkan mereka jika antum sendiri tidak paham bahwa kematian itu hak, bahwa apa yang akan terjadi setelah kematian jauh lebih besar dari apa yang terjadi dalam kehidupan dunia. Antum tidak akan pernah bisa memberikan pemahaman kepada mereka jika antum di pemakaman orang lain antum masih bisa ingat dunia dan kemudian tertawa. Karena sejatinya seorang anak tidak perlu banyak penjelasan. Dia merekam apa yang dia lihat. Jika dia tahu ayahnya orang yang bertakwa kepada Allah dengan perbuatannya, maka itu yang akan tertanam di dalam benaknya pikirannya. Bahwa seorang laki-laki itu harus bertanggung jawab kepada keluarganya. Seorang laki-laki itu harus taat dan menunjukkan ketaatannya kepada Allah dengan pergi ke masjid, membantu orang lain, datang ke majelis ilmu, dan seterusnya. Itu yang akan diingat. Dia kenyang dengan ucapan kita. Anak-anak itu kenyang dengan ucapan. Penuh bagi dia. Tapi bagi dia, apa yang dia lihat jauh lebih berharga, jauh lebih menancap. Makanya Abdullah bin Mubarak, ketika datang kepada dirinya seseorang dengan membawa anak, beliau mengingatkan seperti ini kepada saudara muslimnya itu, jangan melakukan apapun yang tidak pantas amamah di depan anakmu. Karena itu yang akan diingatnya. Lakukan yang baik. Insya Allah antum tidak perlu repot-repot untuk menyadarkan anak antum. Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, ketika nyawa dicabut, apakah ruh langsung diangkat ke langit? Iya. Dan kemudian akan dikembalikan kembali. Dalam beberapa riwayat disebutkan ketika apa? Sesaat sebelum ditanya oleh para malaikat. Dan ada hadis yang cukup panjang dari Barra bin Azib tentang ini jemaah rahmatullah. Namun ringkasnya jemaah rahmatullah bahwa ruh orang yang beriman akan semerbak harumnya meliputi seluruh penjuru langit, dan setiap malaikat akan bertanya, ruh siapa? Ruh baik siapa ini? Siapa namanya? Maka yuqalu bi atyabi ismihi fid dunya. Maka akan disebutkan namanya yang terbaik di dunia. Nama dia yang terbaik akan disebutkan oleh malaikat pencabut nyawa. Bahwa ini si fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan. Diperlakukan dengan kebaikan dan kelembutan sebaik-baiknya oleh para malaikat. Dibukakan pintu langit. Setiap pintu langit dijaga oleh para malaikat. Dan setiap pintu itu akan dibukakan sampai langit yang ketujuh. Namun sebaliknya, jiwa yang buruk itu busuk, kata Rasulullah SAW. Dan aroma busuknya akan menyerbak kemana-mana, seluruh penjuru langit, setiap penjuru langit. Dan setiap malaikat akan mencaci, akan mengutuk ruh yang seperti ini. Sampai dia kemudian dikembalikan ke alam barzakh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan mudah-mudahan kebaikan antum di hari ini insyaallah menjadi kebaikan yang memberatkan timbangan amal saleh antum, dan penyebab di antara penyebab mudahnya kematian yang akan antum jumpai insyaallah ta'ala. Allah Ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Bekal Ilmu Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Rabbul Alamin yang menetapkan dan mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama berkumpul di rumah Allah. Dan tentunya jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ini bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah takdir dan karunia dari Allah Rabbul Alamin. Allah yang menggerakkan hati kita untuk ikut serta dalam acara ini. Dan kemudian Allah pula lah yang menginginkan kita untuk menjadi bagian dari kebaikan, bagian dari perkara yang menjadi sesuatu atau peristiwa yang akan dialami oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dirinya akan mengalami kematian dan dirinya akan diurusi dan diperlakukan sebagai jenazah, sebagai mayit, dan kemudian diurusi oleh saudara-saudaranya,
Dan setelah itu kemudian dia akan memulai perjalanan yang tidak singkat, perjalanan yang cukup panjang, dan kemudian akan diikuti dengan penentuan akhir dari kehidupan yang sebenarnya yang Allah persiapkan bagi seorang hamba Allah Rabbul Alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih digiring dan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan bahwa hidup itu akan berakhir dan kemudian perjalanan kehidupan berikutnya masih panjang. Bahwa seseorang tidak ada yang kekal di dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna li ahadin min qablikum min khuld." Atau kama qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin tidak menjadikan adanya kekekalan bagi siapapun sebelum engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya saja pengingat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengingat bagi setiap dari kita yang sering kali termakan oleh ucapan yang mengatakan bahwa hiduplah engkau di dunia seakan engkau hidup selamanya. Kita tidak boleh lupa, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan itu. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hidup di dunia ini akan menjumpai akhir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan jauh-jauh hari sebelumnya kepada setiap hamba Allah. Sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Qur'an, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa akan mengalami, merasakan apa yang disebut dengan kematian. Sehingga tidak pantas bagi seorang mukmin merasa aman dari kematian yang selalu mengejar dan mengincarnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa engkau wahai hamba-hamba Allah, bahwa kalian wahai hamba-hamba Allah tidak bisa melarikan diri dari kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan bahwa sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, bahwa kalian itu sebenarnya pasti menjumpai kematian kemanapun kalian melarikan diri. Bahkan kata Allah, walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian bersembunyi di dalam benteng yang kokoh, maka kematian akan tetap menjumpai kalian dan akan mengakhiri segalanya. Oleh karena yang jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti mengingatkan hamba-hamba Allah dan umatnya, umat-umat manusia terbaik dari umat-umat manusia yang pernah ada, yaitu kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW, untuk tidak pernah melupakan bahwa kehidupan yang mereka jalani ini akan menjumpai akhirnya, dan setiap kenikmatan, setiap kekuasaan, setiap kedikjayaan, setiap kekayaan yang dimiliki akan hilang, akan berhenti. Bahkan sebagian kaum salaf mengatakan kepada mereka yang meninggal dan kemudian meninggalkan warisan yang banyak, dikatakan kepada salah seorang mereka bahwa si fulan mati dan dia meninggalkan harta yang banyak. Maka jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kata seorang ulama salaf ketika mendengar kalimat ini, bal maluhu ma'ahu hatta yalqa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama tersebut, harta yang ditinggalkannya sejatinya terus bersama dirinya sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'aluhu an awwalihi wa akhirih, dan Allah akan bertanya kepada dia tentang harta yang dimilikinya dan ditinggalkannya. Allah akan bertanya dari mana dia datang dan kemudian untuk apa dan di mana dia berakhir. Sejatinya jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dunia akan diakhiri oleh kematian. Dan bagi seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kematian itu disadari sebagai penghenti kenikmatan, tapi bukan penghenti balasan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya dalam sebuah hadis yang hasan, disebutkan bahwa beliau ditanya ayyun nasi afdal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawabannya ahsanuhum khuluqa, manusia yang paling baik akhlaknya. Kemudian beliau ditanya lagi dengan pertanyaan wa ayyuhum akyas, atau ayyul mu'minina akyas, dan manusia seperti apa yang paling cerdas ya Rasulullah? Manusia yang menggunakan akalnya, mukmin yang menggunakan akalnya. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pertanyaan seperti ini, beliau mengatakan aktsaruhum lil mauti dzikra, yakni yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat dan terus mengingat bahwa dirinya akan menjadi mayit, akan menjadi jenazah. Dan bukan hanya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aktsaruhum wa ahsanuhum lahu idada, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling banyak dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Itu jugalah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hidup mereka tidak ubahnya adalah bentuk persiapan untuk menjumpai satu peristiwa di dalam kehidupan dunia mereka, itu ketika mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, jika melihat sebuah jenazah, dan diriwayatkan bahwa beliau pernah melihat satu jenazah dan beliau bertanya, "Man hadza?" Beliau bertanya sendiri, "Man hadza?" di hadapan jenazah tersebut, dan beliau menjawab pertanyaan beliau sendiri dengan perkataan, "Hadza anta ya Abu Darda." Ini adalah engkau wahai Abu Darda. Engkau akan menjadi seperti ini. Engkau akan menghadapi peristiwa seperti ini, di mana engkau diwafatkan oleh Allah tidak berdaya, dan kemudian menyelesaikan perjalanan dunia yang mana Allah akan bertanya pada waktunya tentang apa yang kau lakukan. Begitulah mereka melihat kematian, jamaah rahmatullah, bahwa perjalanan ini berakhir, tapi akan mengawali perjalanan yang lainnya. Dan itu yang lebih dikhawatirkan oleh mereka. Rasulullah SAW tidak pernah berhenti mengingatkan kita untuk mengingat dan banyak mengingat kematian. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat penghancur kenikmatan, penghancur seluruh kelezatan yang kita perjuangkan di dalam kehidupan, penghancur segala obsesi, tujuan yang sering muncul dan selalu muncul di dalam hati dan dada kita. Kematian akan menghancurkan segalanya. Dan Al-Imam Shumaid ibnu Ajlan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan seperti ini, "Man ja'alal mauta nusba 'ainaihi." Barang siapa yang menjadikan kematian itu di antara kedua belah matanya, dan semestinya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala selalu melakukan itu. Seakan kematian ada di hadapannya, seakan bahwa kematian itu mendampingi dan mengikuti dirinya. Bahkan ketika mengomentari perkataan ini, atau di antara perkataan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan betapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang keluar dari rumahnya namun kemudian dia tidak pernah kembali. Yang berangkat ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, namun dia tidak pernah bangkit lagi dari sujudnya. Kematian yang menghalangi dirinya untuk kembali ke rumahnya. Dan itu yang akan dialami oleh kita, bahkan setiap dari kita. Betapa sering kita mendengar bahwa si fulan dijumpainya di masjid atau dimanapun, di tempat manapun, namun kemudian beberapa saat kemudian dia dikabarkan telah meninggalkan kita semuanya. Begitulah kematian. Yudrikumul maut, kata Allah, kematian akan menjumpai kalian. Sekuat apapun kalian melarikan diri, silahkan tafadhol, pergi, silahkan kalian melakukan apa saja, tapi kematian akan mencegat jalan kalian. Dan barang siapa yang menjadikan kematian di antara kedua pelupuk matanya, fa innahu lam yubali bi dhiqid dunya wala bi sa'atiha, kata Shumaid ibnu Ajlan, maka dia tidak akan peduli dengan sempitnya dunia ataupun luasnya dunia, bukan urusan hamba tersebut. Dia tidak akan pernah peduli dengan hal-hal itu kalau dia menjadikan kematian berada di pelupuk matanya, pada pandangan matanya, bahwa kematian senantiasa ada, senantiasa mengikuti dirinya. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dan celakalah kemudian mereka-mereka yang seakan-akan tidak akan pernah menjumpai al-maut, seakan-akan masih sangat panjang jangka kehidupannya di dalam kehidupan dunia. Dan ini di antara musibah yang menimpa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa tulul amani, panjang angan-angan, merasa panjang kehidupannya di dalam kehidupan dunia, merasa bahwa dia hidup selamanya, merasa bahwa dia akan diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan memalingkan seseorang dari perkara yang hak. Beliau mengatakan,
Innama ma akhafu fil haya, sesungguhnya yang aku khawatirkan dalam kehidupan ini syai'ain. Cuma 2 perkara kata beliau. Yang pertama adalah tulul amani, panjang angan-angan. Seakan kita memiliki kesempatan untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seakan kita punya kesempatan demi kesempatan. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, bahwa kita punya kesempatan untuk bertobat. Jika kita melakukan kesalahan, bahwa kita masih punya kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masih panjang. Namun ini kata Ali bin Abi Thalib, yasuddu 'anil haq. Ini akan membuat seseorang tersingkirkan, tertolak, dijauhkan dari kebenaran, maka tidak akan dia berada di atas kebenaran di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, ittiba'ul hawa kata beliau. Ya, ittiba'ul hawa. Dan ittiba'ul hawa jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala syahwat. Yang pertama tadi tulul amani, dan ini yang akan menyingkirkan seseorang dari akhirat. Afwan. Kemudian yang kedua, ittiba'ul hawa, itu yang akan memalingkan seseorang dari kebenaran. Mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Dan inilah yang menjadi musibah kita di dalam kehidupan. Yang melupakan kita akhirat, atau yang melupakan diri kita akan kehidupan akhirat, yang mana diawali oleh kematian. Bahkan seorang ulama tabi'in mengatakan seperti ini. Bertanya kepada sahabatnya, atuhibbul jannah, apakah engkau suka surga, mencintai surga? Na'am. Atuhibbul jannah? Na'am. Fa'idzan ahibbal maut, kata beliau. Kata Imam Makhul, beliau mengatakan kepada sahabatnya, oleh karenanya kalau engkau mencintai surga, maka cintai kematian. Maka cintai kematian. Kenapa jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala? Alasta talqallaha subhanahu wa ta'ala illa ba'dal maut? Bukankah engkau akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan setelah engkau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lantas bagaimana bisa kemudian engkau membenci kematian? Padahal itulah jalan yang membuat dirimu berjumpa dengan Allah. Sehingga bagi seorang mukmin tidak pantas bagi dirinya kemudian membenci satu perkara yang justru akan membuat dia dan bisa membuat dia bahagia selamanya. Jika seseorang kemudian takut akan menjumpai kematian, itu tidak lebih sebenarnya dari ketakutannya menjumpai azab Allah Rabbul Alamin. Maka orang mukmin jamaah rahmatullah Allah tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah khawatir dan tidak akan pernah terbebani jika dia harus berjumpa dengan kematian di waktu manapun dan di tempat manapun. Makanya sekarang kalau antum ditanya, antum siap meninggal sebentar lagi? Jawab jamaah. Dan diamnya kita jamaah rahmatullah Allah sebenarnya hanya karena kita takut untuk menjumpai azab Allah Subhanahu. Takutnya kita akan dosa. Yang membuat kita takut untuk mengalami kematian dan menjumpai kematian. Rasulullah SAW bukan kematian yang beliau khawatirkan, tapi yang beliau khawatirkan apa yang akan terjadi kepada umatnya. Meskipun beliau merasakan sakitnya sakaratul maut yang begitu berat yang beliau jalani. Karena beliau SAW dilipat gandakan rasa sakitnya dibandingkan hamba Allah yang lainnya. Begitu juga dengan para nabi dan rasul yang lainnya. Itu menyakitkan bagi beliau, menyakitkan. Beliau menderita ketika sakaratul maut. Tapi itu tidak membuat beliau membenci kematian. Beliau justru berharap bahwa kematian ini menjadikan atau menjadi jalan bagi beliau untuk bisa berkumpul dengan mereka-mereka yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terlihat dari perkataan beliau ketika beliau mengatakan ila rafiqil a'la, menuju mereka-mereka yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang terbaik yang Allah persiapkan bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka yang bergelimang dosa, yang dipenuhi dengan kesalahan, yang selalu mengulang-ulang kesalahan yang sama, kemudian mereka sangat membenci, paling tidak suka untuk berbicara tentang kematian atau apapun yang terjadi setelahnya. Dan mereka-mereka yang berada dalam keadaan seperti ini sebagaimana yang disebutkan jemaah rahmatullah Allah oleh Al-Imam Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi ataupun ulama salaf yang lainnya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi
rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tazkirah. Ini kitab berbicara tentang kematian dan seluruh apa yang akan terjadi setelahnya, ya, kiamat dan seterusnya. Beliau mengatakan mengutip perkataan salah seorang ulama tersebut, jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, man aktsara dzikral maut, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, fuddila bi thalath, maka dia akan diberikan kemuliaan dengan 3 perkara. Au ukrima bi thalath. Bagi mereka yang mau terus-menerus mengingat dan menjadikan kematian sesuatu yang akan dia hadapi dalam jangka waktu yang singkat di dalam kehidupannya, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, jemaah rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bi ta'jilil taubah. Dia akan menjadi manusia